Iya, jadi berbeda saksi yang di bumi melihat dia naik dengan saksi ketika dia udah di atas berbeda ya, malaikat, Beda. para malaikat. Beda. Iya. Karena yang mengantarnya itu para malaikat. Beda-beda. Intinya ada. Dia di Sahih Bukhari cuman aduh ini kenapa macet nih ah. Ya kalau malaikat Oh ini nih ada nih nih. yang mengantar dia kecil. Oke, kita sambut Bang Suma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sorry teman-teman, Isya udah berlalu di Makassar untuk malam ini, untuk hari ini. Silakan. Bang Handi masih ada? Oh ya. Bang Handi aman. Oke, silakan Bang Gabriel untuk di ini. Oke, baik. Terima kasih banyak. Kita skip tadi itu, Bang 400 kita skip. Silakan. Apa masalahnya? Dia nanyain saksi apa? Saksi nikah. saksi Bukan Nabi saksi Nabi Muhammad naik ke atas itu siapa yang melihat? Iya. Jawaban. Oh, Nah, baik. gini Pak Andi, jadi saya jawabkan ke dia yang saksinya itu ada namanya Fakitan binti Abi Thalib. Oh, ada. Ya, Pak kita. Ayatnya mana Cuman ayatnya? cuman poinnya yang ditanya juga, kamu ini mau Poinnya lihat yang ditanya saksi itu yang apa? di Sidratul Muntaha atau bagaimana kan gitu? Bukan. Atau saksi waktu yang mau melihat dia naik gitu loh. Naik Itu ke surga, harus naik ke surga. Contoh naik ke surga. seperti Elia. Contoh seperti Elia waktu naik ke surga kan ada saksi yang melihat dia yaitu Elisa. Kayak begitu. Gimana? Ini dua raja-raja 2 ayat 11. Coba perhatikan dua raja-raja 2. Kan tadi sudah dijelaskan sama Pak Handi tadi. Ini waktu bentar teman. Ini naik ke Isra Mi'raj ini emang Nabi Muhammad naik ke surga, mana dalilmu? Tidak ada Nabi Muhammad naik ke surga. Kopi. Cuman hanya singgah ke surga. Silakan Gunda silakan, itu aja poinnya Iya. Gunda, silakan. Baik. Oh, berarti dia tidak pernah naik ke surga begitu? Jadi gini. lanjut, Bunda. Dengarkan saya. Ya, Anda bertanya, berarti Anda siswa di sini, ya. Al-Qur'an menjelaskan bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan Nabi Muhammad SAW. Siapa yang memperjalankan? Allah. Bukan presiden, bukan bupati, bukan gubernur. Oke? Allah pencipta langit dan bumi yang memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ketika Allah kemudian melakukan pekerjaan, apakah Allah membutuhkan saksi? Itu dulu. Ini kajian orang beriman ini. Apakah ketika Allah kemudian melakukan suatu tindakan pekerjaan, Allah butuh saksi? Enggak. Apakah sebuah kebenaran nanti dikatakan benar kalau ada saksi? Enggak. Orang tua kita siapa yang menyaksikan sampai kita ada? Enggak ada, tapi kita ada. Kalau enggak ada saksi, apakah kita jadi batal ada? Enggak ada. Itu logika. Makanya Al-Quran itu harus sesuai dengan wahyu dan akal. Nah, sekarang ketika berbicara tentang Isra Mi'raj, yang menjalankan adalah Allah, pencipta langit dan bumi. Mau sedunia orang menolak kejadian itu, kalau Allah memperjalankan, siapa yang mau melarang? Oh, saya tidak percaya. Silakan aja. Emang ada paksaan? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam ajaran agama Islam. Mau Anda percaya, alhamdulillah. Tidak percaya, astagfirullahalazim. Boleh Anda bangga, kitab Anda punya saksi. Oh, ini saksinya jutaan orang melihat. Tapi itu bohong kan? Bohong kan? Ada orang melihat ribuan, ratusan, 500 orang menyaksikan Yesus terangkat ke langit. Coba sebutkan satu nama aja yang melihat. Satu nama. Petrus, Yakobus. Di mana dalilnya? Sudahlah Juma. Hai, saya minta dalilnya. Saya minta dalilnya siapa yang melihat Yesus terangkat ke langit, ke surga. Ke surga dulu. Ayo. Kisah para Rasul 1, murid-muridnya. Iya, siapa muridnya yang menyaksikan? Petrus, Andreas, disebutkan di situ? Disebutkan di situ? Filipus.
Disebutkan di situ? Bertanya muridnya, siapa murid? Iya, siapa disebutkan di situ namanya yang saksi? Ya namanya saksi Bung, kudu identitasnya lengkap. Karena nanti kita akan mintai keterangannya. Betulkah dia melihat atau hanya fitnah? Kisah para Rasul 1 ayat 9 saya baca. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Coba lihat. Siapa mereka? Ya murid-muridnya. Siapa muridnya? Petrus, Andreas, Yakobus, Dari Yohanes. di mana tertulis? Di mana? Oh, Di saya mana baca lagi. tertulis orang-orang ini Murid-muridnya yang saya baca. menyaksikan? Di mana? Muridnya saya baca. Siapa semua murid-muridnya saya? Yang saya menyaksikan kejadian itu sebutkan siapa namanya dan apa narasi Petrus, kesaksiannya? Andreas, Yakobus. Oke, Filipus. saya minta kesaksian Yakobus seperti apa? Apa yang dikatakan Yakobus? Kesaksian ini mereka melihat. Apa kesaksiannya? Bunyi Sesudah ia kesaksiannya mengatakan apa? demikian, terangkatlah ia disaksikan Apa oleh mereka. bunyi Coba. kesaksian Yakobus? Yakobus saja saya minta. Ayo. Ayo. Apa nasanga? Apa nakana? Aga nasong. Aga nasong Yakobus. Yakobus ngomong apa? Mari kita gali kesaksian yang ada dalam kitab saudara. Yakobus ngomong apa? Contohnya naiknya kayak Superman, tangannya. Gak ada itu, Bu. Contohnya Al-Quran pun menerangkan Nabi Isa alaihissalam terangkat, tapi nggak butuh saksi. Karena itu pekerjaan ilahi. Mas 400. Mas 400. Ya. Ini saya mau bertanya tuh bagaimana ini kan? Ya, Ini langsung sedang jawab aja dijawab. langsung. Ini sedang Ini kan dijawab. Iya maksudnya Menjelaskan oke. yang tadi. Kalau nggak ada saksinya ya sudah selesai, Iya. kita ganti yang lain kan. Ada saksinya, Bung. Para malaikat, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Jadi juga apa alam kata- semesta ini. apa- Alam apa semesta kata ini malaikat? menjadi saksi kebenaran Isra Mi'raj. Apa Anda kata mau malaikat? Anda mau ngomong apa? Alam malaikat semesta apa? ini yang menyaksikan. Kata malaikat apa yang bersaksi itu, melihat itu? Oh jelas. Jelas sekali dikatakan dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami. Ini jelas. Iya. Malaikat katakan begitu. Malaikat kemudian mengantar baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu diterangkan kemudian dalam hadis Rasulullah bersama Jibril beliau. Ya oke. Oke. Dah selesai kan? Nah, kalau Anda tidak percaya bahwa alam semesta ini bersaksi, silakan baca Yosua 24 nomor 27. Udah. Kata Yosua, dengar, sabar. Sebagai murid Anda harus duduk cantik, biarkan gurumu mengajarkan. Oke? Kata Yosua kepada bangsa itu, sesungguhnya batu inilah yang akan menjadi saksi terhadap kita. Betul, Sudah paham? batu. Benar. Ternyata batu bisa menjadi saksi. Jadi Tapi siapa bisa- yang menyaksikan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, alam semesta ini, siapa yang menyaksikan Rasulullah Muhammad SAW menerima Al-Alaq, surah pertama, wahyu pertama, batu yang ada di Gua Hira. Apa dalilnya? Oke. Yosua Oke, cukup. 24 nomor 27. Anda mau apa? Oke cukup. Oke. Jadi saksinya batu kan? Loh, alam semesta, batu ini alam semesta, batu yang ada di Gua Hira yang menyaksikan Iya, beliau iya, menerima iya. wahyu. Iya. Bahkan dua masjid juga bersaksi, dua masjid. Oke. Lalu kemudian sejazirah Arab tentang pewahyuan Al-Quran 22 tahun lebih. Sejazirah Iya. Arab menjadi saksi. Oke. Ya. Oke. Siapa yang menjadi saksi? Kemudian Batu. Paulus Oke. menerima wahyu dari Tuhan. Satu orang aja. Nggak ada. Ini Udah. saya yang mau bertanya 400 atau kalian Iya mau lagi, bertanya? makanya Kita tanya nanya. jawab toh. Saya sebagai guru, ketika saya menjelaskan, saya nguji murid saya, otaknya berfungsi apa kagak? Kalau tidak, kulempar mukamu penghapus. Percuma saya menjelaskan kalau kamu nggak ngeh. Ngerti? Mas 400. Iya. Ngerti. Masuk di kelas saya hati-hati. Iya, Kalau bukan silakan. kampur yang melayang, penghapus atau sepatu saya nanti yang lengket di mukamu. Silakan. Jadi murid jangan sia-siakan waktu. Belajar sama saya itu harus bawa otak. Iya, kalau kita belajar berarti murid saja yang bertanya, ngapain guru Nggak bertanya, bisa. gitu. Guru yang cerdas punya trik di dalam retorika penyampaian kepada murid. Murid itu diajarin supaya cerdas, bukan supaya liurnya meleleh, matanya melotot, garu-garu kepala, habis itu pulang mencret di celana. Oke, paham ya? Oke. Paham di situ? Kamu harus pahami dulu bahwa kebenaran tidak perlu saksi. Yang namanya kebenaran tetap kebenaran meskipun tidak ada saksi. Oke? Oke. Silakan. Oke. Saya bertanya lagi nih. Ya, silakan. Tapi siap-siap.
kaki kiri, tangan kiri kapur, tangan kanan penghapus. Bercanda bang. Bercanda bang. Lanjut nanya bang. Gabriel sedikit tadi ya dari Gurunda tadi yang Gurunda bawakan itu Yosua 24 nomor 7 kata Yosua kepada Sudah, seluruh nanti bangsa. 27 Bang Sri. Itu masuk di channelku Yosua. kalau kamu bertanya. Itu Mas 400 sering Gak masuk di ada channelku. dialog debat agama, gak ada kayak gitu-gitu. Itu kalian sendiri yang buat. Kenapa? Karena kalian takut ditanya. Paham? Betul. Saya mau kemanapun, di tempat manapun Anda mau tanya, bebas. Mas 400. Banyak cerita. Ya. Ya, lanjut. Apakah saya takut kau tanyakan waktu di drumku? Nggak ada cerita. Kamu datang ke sini, Anda bertanya 5 pertanyaan, saya 1 pertanyaan. Kan gitu maksudnya. Orang Kristen juga di bawah mau melihat Anda apakah modal mulut tanyakan begini, atau ada otak kan gitu. Coba tanyakan Mas Kenapa 400. Anda Apakah berpatokan pernah saya kepada tanya dia? 400? Kenapa Anda berpatokan kepada Iya. beliau? Kan dia yang punya room ini. Gini loh ya. Iya, Anda bertanya bukan kepada kepada Bang beliau. Zuma, gini, kepada Bang Zuma telah diberikan kuasa di langit dan di surga. Nah, betul. Lanjut. Pandai juga ya. Iya. Memang Enggak, beliau punya pertanyaan room, saya tapi seputar Anda pertanyaan tidak. Anda. Saya mau tanya Saya dulu. bertanya itu seputar pertanyaan Anda sebagai uji nyali uji kecerdasan, ketangkasan. Apakah penjelasan saya Anda tangkap atau tidak? Saya Sudah, tidak akan yang- bertanya hal-hal Yang berat. jelas kan Saya dia tahu punya saksi, kapasitas Anda. saksinya kan batu kan. Sudah saya terima itu. Weh, Saya bukan terima. batu aja, buruk Bukan juga batu. saksinya tuh buruk. Jangan pakai cara-cara Paulus di sini, Bung. Saya memberikan data batu itu karena di dalam kitab yang Anda gunakan dari agama orang, Yosua 24 nomor 27 ternyata batu itu bisa bersaksi. Kalau Anda baca Lukas, ternyata Yesus mengatakan batu-batu pun bisa berteriak-teriak. Alama! Alama! Kayak gitulah mungkin teriakannya. Lanjut. Oke, saya tanya lagi ya. Dari tadi kan cuma tanya, ayo. Oke. Untuk semua ini, bukan cuma Bang Juma, jadi untuk semua. Tolong. Iya. Set. Satu-satu lah. Kami bersamaan ngomong semua yang menjawab. Saat tidak jawab. Nanti balik. Tidak salah kamu. Kalau ngomong semua, saya ngomong semua ini nanti. Iya. Pada Pertanyaan ini bukan cuma untuk Bang Juma, jadi untuk semua yang ada begitu. Jadi kalian bertanggung jawab semuanya untuk menjawab nanti. Zuma sudah diserahkan kekuasaan. Mumpung ada guru dari sini, jadi kami juga menuntut ilmu. Jadi silakan abang tanya. Oh gitu. baik, oke. Kalau begitu untuk Juma yang Nah, dipanggil gitu, sebagai benar. Gurunda. Sekarang saya tanya sama kau Juma. Coba kau jelaskan sama saya tentang Nur Muhammad. Oh, Nur Muhammad itu kaidah ilmu tasawuf. Saya bukan belajar ilmu tasawuf. Saya bukan penganut ilmu tasawuf. Ilmu ma'rifat itu para guru-guru level atas. Oke. Jadi kau punya ilmu belum sampai di situ maksudnya? Belum sampai ke sana. Oke, kalau begitu sudah saya minta izin turun ini. Ternyata kau belajar lagi dulu. Nanti kalau kau sudah Oh Bung, bedakan ustadz, ulama dengan apologet. Kau belajar dulu memahami. masa guru Anda tidak tahu? Gimana? Saya kan sudah Gurunda ini gurunda kami di dunia apologet. Aduh, gurinda. Apa lagi? Gurunda. Paham tidak? Jangan mengaku Gurunda. Denger dulu. saya nggak pernah ngaku gurunda loh. Di mana Beliau saya tidak tahu? pernah ngaku gurunda. Beliau ini Kami yang yang mengajarkan manggil, kami kami yang seperti manggil. di kamu yang dunia ngaku gurunda. apologet. Ya kan saya ingin belajar bertanya. Ya sudah, kalau mau bertanya diam sebagai anak murid, jangan kebanyakan framing. Gak Nih apa-apa. saya Ini jelaskan. emang dia mau framing di mana sih ini? Tadi dia Tentang bilang dia Nur tidak Muhammad? tahu. Dia sudah bilang Ya dia kamu tidak mau tahu. premis Kita mau mau Dengerin. bertanya apa tentang Enggak, Muhammad? nanti itu arahnya ke Trinitas itu nantinya. Oh. Nanti seakan-akan bahwa Allah itu adalah Nabi Muhammad SAW. Itu ujung-ujungnya itu. Kau tahu Pasti tidak? Cuma kesana. kau tidak tahu bilang saja supaya kita selesai. Kau Tidak tahu tidak semua- Nur Paulus? Nur Paulus, tahu nggak? Tapi sadar nggak kalian? Tapi sadar nggak kalian? Sadar nggak kalian sebagai open-open? Semua open. Gurinda.
semua oten yang ditanya, semua bisa menjawab. Tapi kami sebagai umat Islam, apabila ada kapasitas yang tidak bisa kami jawab, kami mengaku nggak bisa jawab. Karena itu level beda ilmunya. Nah kalian bablas angin nih, gitu loh. Semua sapu rata pokoknya. Nggak ada yang kalian sisa. Asumsi bebas. Pokoknya asumsi. Jadi begini, tidak ada yang tahu sudah ya. Kalau tidak ada yang tahu saya turun sudah. Begini, bentar. Alasan Bang Juma tidak mau menjawab karena dia sudah paham. Anda nanti lanjut ke Trinitas. Sudah paham. Gurunda. Apakah Nur Muhammad itu ada dalam Al-Quran? Saya tanyain. Enggak ada diceritakan dalam Al-Qur'an. Nggak ada, kan? Enggak ada. Yang ada di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Perintah Allah kemudian untuk mengikuti cahaya dari baginda Rasul Muhammad SAW, di mana cahaya ini adalah ajaran, dan ajaran itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara yang Anda ingin bawa, yang saudara bawa ini adalah ilmu tarekat. Mohon maaf, saya bukan penganut tarekat yang Anda inginkan. Itu pun juga dia nggak paham tarekat. Ilmu tarekat Kasabandia. Sudah itu kejawab itu. Nah ya. Tapi kalau berbicara mengenai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah manusia suci yang kemudian dikatakan oleh Al-Qur'an dalam surah An-Najm, "Ma dalla sahibukum wa ma gawa." Dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang sesat dan juga bukan orang yang keliru. Itu jelas tuh. Jadi siapa yang mengikuti beliau? Juma. Apa kata Allah? Sabar. Apa kata Allah? Kenapa kau tidak mau belajar tarekat itu, Juma? Kenapa? Apa alasannya sampai kau tidak mau belajar? Saya belajar tarekat, tapi itu tidak perlu untuk diperbincangkan. Kenapa? Karena kita kan bertanya. Kenapa saya kan udah jawab. Saya kan sudah jawab. Iya, kau jawab, kau tidak tahu begitu. Nah, kalau Anda berbicara nur itu cahaya. Muhammad SAW itu adalah Nabi, Rasulullah Khataman Nabi. Cahaya seorang Nabi, cahaya seorang Rasul. Pasti melebar pertanyaanmu. Apa cahayanya? Al-Quranul Karim dan juga adalah As-Sunnah. Itulah yang menjadi cahaya bagi umat manusia. Makanya dikatakan yang membawa umat manusia dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang. Orang yang tidak tahu tentang pembagian zakat, tidak tahu arti warisan, tidak paham tentang politik, nggak paham tentang pembagian asas-asas nikah, melalui beliau semua diajarkan. Itulah yang dimaksud Nur Muhammad. Tapi karena Anda membaca link-link yang di situ membahas tentang bagian daripada Nur Muhammad, Anda ingin menyerang Islam dari situ, Anda bertanya kepada orang tasawuf. Anda akan diajarkan tentang tajalli, takalli, ma'rifat oleh mereka. Kalau saya nggak berani. Kenapa? Saya nggak berani karena itu level ma'rifat. Oh, berarti ilmumu belum sampai di situ, begitu maksudnya? Bukan masalah ilmu. Saya sedang berdialog dengan orang kafir. Levelnya nggak sama, nggak boleh. Karena kenapa? Orang kafir ketika dibahas sesuatu tentang Rasulullah, jangankan yang nyata, ya. Jangankan yang sifatnya gaib, yang nyata aja mereka hinakan, mereka rendahkan, mereka nistakan. Mereka tolak kenabiannya itu. Bang Juma, saya tanya kau mau tidak menjelaskan? Kan saya sudah menjelaskan, Bagus. Udah aku menjelaskan. Orang kalau bertanya itu orang, ya udah dijawab, ya sudah. Nanti kamu juga ditanya balik. Iya. Kalau memang sudah tidak mau, ya sekarang, tidak apa-apa. Sekarang kalau saya menjelaskan gini, tentang ini ya, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebenarnya nama bagi seluruh ciptaan Allah yang ada pada dimensi pertama, lahut. Kira-kira Anda ngerti? Dengan kata lain, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah tanah air sejati, al-watan al-aslih bagi seluruh makhluk di alam semesta ini. Anda bingung nanti kalau masuk di zona itu, bingung Anda nanti. Bisa gila kamu. Iya, anak TK mau minta pelajaran SMA. Bisa gila nanti kamu. Jadi terlalu tinggi. Ini ilmu marifat, bukan levelnya kafir masuk ke situ. Kalau urusan kafir itu bahas tentang kulub aja, itu levelnya. Belajar marifat, gimana Thomas? Ingin belajar, ingin tahu. Ketinggian.
ini masih sayang sama kamu. Kami ini masih sayang sama otakmu. Takutnya otakmu Nggak perlu, gesrek. sebentar izin dulu ya. Ketinggian. Nggak perlu kafir berlayar marifat, standar aja dulu mengenai kulub, mengenai bagi. Ya, gitu, itu kulub aja dulu, kulub, nete, itu aja dulu. Nete, Itu yang dibahas. andalan gua tuh. Kristen Kebanyakan ini alasan. beda loh. Masa Kristen ini mau belajar marifat ini? Kristen Iya, ini itulah aneh. dia makanya. Kebanyakan kalian semua di dalam Lebih ini baik hanya belajar belajar dulu ini Bible Protestan Anda ya? dengan jujur. Protestan Jadi Anda apa ini saya Katolik? perhatikan tadi, bentar dulu. Saya perhatikan tadi Anda bertanya terus ke makrifat begitu. Bisakah Anda ditanya balik? Kalau kamu tanya balik, kau masuk di roomku yang di Slab. Saya bung, saya dari pagi sebelum saya ke komal-komal Islam, saya itu masuk dulu ke komal-komal Kristen. Kecuali setelah saya ditolak semua baru saya ke Muslim. Dan saya siap ditanyai di sana. Iya, nanti Juma kalau kau mau silakan kau masuk di komal. Buktinya Anda sering menemukan saya di komal-komal Oten kan? Gitu. Tidak, kalau kalian mau semuanya. Setelah saya di-kick di tempat Anda, baru Anda ikut ke komal saya waktu itu membahas Bukan tentang di-kick, suara Anda Bentar, bukan bentar dulu. Anda kan gitu. Kita di sini nggak mau bertanya Cuma. tentang marifat ketinggian ya. Cuma Saya waktu hanya itu kau bertanya bilang kelas bukan pertanyaan hewan. kelas Kan sudah 2 saya ingatkan SD. sama kau, jangan Enggak, bicara nama pertanyaan hewan, kelas nanti 2 kena. SD saja. Anda saja pertanyaan kelas 2 SD cukup satu aja pertanyaan. Ya, pertanyaan kelas 2 SD. Boleh nggak Anda menjawab pertanyaan kelas 2 SD? Yang di Slebes nanti kau masuk di roomku seperti 400 ini sering Enggak, di sana ini dia bertanya Gabriel ini dia seperti nggak tahu itu. diskusi lintas agama. Dia nggak tahu diskusi lintas agama Gabriel ini, sumpah. Cuma Kau pertanyaan tahu SD nggak kok, diskusi Bro. lintas agama itu? Jadi berani naik karena dia berbekal apa? Aku nggak mungkin ditanyai. Oh, ya Itu udah nggak aja. usah ditanya lah. Jangan ditanya. Nah, saya Itu bukan siapkan room diskusi untuk namanya Anda itu. tanya. Gak Tanya usah 400 lebay dulu. siapkan room. Walah, macam orang pintar aja lu. Tidak tanya 400. Gulinda Tanya aja di dalam 400. diri kamu, saya tanya. Gulinda, Arash di dalam 400 diri kamu terus. itu ada siapa? Akun Arasid udah sampai 018. Enggak. Kebokir semua. 400. Coba saya tanya kau dengan jujur. Apa Iya, kan? bertanya Yang saya lagi. bilang ini betul atau tidak? Iya silakan Bang Zuma kalau mau nanya Bang Zuma. Apa tuh? Tidak, maksudnya 400. Iya mau tanya katanya. Saya tanya sama kau. Kenapa Anda bertanya ke bentar. Kenapa Anda bertanya sama hostnya? Kenapa? Tidak. Kenapa? Hostnya Anda ini punya masalah sering apa sama banget hostnya? bertanya di roomku. Kenapa? Jadi maksudnya Kenapa? saya ingin dia bersaksi apakah Loh, host saya ini berbohong atau tidak. dengar. Karena di sini ada guru Anda kita lebih mengutamakan beliau. Anda paham? Tuh. Tapi gurumu tidak mampu Karena juga kepada- jawab tadi itu. Loh. Bukan gak mampu. Sebentar dulu, Bang Johan. Sebentar dulu yang lain, sebentar dulu. Memang Anda mampu. lagi. Kalau ilmu marifat Alah. itu Anda diterangkan, otak Anda nyampe menangkapnya. Nyampe, tidak seperti otakmu tidak nyampe. Yakin Andi. nyampe. Yakin. Yakin Ayo nyampe. jelaskan. Ayo kau jelaskan. Saya dengar sekarang. Kau jelaskan. Kalau Anda mengatakan gitu, Sudah marifat kau itu apa ya? jelaskan. Kau usah banyak bertanya. Jelaskan bagaimana itu. Kan udah dijelaskan tadi poin-poinnya. Iya apa dia jelaskan? Dia tidak jelaskan. Dia bilang saya tidak Nah tahu. itu tengoklah. Saya udah jelaskan aja. Kau katakan tidak. Iya. Bagaimana mau Coba. nyampe? Coba ulangi lagi. Udah. Nggak usah, nggak ada ulangan. Kau nggak nyampe. La haula wala quwata illa Lebih billah. baik sekarang ini saya nggak paham mewakili, diskusi. saya mewakili agak anak sekolah agak mingguan. Boleh nggak saya mewakili anak sekolah mingguan bertanya kepada Anda? Walah, kalian ini masa pertanyaan begitu saja tidak mampu dijawab. Ya ini pertanyaan anak SD, ini saya mau tanya ke Anda. Hendi, saya tanya kau Hendi Selebes. Nanya melulu kau. Kau nggak capek? Takut ditanya nih. Kau nggak capek Ini- ditanya? Iman buta ini Gabriel ini. Iya. Dia nggak tahu apa-apa dengan Bible-nya nih. Kau tahu Pertanyaan SD kok saya mau jawab. Kita tanya dulu. Izin. Kau di mana diskusi nggak Pertanyaan sih? anak sekolah minggu saya pengen nanya ke Anda. 400. Kau punya room ini parah kau punya room ini. Ya kalau Tidak parah bisa kenapa kau dipenuhi. masuk? Kalau parah kenapa kau masuk di sini? Room apa kau ini 400? Kalau Kau parah tidak kenapa siapin kau room, masuk? jangan Woi, kenapa siapkan kau room. masuk? Kita mau bertanya ndak bisa. Parah Udah kau ini bertanya 400. udah dijawab tadi kok. Alah sudah, Iya. ndak benar. Nih Bang Andi izin Bang Andi. Iya. Nih, kamu ya, Udah dibuang. kamu Udah, jangan udah. bertanya tentang anak kuliahan. Kamu masih kecil, hah? Udah mau kuliah kamu. Kabur dia bang. Ilmu marifat kita tanyakan. Heran orang Kristen mau belajar marifat itu nyambungnya kemana? Sebentar, Rahasia izin- Protestan izin ya. kali. Izin Tadi aja Bang Andi bilang kan mau Padahal tanya cuman saya anak SD padahal aja saya gitu. tadi Dia nggak mau. cari marifat. Sebentar dulu Pak Bagus. Marifat. Padahal mau
Tadi mau saya ajarin marifatnya Kristen tadi. Mau saya Jangan, ajarin. jangan. Nggak ada istilah marifat di Kristen. Marifat Iya, itu ajaran tidak dalam boleh pokoknya, Bang orang Andi. sombong. Pak Bagus ngomong. Oh. Bagus. Dia Pukul nih. Tadi Dia aja mau landasannya ditanya itu, Pak. sama dia nggak mau loh. Padahal Bang Andi mengatakan cuman pertanyaan SD. Marifat itu orang yang harus mempelajari standar Islam dulu dari awal. Iya, syariat. Terus kedua, orang yang mempunyai ilmu seperti itu nggak perlu dipamer. Bukan di area beginian Iya. untuk dijawab, apalagi Bukan sama orang dibahas. apalagi sama orang kafir. Percuma berbusa mulutnya Bang Juma menerangkan, dia nggak bakal paham. Karena dia kulupnya masih nyambung. Bener loh. Ya karena ini Gitu. alasannya apa? Alasannya karena jelas saya juga pecinta tasawuf. Bukan pelaku tapi saya pecinta. Semua kita ini arahnya kita semakin tua itu semakin mengarah kepada sufisme kan gitu ya. Betul. Dalam arti kata meniti jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan Nur Muhammad kan gitu. Para ini pelaku tasawuf mereka memiliki tradisi di mana dalam tradisi tasawuf itu seluruh makhluk, seluruh ciptaan alam semesta yang ada di alam semesta ini, langit dan bumi, itu diyakini berasal dari Nur Muhammad. Ya, sedangkan saya nggak bisa gitu loh. Saya menyebut nama beliau, saya nggak bisa tanpa mewakili dengan sebutan kata Nabi ataupun Rasul. Sementara yang kita bahas ini adalah Nur Muhammad. Harusnya Nur Nabi Muhammad kan gitu. Sementara Nur Nabi Muhammad dengan Nur Muhammad itu ada kaidah yang berbeda. Susah untuk dijelaskan kepada orang yang otaknya beku, yang berasal daripada keju. Susah. Bisa. Karena landasan syariatnya aja belum ada, langsung marifat syariat, Nah, hakikat, nggak bisa, hakikat, marifat, nggak bisa. Nggak bisa. Berbusa mulutnya Bang Juma, yang jelasinnya bisa. percuma. kitabnya saja dia bodoh dia. Iya, Jangan, karena jangan. nanti ujung-ujungnya larinya kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diarahkan ke Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Sehingga apa larinya? Firman itu menjadi Nabi Muhammad. Cari Itu remis. ujungnya. Makanya saya nggak mau, iya. karena saya paham. Cari Saya ngerti. remis. Cari remis dia. Karena remis. pemahaman daripada filologi yang ada dalam kitab mereka itu kalau dia hanya menelaah seperti Nur Muhammad itu ternyata segala sesuatunya dicipta dari dia. Nah, larinya kemana? Firman. Larinya ke firman. Siapa? Dinisbahkan kepada siapa firman itu? Yesus. Oh, ternyata Islam niru-niru. Ternyata di Islam juga ada Trinitas. Kayak gitu nanti arahannya. Padahal jelas sekali landasan kita sebagai orang yang pernah belajar tasawuf bahwa Nur Nabi Muhammad itu juga adalah ciptaan. Dia adalah awal dari segala ciptaan. Nah, larinya kemana tuh? Larinya kemana? Wahyu 3:14. Saya ini orang belajar, Bung. Jangankan orang seperti siapa tadi, Gurinda, monyet pun belum melangkai saya udah ngerti apa maunya. Jadi udahlah, terlalu tinggi bahasannya gitu ya. Terlalu tinggi. Jadi Nur Muhammad dengan Nur Nabi Muhammad itu kaidahnya bisa dibedakan dan bisa disamakan. Gitu. Dan itu hanya bisa dikaji dan dilahap oleh penikmat tasawuf. Kalau orang bukan tasawuf yang mendengarkan kata per kata terbingkai menjadi satu kalimat dalam ilmu tarekat tasawuf, bisa gila dia. Benar, bisa gila. Bisa gila. Betul. Kalau dia tidak gila, larinya menghujat, menista, dan dia akan semakin jauh dari Islam. Nah, itu dia. Kedua, dia bisa mengatakan saya ini tidak perlu sholat lagi, batin aja yang sholat. Bisa saja kayak gitu. Saya udah sholat saya sudah tamatkan. Saya belum ke surga, tapi tapi ruh saya sudah ada di sana. Saya masih ada di sini. Tidak ada yang bisa, tidak ada sesuatu yang saya lihat tidak dilihat Tuhan. Nah, itu bahasa-bahasa yang tidak bisa kemudian dikonsumsi oleh orang-orang awam, apalagi orang kafir yang otaknya beku, nggak bisa. Bisa.
gitu. Itu bahasa tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini penguasa Laut Timur Selatan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syariatnya aja masih amburadul. Syariat aja dulu standar kelas 2 SD aja belum kelar. Iya, syariat itu adalah Iya. diantaranya Lukas 11:27. Itu syariat. Bahwa anak bayi itu harus dinetein sampai usia 2 tahun. Itu syariat. Berbahagialah puting yang netein kamu kan gitu. Itu syariat itu. Nah, lalu bagaimana bisa menjadi ma'rifat? Coba. Ma'rifatnya kayak mana? Oh, Tuhan menjelma menjadi manusia. Aduh. Nur Muhammad nanti dikatakan sebagai jelmaan daripada Sang Ilahi. Nah, itu bahaya, bahaya. Benar. Enggak boleh. Gimana mau naik ke hakikatnya, syariatnya aja nggak paham. Syariatnya error. Syariatnya lumpuh sebagaimana Lukas 23. Jangan kau ikuti orang Farisi sebab mereka mengajarkan Taurat tapi mereka tidak mempraktekkan. Nah, sama mereka ini kemana-mana ke gereja, kemana-mana tenteng Torah, menurut mereka Torah. Tapi apakah mereka praktekkan? Tidak. Ya ending-endingnya nanti larinya ke satu. Bang Adi, kapan? Larinya nanti ke Korintus 4 nomor 10. Saya baru pertama kali loh ketemu debat Kristen itu mau belajar marifat itu. Bukan, sebenarnya dia nggak paham. Gini, akhi, gini. Sebenarnya Gurinda itu tidak tahu arah yang dia tanyakan. Dia hanya ingin menyerang tanpa dia pahami bahwa itu adalah suatu khasanah ilmu yang adalah luasnya lebih luas dari samudra yang ada di atas muka bumi ketika berbicara tentang Nur Muhammad. Oh subhanallah, materi itu sangat indah. Materi itu kadang membuat air mata kita menetes. Betul. Kalau kita bahas itu la haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Tapi itu bukan adalah satu materi yang sangat luar biasa. Tapi nggak cocok ikan tuing-tuing disuapin pakai songkol begadang. Nggak cocok, nggak masuk. Adanya insannya nanti robek, otaknya meledak. Nggak cocok. Bukan ibarat kata yang sering saya katakan, dia ibarat anak SD baca sampul buku kedokteran, habis itu nanti dia buka praktek. Pasiennya orang gila semua. Iya. Jadi bukan forumnya, bukan di sini tempatnya juga membahas itu Bang Juma. Iya betul. Bang Juma, Bang, abangku yang mulai ganteng. Bang. Iya, gimana? Minta doanya. Ini tolong didoain kan lagi almarhum. Ini namanya? Akun ketiga aku meninggal dunia kemarin sore. Aku mau buka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti kita doakan mudah-mudahan bangkit. Ini akun yang ini maksudnya Bang? Yang ketiga, yang kemarin bareng sama Bang Juma yang sampai jam 12. Mati juga. Oke, di follow pas mau buka nggak bisa. Padahal itu. Ini tolong dong, follow dong ini tolong. Ini follow ini tolong Bang Zuma ini kalau sekali dia nyebut nih pasti nih beliau nih langsung pasti ya, semuanya di follow serentak. teman-teman, di follow akun semua akun-akun yang ada di 9 titik ini di follow semuanya. Aku nggak lama paling Bang Puan Nabi, jangan sampai kayak tetanggaku loh ya. Tetanggaku itu ya mati suri sampai 3 kali. mati hidup. Ya, beneran Bang Juma, ini kisah nyata ini. Kisah nyata. Satu orang ya tetangga saya, satu orang dengan orang yang sama. Dia itu 3 kali. Berarti mati terbanyak itu. Di Tuhan ini. Mati terbanyak itu. Mati terbanyak. Satu. Aduh, aku kalau ingat padahal jadi akun ketiga, makanya kalau itu padahal nggak ada ini loh, nggak ada repot loh, nggak ada pelanggaran loh, itu bersih murni itu. Nggak tahu-tahu saya buka habis sholat asar kok meninggal. Kalau saya betulan pernah mati suri loh Bang. Kalau saya enggak, saya dulu bayi. Kalau saya enggak pernah mati suri, tapi setiap bulan puasa saya dagang timun suri. Saya menurut kisah sampai sejarah tetangga. Usia 3 bulan. Usia 3 bulan itu saya di orang di rumah tuh udah meninggal, udah siapkan kain kafan. Udah ditangisin, udah dibungkus. Burunda, ini ada tapping, terima kasih Bang Zuma ilmunya. Ilmu apa? Mati suri? Enggak, ini ada typing nih. Terima kasih Bang Zuma ilmunya. Oh iya, sama-sama. Iya, sama-sama, Dek. Atas waktunya. Perkenalkan nama saya Handi. Iya. Tapi kita Saya serius, tapi saya saya serius. ya. Bentar ya.
kalaupun tadi Bang Juma ingin menerangkan itu, pasti saya cut karena bukan tempatnya di sini menerangkan tentang itu. Iyalah ketinggian kali oleh kali lah bertanya gitu. Pasti saya cut. Untung Bang Juma nggak jago kepancing mana. tadi. Untung nggak Bang Juma nggak kepancing untuk menjelaskan. Jago muanure, dia pernah melemput tememu. Pertama kali. Mah kencing aja masih dipegangin kok. Iya, Bang Os biar naik oten saya turun aja di bawah. Kalau gitu otennya nggak naik. Mana ada, nggak ada. Nggak ada. Nggak apa-apa, aku di bawah aja. Biar naik oten biar rame. Dari jambak. Tapi kita gini, tapi manusia ini kita semua pernah mati loh. Tapi 1 detik doang matinya. Tapi bukan perkataan saya, perkataan Ustaz Abdul Somad. Ketika bersin. Ketika bersin. Oh iya kah? Enggak Iya. seperti itu. Itu marifat juga loh itu. Itu bahasa tinggi juga. Marifat Itu makrifat. Jangan sampai ketika beliau- sampai mati beneran ya, bukan arahnya ke situ. Seperti ini ya penjelasannya nih, kalau tidur itu mati loh ya. Nah ini perlu Iya, otak bukan. encer. Iya, benar. Perlu otak encer, bukan yang pakai kulup. Kalau pakai kulup nggak bisa Iya, diartikan. perlu otak Islam bukan otak kafir. Ya, itu. Nggak kuat. Jadi Nggak dulu mental. mati surinya itu dari mulai acara pesta pernikahan adik abah saya yang bungsu itu ya. Abah saya punya adik yang bungsu nikah bersamaan dengan saya sakit keras waktu itu. Pas hari beliau nikah, diriku juga meninggal. Menurut sejarah yang turun temurun ya di keluarga saya. Nah, abang dari bapak saya itu datang kemudian setelah orang pada menangis di rumah. Lalu paman saya itu buka kain saya itu dibuka dan ternyata dia melihat saya itu sekali goyang apa tuh, orang sini bilang sidu, orang kampung saya bilang sidu. Sidu itu artinya kayak orang makan tapi susah bernapas gitu. Tiba-tiba paman saya bilang, coba kamu netein anakmu. Begitu dinetein, saya ternyata hidup. Nah itu kena kepada berbahagialah buah dada yang menetein Bang Suma kan gitu ya. Sehingga dengan netein saya bisa hidup kembali. Gitu loh sahabat-sahabat. Jadi ini bukan cerita main-main ya, ini serius. Jadi saya itu dikenal pernah mati suri waktu bayi. Gitu. Kalau itu Bang Suma, Bang Kores tuh katanya pernah mati suri, bener kah? Bang Kores Iya. mati rasa kali Bang. Iya, dia kan cerita gini Bang. Aku pernah mati suri, dia kan serius banget kayaknya kan. Jadi rasanya tuh seperti dipijak apa gitu kan. Nah, sepatu berduri gitu kan katanya kan. Dia menceritakan tuh aku sampai ngeri sendiri. Terus dipijak sepatu berduri kayak dijalankan dari kaki ke kepala gitu kan, pelan-pelan gitu. Rasanya seperti itu katanya. Sugesti aja. Sugesti. Kalau hal kayak gitu sebenarnya itu nggak perlu dipublikasi ya. Betul. Jadi Nanti dapat kusir jadinya ya. Ya kemungkinan saja yang terjadi sama saya itu cuma pingsan. Ya kan? Pingsan. Tapi saya tanya sama mama waktu itu, mungkin pingsan aja. Enggak, nak. Memang nadimu itu berhenti. Jantungmu juga berhenti. Enggak mungkin lah serumah nangis gitu ya. Kalau kami juga tahu kalau pingsan kan beda dengan mati suri. Gitulah ya. Untung enggak 3 hari ya kawan-kawan ya. Coba 3 hari 3 malam sudahlah. Otomatis jadi Tuhan. 3 hari 3 malam ya sekolah lah betul. Aduh kalau 3 hari 3 malam udah di TikTok yang jadi guru anda gurinda tadi. Baju istilah orang tua dulu ya sekolah lo betul. Masih ingat nggak? Iya. Bang juga. Rambuanga. Langsung ada orang gila nyembah. Orang apa sakit apa itu yang nyembah itu? Ini cari oten nggak ada. Markus 5. 14 miliar. Ntar saya undang oten Bang, bentar ya, aku panggil. Iya, ya. 14 miliar, Pakai 14 miliar 100. pakai bahasa apa? Roh.
Oh ini ada empat orang ini tak pilih, tak pilih. Ya naikin aja, kalau ini aku turunin nggak apa-apa. Andi, Namanya aja, Bang. Mia Olive, Us-us. Mia Olive, Bang itu Mang Pulus. Bang Sidik, mana kabar Bang Sidik? Ya bang. Siap bang. Iya, Olive. Pokoknya yang nama-namanya Neptunus, Paulus, Septus itu naikin aja itu Ada Kristen. us-usnya belakang. Iya, racun tikus juga. Jangan orang lagi ada yang lain loh, ada yang lain. Masa racun tikus. M Muslim, Siti Mas. Enggak, Iya. Ibes kok jarang naik sekarang, Bes. Ini aku Ini lagi aku ngurusin pilih yang- sesuatu. Aku pilih yang cewek aja lah. Masya Allah. Wah, ini, Aku kan ini pemerhati perempuan. Bukan oten ini mah. Muslim ini. Muslim. Nggak apa-apa lah. Mungkin ada yang mau Kadang-kadang harusnya. Ini calon istri kedua ini. Aduh, sudah namanya Siti Masyita. Pakai hijab. Waalaikumsalam. Waduh, rusak juga Udah nih pasti hostnya. berkumis ini. Mungkin kangen sama Bang Coba kita Zuma. dengarkan suaranya. Cewek Ya, kayaknya. silakan. Segar-segar ini. Silakan dimulai. Ya, mungkin kangen sama Bang Zuma atau pengen ucapkan salam kan. Betul. Pandai-pandaian abang ini. Enggak benar. Oh sinyalnya jelek merah. Assalamualaikum Mufti. Aduh, kok grogi pula aku nyapa ya. Assalamualaikum Mufti. Maaf ya, saya udah punya istri. Suaranya Tapi nggak apa-apa. suaranya pelan kali. Coba digedein dikit Ukti suaranya. Ayo. Rambutnya Jangan sudah Bang grogi. Sidik menyapa. Ya Allah. Yang kencang sedikit lah, yang kencang. Kenapa Uti? Kenapa? Kencengin coba. Assalamualaikum Rahangnya? Siti. Rahangnya dilebarin dikit nah biar kedengeran. Jaringannya jelek ke sini. Enggak bagus kok, bagus. Bagus. Oh jari. Bagus, Masya Allah. Tapi enggak saya apa-apa punya Neng. Itu udah agak host, bagus sih. host diem aja. Pakai dalil tuh ya, pakai dalil. Iya ya. iya. Tapi maaf ya, saya sudah punya istri. Dalilnya enggak. mana? Lazim. Kalau ditanya Canda, Bang Bes canda. udah nikah, udah. Ada apa silakan. orang suruh? Silakan, Ukti. Kalau nggak Ada. belum gitu. Silakan Neng kalau mau ada yang mau disampaikan atau Iya, silakan. Bukan begitu, Ditanyakan. silakan kalau ada yang tidak ingin disampaikan. nah, ingin di ini kalau ingin ini apa itu ini itu ya Apa? Pak Munir ini Eneng Siti. ini Pak Munir ini kalau jadi oten gua hajar tiap hari. kayak mana ya nyapa salah nggak nyapa salah ya udah baik udah aku diam. Dek Siti, Mama sehat, Nak? Gimana ya namanya? Nenek lu kiper. Ma- Gimana? Agak lain juga saya Ngomong dong, nyapa. Mbak Siti ngomong. Gimana dek? Ngomong dek. Ngomong Iya. dek. Mau ngapain? Mau nyapa Bang Zuma pasti. Iya, silakan. Dimulai. Koperasi tutup jam segini dek. Cuma ada dua kemungkinan. nanya. Mau nyapa Bang Zuma atau mau minta dijadiin yang kedua sama gua. Nggak bisa. Gua masih mau hidup. Takut begitu bang. Iya. Bini gua galak. Oh gitu. Aduh. Iya. Jadi gini Bang Zuma. Jadi gini Tisen itu yang namanya Uam Panai kan, Bang Handi kan, Uam Panai ya kan. Nah, karena saya nggak sanggup, makanya saya nikah Betawi. Saya nikah di Makassar di Jakarta. Ini Bang Juma. Iya. Gimana? Bang Juma ini ada yang bilang di bawah nih. Ada yang bilang di bawah tuh si Dewai. Aku sudah naik tadi tapi nggak ada yang bisa jawab. Dan mana dalilnya Allah yang benar? Ih, siapa? Dewai. Dewai, aduh, naik Dewai, Ada di sini bawah tuh. Dewai. Ayo Naik kita Dewai. naik lagi Bang Dewe kita diskusi. Mbak Siti lagi, mau Bang. nyampein dulu kali itu Mbak Siti dulu, silakan tuh Mbak Siti. Mbak Siti silakan. Allah Tafadhol. yang benar. Maksudnya apa? Ngomongnya ini tuyul ini di bawah. Allah yang Tuhan yang benar tuyul. Tuhan itu Allah. Allah yang benar. Pertanyaannya yang beradul. Iya, mereka tuh ternyata mereka punya ini KBBB, Kamus Besar Bahasa Bible. Karena semua kamus besar bahasa Indonesia mereka tolak semua. Arti tidak begitu. Di sekolah ini tipu-tipu kan ada tuh STT, sekolah tipu-tipu kan. Nah, sekolah STT ini
Ini ada namanya artinya bla 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 mencret. Terserah lu dah. Mana Sekolah dalilnya? tinggi teologi, sekolah tinggi Naiklah jangan taping di bawah. Dia tanya terus itu, mana dalilnya? Huwallahul ladzi la Untuk yang ilaha muslim, illa hu. ini kita lagi ini ya, jadiin komal buat ini Itu hotelnya. jawabannya. Ya. Walladzi la ilaha illahu. Alimul ghaibi wasyahadah. Huwar rahmanur rahim. Masya Allah. Nah, itu jawabannya. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul adidul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Itu jawabannya tuh. Kalau yang benar itu kayak gitu. Bukan Tuhan yang benar itu terkutuk. Bukan. Oke. Galatia 3:13. Ya, bukan. Coba, Masya Allah, merdu banget suaranya. Yang dipersembahkan kepada Dewa Theos itu bukan Tuhan yang benar. Masya Allah. Masih tanya juga Tuhan yang benar yang. ini udah berkaca-kaca mataku nih. Kenapa ini? Dengar Iya. Bang Zuma ngaji nih. Ada yang lebih merdu lagi. Bang Sidik, kasih paham Bang Sidik. Ya. Ayo. Mari kita ngaji. Bang Sidik, kasih paham Bang Sidik. Keluarin Bang Sidik. Keluarin kulwalahu Bang Sidik. Kasih mereka paham. Mari kita ngaji. Mas Bang Sidik. Ini tusukan dari belakang. Oh, nih. mana si anu tadi? Uti udah turun dia. Tusukan dari belakang nih. Nah, ini dia nih. Masuk Jack. Biasanya Jack Cita nih berani dia biasa. Host naik ini cewek mulu nih Mas ini. Enggak. Ini ada Kristen kayaknya. Udah saya undang Nggak 5 OT-nya, host. Ya Sini. tunggu aja. Pakai bahasa roh tapi. Ini barusan ku jambak nggak mau ya, nggak ada yang mau ya. Itu Al-Anfal itu ya Bang ya. Iya. Ulil Anfal. Kita baca yuk. Yas'alunaka anil anfali kulil anfalu lillahi war rasul. Kita baca tilawah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil nada rendah kita ambil. Yas'alunaka 'anil anfal. Allah. Qulil anfalu lillahi war rasul. Allah. Fattaqullaha wa aslihu zata bainikum. Masya Allah. Wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Lanjut gak nih? Lanjut Bang. Lanjut. Udah. Innamal mu'minuna alladzina idza zukirallahu wajilat qulubuhum. Allah.
Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Masya Allah. Allah. زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Allah. Naik lagi kita ini. Ya. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allahu Akbar. Lanjut lagi sedikit ya. Lanjut. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Masya Allah. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq. Allah. Wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Sadaqallahul azim. Sadaqallah. Kenapa jadi kita ngaji di sini ya? Silakan dilanjut Bang Hendrawan. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini Pak Hendrawan. Tilawah kayak gini. Iya, ini silakan. kok hidung saya jadi meler ya? Allahu mata, hidung. Akbar. Tapi OT-nya belum ada kan? Belum guru. Ini masih Alhamdulillah, diundangin. ya udah. Ya nggak Kita apa-apa. sempat-sempatkan aja. Iya. Oke, dilanjut teman-teman. Dilanjut. Assalamualaikum Bang Mu'alaf. Bang Erwin. Oh diem-diem baik. Bang Ali Musa tuh. Iya, Ali Musa. Assalamualaikum warahmatullahi Bang Erwin. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini Masya Allah, antum luar biasa. multi talenta manusia satu ini. Mana nih otennya nih? Di mana-mana. Abang baru naik udah cari oten. Kami dari sini dari tadi lapar. Allah. Ini Bang masih OTW katanya Bang. Oh, ini. Stoknya habis. Stoknya habis stok. Stoknya udah Itu Gurunda Zuma beli tembolok di mana sih kok suaranya bisa begitu? Habis ini habis jujur makan nggak kuat. belalang. Enggak, kalau kita jujur nggak kuat nafas. Nggak kuat nafas Iya. gitu kan? Kalau Imrus beda. Kalau Imrus nggak punya tembolok. Masalahnya itu susah loh kalau kalau napasnya udah panjang terus bacanya tartil kayak gitu susah loh, nggak sembarang orang loh. Saya dulu apa namanya? Oh, Bang Jadi Mu'alaf, ingat. Bang Musa mau ini ngaji.
Oh, tidak, saya jadi ingat Akhi Zuma dulu bikin YouTube pertama kali beliau mengaji. Nah, jadi beliau Japri saya tolong dukung ya katanya. Saya bilang iya saya dukung, jadi maksudnya tuh dukung subscribe gitu ya. Tapi itu Akhi, itu untuk mewakili kantor waktu itu. Iya. Jadi saya kan maksudnya didukung itu di subscribe gitu ya maksudnya tuh. Tapi karena saya tidak paham, tidak ngerti, karena saya juga tidak ngerti ya subscribe itu apa. Yang Jadi, lolos yang lolos waktu itu yang banyak, yang like, yang subscribernya banyak, itu yang lolos waktu itu untuk dipertandingkan. Nggak lolos waktu itu. Iya. Karena karena saya juga tidak mengerti waktu itu, karena saking bodohnya saya, gapteknya saya itu ya. Tolong didukung ya. Iya saya dukung. Saya dukung. Maksudnya dukung itu dukung subscribe maksudnya ya kan. Tapi karena saya tidak subscribe karena saya tidak ngerti. Geli saya jadinya kalau itu. Astagfirullah. Nah itu ya makanya. Oh ya, nih mana nih hotelnya nih, kita jadi rumbi-rumbi nih. Nanti turunin saya aja kalau ada yang mau naik hotel host. Jadi dibawa aja. Mengadakan pelayanan keliling ke sana kemari ya, para Kristen hanya bermodalkan ya hanya nomor satu. Hanya itu modal mereka. Selebihnya bekerja. Oke lanjut. Bisa nggak baca Bible semerdu itu? Kalau yang baca Pak Ramsen pasti bisa. Matius 7 ayat 21. Enggak usah gila. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah Bapa. Ada tajwidnya loh itu, padahal tuh nggak ada tajwidnya di situ. Nggak ada gombi gunanya. Tapi kalau Bang Zuma jadi imam, gua nggak mau jadi di belakangnya. Lama banget ngajinya ntar. Ini ada informasi. Satu juz. Oh iya. Iya Bang Musa. Ada informasi ini lucu nih. Jadi semalam tadi pagi ke semalam ya, saya merekod lupa saya. Itu tapi tidak saya upload, kelupaan saya hapus. Jadi orang Tritunggal ya, Tritunggal itu memusuhi Herdi. Nah, mereka merumpi-rumpi lalu berkata, besok aku mau ajari si Juma untuk mengajar si Herdi mengajari katanya. Umat Muslim mau diajari, kata ketawa. Jadi mereka mau merapat ke kita dan Akhi Zuma yang mau diajari oleh mereka untuk membantai si Herdi. Saya tuh nonton tuh sampai ketawa tapi pinggal. Nah itu jadi mereka setengah begaduh seru, luar biasa. Saling tantang ya, bukan saling tantang debat, saling tantang fisik. Weh luar biasa. Itulah maka dia nyari dukungan. Jadi Kristen yang masih mengimani Yesus itu sebagai Tuhan, maka lekas-lekaslah kalian itu bertobat ya, gunakan akalnya, gunakan pikirnya. Sedangkan mereka saja orang-orang yang mengaku mereka ini adalah pendebat dan mengaku juga mereka adalah seorang pastor dan mengaku juga seorang pendeta, mereka saja bingung. Yang sekolah tinggi-tinggi sampai ke Cambridge lah, sampai kemana pun dia pergi, sampai S1, S2, S3, S4, S5, S tungtung itu, mereka kebingungan siapa Tuhan mereka. Maka dari itu bagi Kristen-Kristen yang awam, segeralah berpikir dan usah larut dalam kebodohan. Mari kita bersatu menyembah Allah Ta'ala dan bersujud ke arah bait Allah yang kudus. Mana tuh Akhi? Segala domba dan kambing kedar akan dihimpun itu kemana Akhi? Yesaya 60. Iya, kemana arahnya? Ke bait suci. Iya maksudnya bait suci itu di mana arahnya? Bait suci arahnya itu di bait Mekah. suci. Ya, di Mekah. Di Mekah. Mekah Al-Karomah ya. Baka di situ dikatakan Baka. Nah, itu maka dari itu yang Kristen ya segeralah gunakan akal, gunakan pikir yang dimana sesungguhnya
ketika kalian mengkaji agama kalian sendiri, maka kalian pun akan kebingungan dengan sendirinya siapa yang mesti disembah. Berbeda dengan Islam yang semakin kita menggunakan akal, maka kita semakin pandai, semakin tawadu, semakin tawakal, ya, semakin cerdas. Namun berbeda ketika Kristen kita kaji, semakin kita mengkaji, semakin kita pikirkan bagaimana keagamaan dan keyakinan mereka tentang siapa yang mesti sembah, maka kalian akan kebingungan sendiri. Itu saja. Silakan. Iya, akhi, terkait dengan yang antum sampaikan ini, di bawah juga ada yang bernama The Way bertanya, di manakah Allah itu disebut sebagai Allah itu benar. Al-Quran menjelaskan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal ladina qalu inna nasara akhazna mitsaqahum fanasu hazzam mimma zukkiru bi fa'agrayna bainahumul adawah wal ba'da ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un. Dan di antara orang-orang yang mengatakan dirinya kami ini adalah orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka, kami terhadap mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Nah, inilah yang akhi barusan sampaikan. Iya, dari mana baginda Allah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu kalau Erben nanti kelak akan ada kebencian dan permusuhan di antara mereka? Bayangkan aja, apa sanggup gitu loh. Apa sanggup Bang Handi atau Bang Ali Musa ribut dengan saya tentang Allah, kemudian salah satu di antara kita mau mengajari kemudian Erben untuk mengalahkan antum? Apa disifati dalam Islam itu? Inilah kebenaran Al-Quran, sahabat-sahabat. Faqraina bainahumul adawah wal ba'da'i ila yaumil qiyamah. Mereka bermusuhan, mereka saling membenci sampai hari kiamat. 2000 tahun sudah, masih juga mereka begitu. Kenapa bisa? Al-Quran tidak akan pernah mungkin salah dalam menjelaskan itu. Lalu bagaimana permusuhan itu bisa hilang? Bagaimana permusuhan itu, kebencian itu bisa hilang? Ketika mereka mendengarkan seruan Allah, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab, sungguh rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Cahaya itu adalah Islam dan kitab itu adalah Al-Qur'anul Karim. Kalau kebencian mereka mau hilang, maka tak ada jalan kecuali la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Begitu akhi. Lanjut. Barakallah. Itulah ya, artinya segala apa yang disampaikan akhi semua itu maha benar suci Allah dengan segala firman-Nya. Ternyata apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim itu terbuktilah sudah hari ini. Dan sesungguhnya sudah dari zaman dahulu kala, semenjak berdirinya Kristen dengan adanya Protestan, mereka membantai orang-orang Katolik oleh karena protes mereka. Itu hanya saja memang tidak terekspos, mohon maaf nih bising. Tidak terekspos dengan luas ya, karena memang kala itu kan media-media kan punya mereka ya, jadi banyak mereka tutup-tutupi. Nah, terus perihal masalah apa-apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka itu sesungguhnya bagi orang-orang yang membaca isi kitabnya itu dengan seksama, lalu membaca dengan teliti, maka sesungguhnya mereka itu dalam keraguan-raguan, dalam kebingungan, terkecuali imani saja ya, memanggut-manggut apa kata pendeta, biarpun pendeta itu sesungguhnya bingung, namun pura-pura dengan pasti mereka menyampaikan untuk meyakinkan domba-dombanya itu agar tetap bertahan di dalam kekristenan dengan dengan kepentingan mereka, artinya kepentingan para petinggi-petinggi gereja itu agar tetap dapat hidup dari sana, karena memang para pendeta itu sesungguhnya adalah seorang pengangguran, yang dimana pengangguran itu mencari pekerjaan dan mereka makan dari pendapatan perpuluhan. Itu monggo silakan akhi. Pendeta pengangguran. Allah. Aduh.
Hosten mana woi? Naik woi, jangan dibawa aja woi. Gini aja nih Ten. Naik woi. Woi, naik nanti dijawab pertanyaanmu. Nah, nanti kalau dikasih pertanyaan Bang Zuma atau Bang Handi, nanti kalau bisa jawab tak kasih duit hadiahnya 50.000. Satu jawaban. Kalau Anda bisa menjawab dengan tepat dan benar. Ayo. Kalau Bang Zuma udah bilang betul jawabannya, nah langsung transfer. Kelipatannya 50. Jadi kayak wants to be millionaire. Yuk, bisa yuk. Naik yuk. Kalau pertanyaannya salah, Sabar. Kalau pertanyaan Ini penantang kita nih. Musik. Cepet ya kalau dikasih duit ya. Enggak, dari tadi beli rokok. Halo, apa kabar semua? Naik lagi nih, aku diminta yang dibahas suruh naik, ya aku naik lah. Ya, Tapi baik, sebenarnya aku cuma minta baik. jawab aja. Baru Ya, lagi oke. nih. Aku Ayo. tadi kan tuh temanya kan Allah yang benar. Ya, aku sudah kasih ayatnya tadi di Bible, Yohanes 17 ayat 3. Ya, di situ tertulis Allah yang benar, yaitu mengenal Allah Bapa dan Yesus yang diutus, satu-satunya Allah yang benar. Nah, sekarang saya minta pada teman-teman semua, di mana dalilnya di Quran tertulis Allah yang benar itu. Coba jawab, silakan. kan tadi sudah dibacakan Bang. Mana coba. Aku ikut buka di surah berapa? Kan tadi sudah dibacakan. Iya, surah berapa Suma? Aku pengen baca juga. Kamu santai aja dulu, atur napas aja dulu. Iya, santai. Aku habis makan soalnya habis makan. Aku sambil istirahat makan. Gimana? Iya. Jadi Allah yang maha benar itu. Jawab aja QS saja, jawab QS berapa gitu loh. Aku kan jelas Yohanes 17 ayat Apaan 3. sih? Loh, apaan sih katanya lo? dalilnya tadi. Kenapa? Katanya suruh naik, gimana sih? Ya udah aku tunggu jawabannya. Pokoknya Kenapa? pakai dalilnya mana dalilnya? Kenapa? Kamu kenapa? Ya. Kenapa kayak orang kesurupan gitu? Santai aja napa? Santai, aku habis makan kok. Tenang aja semua ya. Iya. Kutunggu semua. Gurunda Oke. yang hebat banget. Wih. Jadi Al-Quran tadi saya sudah mengatakan kepada saudara ya, bahwasanya segala aspek yang berasal dari Allah, contoh misalnya dalam surah Al-Hasyr ya, diterangkan Bismillahirrahmanirrahim, huwallahul ladzi la ilaha illahu, dialah Allah, tiada Tuhan selain dia yang mengetahui yang gaib. QS berapa? Aku ikut buka dong biar tahu. QS berapa? Ini kenapa ini? Enggak tanya lah, kamu bacakan tadi dalilnya QS berapa? Kamu bertanya kayak orang kesurupan, apa santai aja. Iya, maksudnya aku ikut buka gitu loh, berapa QS berapa tadi dibacakan. Kamu akan menjadi masalah karena kamu bertanya tentang Al-Quran sementara kamu nggak paham Quran. Enggak, tadi kau sebutkan kan ada surat apa tadi, ikut baca gitu loh. Kok nggak boleh sih? Al-Hasyr. Ya, QS berapa itu? Lah, Loh, aku tanya, aku nggak tahu. aku nggak tahu juga. Ya, Al-Hasyr itu Al-Quran aku surat turun berapa? ya. Berarti nggak tahu ya. Oke, terima kasih, nggak tahu. Cuma Cuma bilang nggak tahu ya, tadi udah bilang ya. Ya udah, aku turun ya. Loh. Gimana? Aku tunggu, kalau enggak ya aku turun kalau nggak tahu. Atau di dalam surah Al-Hajj ayat 62 Ya, atau Luqman oke. ayat 30. Berapa? Itu malah asal apa ya? Berapa? Alas berapa? Al-Hajj ayat 62. 62. Oke, aku buka juga. 72 lagi. Macam bisa aja baca Quran. Sebentar, 62. Ini apa itu Al-Hajj 62? Kebesaran coba. Allah karena Coba Allah baca, dialah Tuhan coba yang baca. esa. Mana nggak ada yang benar ini? Ya demikianlah kebesaran Allah karena Allah dialah Tuhan yang hak. Nggak ada dibilang yang benar ini. Oh, Cuma nyari kalimat benar, nyari kata yang benar gitu. Itu. Kan aku tanya tertulis. Ayo lagi, ayo lagi. Yang mana? Aku tunggu. Kenapa? Tadi ayatnya kenapa? Kenapa Bang? Loh, Kenapa? aku kan tanya, tapi mana tertulis Allah yang benar yang mana? Terus? Ya tertulis di mana? Lah tadi Al-Hajj ayat 62 tadi apa itu? Tertulis, iya itu kan apa tertulis? Apa tertulis apa di sana? Coba Yang Anda hak baca. itu loh, yang hak itu loh, yang Hak itu apa?
Nggak tahu, jelasin aja. Nggak ada terus yang benar kan kalau aku benar. Tadi si Gurinda kayak anak saya yang paling kecil, dia nomor 4. Nah, sekarang ente ini kayak dia nih. Kalau nanya harus detail. Nih. Loh iya kan biasanya kalian letter lah. Enggak. Ya, mana. Anda minta Allah dinyatakan sebagai Allah yang benar kan? Iya, mana? Iya kan? Benar nggak? Surat Al Nah, Imran itu ayat 3 sampai 60. Ini banyak sekali versinya. Ali Imran berapa? Kias berapa? Ali Imran. enggak, udah ini aja dulu yang tadi. Ya udah. Yang tadi aja. Ali Imran berapa? Kias berapa? Ali Imran berapa? Enggak apa-apa, tanya jawab Yang aja itu kalau dulu ada. Anda selesaikan dulu. Ya itu aja tadi. Banyak ayat yang menerangkan Allah benar. Zalika Banyak. bi annallaha Bukan satu huwal aja, haq. banyak. Itu sudah ada tuh. Demikianlah. Hak itu benar. Coba aku cari dulu ya artinya hak itu apa ya. Alah, makanya jangan jadi umat terjemahan kau. Hak itu berasal Ini kelakuan Kristen tuh begitu. Ketika Udah. kalah ya, dalam wes, ya, argumen, yang hak. udah umat Udah, terjemahan. bisa gitu nggak apa-apa sudah benar. Cuman sekarang gimana cara mengenalnya gimana? Aku coba pengen tahu cara mengenalnya Nah, gimana. sekarang tunggu Aki, ini Nah, bukan itu level sekarang. antum nih, Gini. bikin malu antum aja nanti tuh. Oh, Nah, nggak begini. santai aja lah. Musa, slow. Aku tahu kamu juga. Nah, Slow. sudah. Ya, gimana kau taunya? level- Coba. Kau sama aku aja tidak ada levelnya. Suma. Sudah. Jangan kayak ke orang kesurupan. Ntar Denganku. Ya udah aku terima ayatnya. Aku udah terima. Denganku. Taunya dari mana sini. terus? Gimana cara taunya? Dengarkan. Denganku. Bang Ali, tunggu. Dengar. Dengar. Di sini Al-Quran sudah menjelaskan bahwasanya zalika bi annallahu wal haqqu, Allah itu adalah maha benar kan gitu ya. Haqqu itu berasal dari kata hakaka atau hakiki atau hakikat. Hakikat itu kebenaran. Sudah, aku udah dengar. Udah kau Ya, nanti sudah. kuludai matamu kau bertanya aja, kau banyak cerita. Kok gitu sih? Nah, terus Gitu kemudian sih. dengarkan. Semuanya. Dengarkan. Lalu kemudian di dalam Yohanes 17 nomor 3, Tuhan yang disembah Yesus itu juga disebut di dalam kan sudah ku jawab tadi tuyul. Iya, sekarang pertanyaannya Dengarkan mulutmu itu. Sudah. Saya mau minta Allah Subhanahu wa taala jelas disebut sebagai Allah yang benar, Tuhan yang benar. Tuhan yang disembah oleh Yesus, yang diperkenalkan oleh Yesus juga satu-satunya Tuhan yang jangan benar. bawa-bawa itu. Sekarang kau tunjukkan kepada saya di mana dalilnya Yesus adalah Tuhan yang benar. Saya tunggu, silakan. Jangan ada yang beranjak, Akhi Ali Musa, jangan beranjak kalau dia belum bisa menunjukkan Yesus adalah Tuhan yang benar. Di mana tertulis? Silakan. Oke ya. Ini sebenarnya bukan aku nggak mau diskusi, aku sebenarnya mau tanya. Oke, Mau aku tanya samamu, di mana dalilnya Yesus itu adalah Tuhan yang hak, yang benar? Mana? Iya. Di mana? Sekarang tanya di mana ini? Oke. Aku beri ayat. Ya, nanti sebenarnya aku nggak mau menjawab di sini. Ya, kenapa? Kamu nggak tahu Bible? Gini. Di Matius 17, aku jawab. Santai aja cuma. Matius 17 ayat 2. Ya. Apa yang Buka dikatakan aja. di sana? Ya. Oke, silakan buka. Iya, Jawab kamu juga lah, ya. Baca dulu di mana Yesus Ya, baca dikatakan aja. bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang benar, di mana? Ya, di situ ayat itu ya menjelaskan, Yesus menunjukkan. Aku makanya aku mengenal yang benar dengan mengenal Yesus. Dia menunjukkan. Udah mau dijawab ini dia. Dalilnya Yesus itu Tuhan yang benar. Matius 17 ayat. Di situ Yesus berubah menjadi satria baja hitam. Tidak ada disebut dia sebagai Tuhan yang benar. Di mana? Kan tadi sudah aku jawab. Yang pertama di Yohanes 17 ayat 3. Allah yang benar. Bukan Yesus yang benar di situ. Di situ Yesus utusan. Satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah sembahannya Yesus. Sekarang yang saya tanya Tuhannya Kristen yaitu Yesus. Di mana Yesus dikatakan sebagai Tuhan yang benar? Di mana? Iya, ini aku tunjukkan ya. Harus mengenal Allah dan Yesus yang diutus. Udah benar aku ikuti. Ya. Mana dalilnya Yesus adalah Tuhan yang benar? Tuyul. Betul. Dalilnya mana? Oh, dia tuh modal Dalilnya mana? Kalau Tuhan Allah adalah Tuhan yang benar,
sudah kutunjukkan. Tuhannya Yesus adalah Tuhan yang benar, sudah kutunjukkan. Nah, sekarang Tuhannya Kristen, Yesus adalah Tuhan yang benar, itu tertulis di mana? Sabar. Sabar. Matius 17. Matius 17, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ini satria baja hitam ini. Yang saya tanya, di mana dikatakan Yesus itu Tuhan yang benar? Ayo. Tadi sudah Yohanes 17 ayat 3. Itu bukan Yesus, tuyul, penipu. Ada tulisannya gitu loh. Yesus dikenal sebagai satu-satunya utusan di situ. Dengarkan. Penyembah dewa Molok, dengarkan. Dengarkan penyembah dewa Molok, dengarkan. Nah, itu enggak baik itu. Sudah gini mengucat-ucat. Dengarkan. Enggak, itu fakta. Kristen itu penyembah dewa Molok, itu fakta. Sekarang di Yohanes 17 nomor 3. Dengarkan. Yohanes 17 nomor 3 di sana itu ada berapa oknum yang harus dikenal? Tadi aku mau diludahi barang. Ini kelakuannya seperti ini. Matamu nanti kuludahi kalau kau tidak mendengarkan. Ini dia kelakuannya. Ya udah ya. Yohanes 17 ada berapa oknum yang harus dikenal di sana? Aku enggak mau olok-olokan membuat dosa. Nenekmu kiper, kau turun. Kau turun. Kau sembah itu anak Maria supaya kau masuk ke neraka. Udah, kau turun. Panggil gurumu hadapi saya. Panggil gurumu hadapi saya. Saya tanya kau, kenapa kamu lari? Kenapa kamu lari? Aku enggak lari. Ya sekarang kalau kamu enggak lari, tunjukkan ke saya dalilnya Yesus adalah Tuhan yang benar. Sudah aku tunjukkan Matius 17 ayat 2. Mana? 17 ayat 2. Ya sudah. Apa 17 ayat 2? Matius 17 nomor 2. Dengarkan, Matius 17 nomor 2 saya bacakan. Lalu Yesus berubah rupa. Ini apa ini? Jangan protes. Itu Allahnya Yakub, Musa, Abraham. Ya sudah. Kau jangan nipu-nipu. Matius, dengarkan. Matius 17 nomor 2 tidak ada dikatakan Yesus adalah Tuhan yang benar. Kan kutulis tadi Yohanes 17 ayat 3 pertama mulai. Yohanes 17 nomor 3 tidak ada Yesus dikatakan satu-satunya Tuhan yang benar, enggak ada. Kau jangan nipu-nipu kau. Makanya, udah tua, bau tanah, sedikit lagi nyawaku dicabut, kau nipu-nipu. Modalnya dari sini dia, modalnya ngutip dari sini ya Ki. Makanya supaya kenal. Kenal itu gimana cara menyatakan. Kau jangan tipu-tipu. Ada berapa oknum? Dengarkan, ada berapa oknum di Matius 17 nomor 3 itu yang harus dikenal? Ada berapa oknum? Apanya? Oknum apa? Yang melihat ada Yakubus. Dengarkan, ada berapa oknum yang harus dengarkan. Yohanes 17 nomor 3 di sana itu ada berapa oknum yang harus dikenal? Ada 2. Satu adalah Tuhan, yang satu adalah Allah, ya Yesus, ya. Sudah. Yang satu adalah Tuhan, yang satu adalah utusan. Utusan apa? Utusan Tuhan. Nah, yang saya tanya, di mana dalilnya Yesus itu adalah Tuhan yang benar? Di mana dalilnya? Ini dia semua aku jelaskan, diam dulu kok. Ya. Makanya dengan dari utusan itu saya minta dalil. Saya minta dalil. Matius 17 ayat 2. Penipu. Matius 17 nomor 3 itu tidak mengatakan Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah utusan Tuhan. Iya, sekarang aku kan sudah jawab. Cuma minta dalil bukan penjelasan. Saya minta dalil. Mana? Matius 17 ayat 2 salah satu. Matius 17 nomor 2 dengarkan. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ini apa? Ya, baca selanjutnya. Itu berbicara. Ini apa ini? Sudah bicara sama siapa? Ini apa ini? Ya, yang saya minta Yesus adalah Tuhan yang benar itu mana? Ya, baca ayat selanjutnya. Dia berbicara dengan siapa? Itu dengan Musa. Ya, sudah ya. Sudah orang sakit kau cari rumah sakit jiwa kau. Sudahlah, sudah kau sendiri yang tadi mengumpat aku. Kau cari rumah sakit jiwa karena nomor 3-nya mengatakan maka nampak kepada mereka Musa Elias sedang berbicara dengan dia. Yang saya tanya, pertanyaan saya apa?
Allah yang benar itu mengenal nenek satu-satunya Bukiper Bukiper Paulus. Pantesan salah jawab. Dia nggak benar pertanyaan. Pertanyaan saya di mana dalilnya Yesus PR Tuhan buat yang kalian. benar? PR buat kalian. Ya, PR buat kau bersama dengan seluruh Kristen sedunia. Di mana dalilnya Di mana Yesus bisa adalah mengenal Tuhan yang Allah benar? Udah, terima kasih. Tulis di bawah ya. Hey, Tulis di bawah. Terima kasih ya. Bahlul mau kemana kau Bahlul? Ingat PR-mu Bahlul ya. Dalilnya di mana Yesus disebut sebagai Tuhan yang benar. Larinya ke Matius 17 nomor 2, 17 nomor 3. Inilah yang disebut 1 Korintus 4 nomor 10. Monyet itu bodoh karena goblok. Dia modalnya dari sini, ambil dari Google dia ambilnya ambil dari Google. Di situ memang ada apa cocokologi itu ya, exegesisnya ke sini dia. Jadi ada yang di Matius 17 nomor 2, terus 17 nomor 3 ya, Yohanes nomor 3, terus di 17:4-nya nih kata Petrus yang di mana Tuhan itu bertatap muka dengan siapa? Dengan Musa. Enggak. Sebenarnya gini ya. Asli dongeng. Gini. Sebenarnya dia salah ngambil dalil. Dia menjawab pertanyaan. Dia nggak ngerti pertanyaan, gimana menjawabnya. Ngerti Bang Handi, cuman karena memang mereka diarahkan untuk licik seperti licik seperti ular. Jadi dia ngambil dalil tuh cocok logi aja, padahal dia nggak tahu berapa oknum di dalam situ. Ada Ripka Singkut itu, Singkut. Ya. Ada Bang Ripka tumben mau naik. Bang Oke, Ripka. silakan yang lain. Saya nyimak ya, saya nyimak sambil saya Cuma nulis. kadrun nih, kadal gurun nih. Dia ini Kadrun itu kafir dari dulu. Kadrun itu dari dulu. aja pertanyaan gua Sini saya tanya ngomong sama dia. kapan Muhammad disunat aja lu nggak tahu. Lu jangan sok Bible, lu pakai joki. Lu cari dana kan buat bangun masjid. Kadal gurun susah. Ini kenapa ya nggak ada orang Kristen sehat ya? Kenapa itu? Penyembah kadal gurun. Jangan dibalas pantun, biarin dulu. Kenapa Ripka? Si Juma dia ini lagi Anda mau ngapain di sini? Ripka, Anda mau ngapain? lu jangan ngomong, gua nggak ada urusan sama lu, gua sama si Juma. Gua nggak ada urusan sama yang lain. Urusan apa? Dia ini punya mulut berbisa tau. Dia nggak pantas tau. Kamu punya utang, mau bayar utang? Lu jangan gitu, lu gak usah ikut-ikut, lu buka masker lu. Lu orang penakut semua. Iya, aku pakai masker beraninya. Aku di jalan Percetakan Negara 2, Bang. Alamat rumah saya jelas. Aduh, lu sudah tahu lu umat buta huruf, tahu nggak, pedofil. Lu jangan banyak ngomong. Lu penyembah Tuhan terbuka. Jangan diajak orang Padang, jangan diajak balas. Gua nih orang Padang biar tahu. Siapa yang nanya? Siapa yang nanya? Enggak nanya, Terus gua kalau kasih tahu kamu- lu. Makanya gua jadi kalau kau orang Padang, kenapa rupanya? Pengajaran Muhammad biar lu tahu. Lu kan mau nyari gua tuh Juma. Gua yang nyari lu apa lu nyari gua? Lu kasih alamat lu. Cari gue aja. Cari coba, gua kasih lu alamat lu, gua yang nyari lu, gua pengen tahu. Iya, oke. Dengarkan alamat saya, kusebutkan ya. Kusebutkan alamatku ya. Sebutkan sekarang dan lu ketik aja, lu ketik. Gua pengen tahu. Kau sebut juga alamatmu. Bagaimana kalau kau open kamera, saya open kamera juga. Sama-sama kita open kamera, tunjukkan KTP, berani nggak? Berani, kenapa nggak berani? Gua memang Oke. waktunya gua bisa buka kamera, gua bukan bisa on cam. Kupikir Ya kamu kan? bisa. Bukan Ini orang bisa, Kristen gua ini, bukan orang bisa, Kristen Juma. di Indonesia ini Lu kenapa cari selalu dana, kayak lu begini? cari gift. Tahu ya. Lu cari gift. Orang Kristen di negara ini kenapa selalu nantang-nantang kayak gini, bawa suku? Kan Apa mau kalian? Lu punya mulut tuh berbisa, lu segala macam bilang Paulus, lu nggak usah menghujat di atas sini. Bantah saya, barusan kau sebut pedofil itu siapa yang kau tuduh? Walidadin itu lu punya agama, lu harus punya agama lu, jangan ngurus agama orang. Lu pakai Bible, lu jawab orang pakai Bible. Lu pakai joki. Stop sini saya yang lawan. Waduh. Makanya lu bisa apa Bible. Lu pakai joki kan ngaku lu ngaku. Kalau mau di-kick tinggal bilang ya Bang Zuma. Jangan kebanyakan ngomong. Satu aja yang ada. Dikit-dikit main kick, dikit-dikit. Satu aja yang ada. Jangan tahu aja dah wajah pada jelek. Ya kalau mau di-kick bilang, Iya. Turunan Ini kok pedofil jadinya nggak ada arahnya mau ganteng. selalu ribut-ribut kayak mana gitu, sebut-sebut Padang lah. Lu punya Anda mau ngapain di sini? Ripka, Apaan sih lu? kamu mau ngapain di sini? Hadapi saya pakai ilmu, Bung, jangan pakai emosi. Gua cuma mau jelaskan sama si Juma, gua enggak ada urusan sama lu. Apa yang mau dijelaskan? Mulutnya tuh kayak orang enggak Apa yang beragama, kamu mau biar tahu. jelaskan? Apa yang kamu mau jelaskan? Kadrun, kadal gurun.
Oh, Yesus dari mana itu? Kalau Yesus dari Sekarang mana? gua mau tanya sama dia. Gua dari dulu tanya dia kapan ayatnya di mana, ayatnya Muhammad disunat, dia nggak bisa jawab. Terus apa masalahnya? Nah, nggak ada masalahnya. Lu ngapain urusan Bible orang itu aja lu nggak bisa urus. Lah karena itu karena Tuhanmu disunat. Ayo. Loh, lah sekarang lu punya nabi Tuhan disunat. Tuhan disunat. Ini ketawa punya dia nabi tuanya disunat nangis. nggak? Di mana ayatnya? Nangis. Coba tunjukin nih yang muslim di atas 30 Kulubnya tahun, Yesus di mana itu Tuhan ayatnya? juga. Kulubnya Nggak, Yesus gua mau itu tanya, Tuhan nggak usah juga. ini kan belumnya muslim. Gua mau tanya tentang lu. Anda mau nanya bertanya. Mana ayatnya gimana? Ada gurun. Anda mau nanya bertanya. Lu pakai joki, makanya lu Yesus pinter itu bebel, lu lahir nggak di pinter. gurun, malah Lu lahir di bangun kandang masjid, binatang lu tahu katanya. mah. Pakai Ya kan, joki. Kamu tahu, pikir lu Yesus bangun itu masjid, lahir jangan di pakai laut? bebel, lu bangun masjid, kasihan lu ngemis. Hah? Gereja mah nggak pernah ngemis. Iya, pakai joki. Kamu ini habis, kamu Ripka itu, Ripka kamu habis makan apa sih? Makan apa lu habis makan Muhammad gua kenapa? Wih, bahaya. Bahaya apa lu cari ini pedofil lu tuh nggak buta huruf. Asli, Lu rekam sekarang, lu rekam gua lo. Ya, lu rekam gua sekarang biar lu tahu nih. Kira-kira kalau saya kasih alamat, kamu datang nggak? Pedofil lu tau nggak pedofil? Yang lain diam dulu, yang lain. Tunggu saya Pencipta jawab. anak kecil. Jangan Pak Musa, sebentar, saya mau kasih alamat dia. Sebentar Sombong izin lu, ya. alamat gue yang nyari dulu, kirim aja di sini. Iya, lu. iya, ini saya kasih alamat. Ya, nggak boleh, nggak boleh, nggak Sekarang boleh. lu tulis di sini, lu tulis. Nggak boleh, kena lo. Gak usah liatin SIM, gak usah SIM lu juga boleh nyogok tuh nembak. Saya kasih alamat ya. Asli nggak tuh SIM lu? Alamat lu juga palsu semua lu. Pak Musa satu aja yang ada. Ngawur lu, Musa pada satu aja yang hadapi, satu aja. Kacau Satu lu aja yang hadapi. ngomong Izin pada ya. sombong-sombong Yang lain diam. semua lu, Satu seolah-olah aja yang lu hadapi. agama lu nomor 1 di dunia. Apa-apaan lu? Kalau Kristen nomor berapa, Agama lu bro? aja nggak beres. Kalau Jangan agama buka Kristen kamera nomor bang, berapa? rokok bang. Jangan Kali, nggak usah. aja, Pak Musa juga. Usah kasih lihat Asap- tuh, lu asap makanya kena lu bakaran. nggak usah on cam lu kalau ngerokok lu. Pak Musa, Pak Lu aja Rika, lu nggak becus kalau lu. Kristen itu agama nomor berapa? Nggak usah, gua nggak usah bahas itu. Ini kan belum muslim. Terus lu mau ngapain di Muslim sini? aja kapan Muhammad disunat? Terus lu Coba ngapain di tunjukin sini? ayatnya. Iya, kalau Pakai dalil. kalau sudah dijawab Pakai nanti data. Udah lu Iya. jangan banyak ngomong. Tunjukin datanya sekarang. Iya, dengan catatan habis ini kamu juga boleh ditanya, boleh? Janji? Sekarang kalau ada datanya boleh ditanya. Kalau nggak ada lu jangan ngomong, turun lu semua. Ya jangan lu ngomong soal Ibrahim yang nyuruh lu. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengaku Aduh. salah satu kemuliaanku Apa? adalah Ayatnya gua nggak aku perlu baca dilahirkan macam dalil. dalam keadaan sunat. Di berapa ayatnya, di mana suratnya? Iya bang, diam dulu, mau dijelasin itu. Kenapa ya Rasulullah Kristen Muhammad begini ya? Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengaku seperti itu. Dengan mulutnya sendiri dia mengatakan salah satu kemuliaanku aku lahir dalam keadaan sunat. Itu hadits. Itu tunjukin dalilnya, jangan cuma mulut doang. Ya, itu hadits. Kalau aku tunjukin kamu bisa baca. Habis mah kitab dongeng, bro. Buset, Hadis kasih riwayat data nggak Bukhari percaya. Muslim tuh. Hah? Nah, Kitab dongeng, sekarang bro. Riwayat sekarang Bukhari itu. mana pengakuan Yesus kalau dia sunat? Karena lu ngapain lu tanya itu, lu sebentar lu Muhammad lu gak bisa beres, lu pakai hadis. Gua tanya kan dalam Quran di mana? Lah, hadis itu kan perkataan Nabi Perkataan Muhammad. apa? Sementara lu bilang hadis, ada yang bilang dongeng. Sekarang lu pakai hadis. Hadits itu perkataan Perintahnya sunat di Rasulullah. mana? Perintahnya sunat Nah, dia Muhammad mengaku yang dengan sunat. mulutnya sendiri bahwa dia Aduh. bersunat. Nah, mana pengakuan Makanya lu jangan Yesus suka kalau dia lu bersunat? korek-korek Bible. Nggak bisa diskusi. Sekarang Mana ya, pengakuan lu punya Yesus? Quran Mana itu pengakuan kekurangan Yesus kalau data, dia biar lu bersunat? tahu ya. Kekurangan data, lu pakai Bible ya kan? udah, kalau ada datanya Makanya. pengakuan Yesus bersunat mana? Itu Juma. Ya kan Juma? Jangan lu pakai Bible, Coba, Juma lu nggak bisa bangun Mana masjid. datanya Yesus Coba. mengaku sudah bersunat? Coba saya mau pakai joki, saya mau Bentar, pakai Pak joki Musa, lagi. biar aja Pak Sebentar Juma saja. hadapi, Pakai satu aja yang hadapi. joki Juma itu, buka Satu aja yang Bible. hadapi, biar nggak kacau. Ya kan? Mana pengakuan Yesus kalau dia sudah bersunat? Mana? Udahlah Juma, jangan pakai joki, nggak ada. buka Bible. Nggak Ya ada, kan? nggak ada ya? Jangan lu suka Nggak ada ya? menghujat orang. Ya kan? Nggak ada ya? Kadal gurun kan nggak enak. Nggak ada ya? Kalau ngomong Nggak ada ya dalilnya pengakuan Yesus? Balul. Lu pantas nggak ngomong kayak gitu lu, balul sama orang lu. Lu orang menghujat lu, dihujat lu udah sama. 1 Korintus 4 nomor 10 Kristen bahlul Pakai karena Bible, Yesus. Lu nggak tahu Bible itu lu haram lu sebutin tuh.
Hah? Yang lu masuk Mau gereja aja menangis haram lagi. lu. Udah kalau kau mau nangis bangsa, jangan apa pamer. gua? Kalau Lu mah- nangis lu mah jangan kecil, pamer. mah. Lu Woi, cuma kamu mau cari ditanya duit itu, doang, weh. lu jadi bikin Mana agama pengakuan orang, lu Yesus pakai kalau Yesus duit disunat? doang. Kau ditanya itu. Tahu lu cuma. Kau punya kuping Ya gak sih, kan? bro? Adik Woi, kamu kita punya kalau kuping lu gak? terpojok lu Kamu itu ditanya mana pengakuan Yesus disunat, 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 mana pengakuan Yesus disunat. Handphonemu 2 juta, handphone saya 10 juta, mana pengakuan Yesus disunat, mana pengakuan Yesus disunat, Sekejap lagi. mana pengakuan Yesus disunat. Menangis Bombay lah kau. Mana pengakuan Yesus disunat, 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 mana pengakuan Yesus disunat. Tenggelam suara lu kalau gua ngomong, tenggelam lu. Mana pengakuan Yesus, gua kecilin, gua nggak dengar suara lu ya. Mana pengakuan Yesus disunat, sampai kelenger lu. Itu pengakuan yang lain. Mana pernyataan Yesus, tanggal berapa, hari apa, tahun berapa Yesus disunat. Kamu minta kan datanya, ayo. Nah, itu kan kayak Di Juma kalau udah mana? meong dia udah kehilangan akal. Tanggal berapa, bulan berapa, hari Dia apa bungkem Yesus kan dia, disunat. cuma bungkem kan. Gak bisa Ayo. ngomong kalau dikasih Kamu yang kelenger lu lain. ya, diajar Yang balik. penting lu Coba. jangan mulai Sini, menghujat. sini, Kalau sini, menghujat saya gua mau naik. pakai joki nih. Makan apa ya teman-teman ya? Apaan pakai joki? Saya mau Cuma pakai pakai joki. joki. Kayak gini gitu, tidak ada yang Siapa yang beres. datang gitu. semua pakai Saya mau joki? pakai joki Kenapa nih. ya? Iya. Kan Itu kau, kalau anak sih, kau obat tadi juga kan buat bilang kepala. harus pakai joki Pakai kan. joki. Nah, sekarang aku mau tanya. Kecilin Aku volume, mau ngomong tanya aja nih. gitu. Aku mau Nggak usah tanya. tanya-tanya. Kau sebagai Kalau orang joki. muslim Suara siap gue lebih ditanya gede jawab. daripada Lu sebagai punya joki, pertanyaan. aku mau nanya. Di mana Terus aku ayatnya di bilang. dalam Saudara lu ya. Al-Quran? Di dalam Yesus Al-Quran itu kan gurun, diberikan kadal hari gurun. apa? Jam Muhammad berapa disunat. disalib? Di Coba, mana coba, aku mau pakai ayatnya? joki nih. Ayatnya di joki dalam ini, Al-Quran Muhammad Aku mau pakai disunat. joki. Woi, Jawab, Al-Quran kadal bukan gurun. biografi Muhammad. Woi, Kadal gurun. Al-Quran Kadal bukan gurun. biografi. turunin. Lu saya jawab perintahkan dulu nih turunin. kadal gurun nih. Di mana Woi, ayatnya? Lu jangan turunin turunin gua lagi, kalau mau turunin jadikan lagi. semua lu. Bukan biografi Ya, Nabi kadal Muhammad. gurun, pada diam nih kadal gurun. Gak ada Kadrun, gunanya tahu nggak begini, kadal- turunin, kadrun? turunin. Nggak ada ilmu. Kita Ya butuh kan orang yang turunin, sehat. dikit-dikit turunin takut, Jangan- takut. Jangan Ada bawa nyali. orang sakit. Turunin aja bang, turunin. Ada Masukkan roh iblis tuh. kadrun. Lu biasa Masukkan bilang roh takut. iblis. Memancing. Memancing Iblis bukan apa? roh Lu yang iblis iblis turunin. tuh. Inilah ciri-ciri tanda-tanda orang Takut. Kristen. Kalau Kau dikit memang turunin, berani, macam-macam turunin. Kalau kau memang berani, Lu gak bisa open jawab aja cam. lu. Kalau Turunin memang aja, turunin. Bukan masukkan roh, bukan masukkan roh kudus ya. Masukkan roh iblis ya. Al-Quran ya. Bukan biografi Nabi Muhammad. Jangan balas pantun, biarin dia. Ya kan? Lebih baik turunkan Iya, saja. nggak usah balas. Nah yang begitu bagus gua nggak akan balas. Memang si Juma tuh mulutnya kayak tai. Waduh, udah mulai ini keluar kata-kata nih. Kurang Jangan- ajar Kau- Anda. Apaan lu memang Eh, kayak kau gitu. di mana? Kemudian aja baru orang jangan Nabi terpancing. si Paulus bilang begini Jangan begitu. terpancing. Ya kan? Karena Iya nggak? memang Cuma ajarannya yang mulai begitu. duluan tuh. Gua nggak mau naik tau nggak? Lu lihat tanya tuh Abi. Kenapa kau naik? Kenapa kau naik? Gua nggak pernah naik ke rumah Kenapa Abi, kau karena naik? Abi nggak pernah menghujat. Kenapa kau naik? Yo, Siapa yang suruh menghujat naik? Si ini. Siapa yang suruh naik? Kan si Juma menghujat. Siapa yang suruh makanya gua naik? naik. Siapa yang suruh naik? Hujatannya di mana, Bung? Siapa Jadi yang suruh kenapa Hujatan pokoknya lu di mana? host? Lu host bukan? Hujatan saya di mana? Hujatan saya di mana? Apa baru lu bilang umat penyembah ini segala macam? Paulus lalu Loh, bilang segala itu macam. kita- Karena benar 1 Korintus 4 ayat 10. 1 Korintus 4 ayat 10 lu lihat. Dengarkan. 1 Korintus ya 1 Korintus 4 nomor 13. Kristen itu berasal dari semua kotoran. Ngerti tuh? Itu lo kalau lihat hadis lebih Kristen parah lagi berasal kalau dari suku semua sini lo. kotoran. 1 Korintus 4:13. Kotoran kok ya kan lu punya mulut tuh ya kan ya Kan itu nggak di ngajar kitabmu. ngomong itu. Itu di Mulut lu kitabmu. Julkipli gua bukan nggak tahu lu punya rumah Julkipli. Gua yang Ya cari datanglah. Aku kasih kamu duit. Ya datang. Nama lu Julkipli, Juma apa Julkipli lu lahir di Pengki.
Lu sopan sedikit lu kalau lu mulut sopan, mulut Anda sopan. Mulut Anda tuh sopan, muka kau tunjukin. Sekarang gua tanya lu orang sopan nggak kalau ngomong? Tanya lah, turunin Munir, turunin. Yang lain diam, biarkan dia kumat kami. Ya, lanjut. Iya, kita diam aja. Mau ngomong apa? Lebih bagus lu emang diam. Kalau lu diam, gua nggak nanya. Mampus. Ini teman-teman Kristen kenapa rupanya? Kira-kira kalau saya datang ke rumahmu, kau berani hadapi saya gitu? Hah? Enggak, dia tumben gitu. Biasanya dia kalau ke room saya itu enggak begitu loh, Bang. Salah orang dia itu, salah orang bener sumpah. Biasa kemarin saya mau tanya sih, Abang kenapa gitu kan. Kadal gurun emang semua nabi ada yang lahir di pantai gitu. Dia penyembah kadal gurun kok. Oh, iya. Apa-apa dikit Al-Quran, apa-apa dikit Al-Quran. Al-Quran itu bukan biografi Nabi Muhammad. Kalian paham tuh, ya? Firman Allah di situ, bukan biografi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu di hadis, makanya paham. Tadi kan dia mengatakan harus pakai joki kalau membahas membahas Bible. Saya tadi mau tanya, jam berapa Yesus itu disalibkan dan hari apa Yesus itu ditangkap? Dia nggak mau pakai joki tadi. Dia nggak mau ditanya. Dia nggak mau ditanya, percuma. Dia cuma naik pansos doang supaya kita terpancing emosi, supaya kacau. Ya udahlah, kalian ke Makassar lah, cari saya lah. Aku dekat bandara, tinggal di Sudiang. Assalamualaikum. Aku ngajar bela diri di salah satu sekolah dekat bandara ini, di SD. Sekolah dasar Invest. Cuma mending kita. Saya ngajar bela diri. Datanglah kalian. Rela. Anda dulu. Cari saya di sana. Anda baru naik dulu, orang lagi ngomong. Aku mau kasih alamat rumahku, tapi nggak enak di sini ada anak-anakku. Kamu punya masalah denganku, temui aku. Aku ngajar bela diri di salah satu sekolah negeri Impres dekat bandara. Kamu akan temui saya di situ. Cari. Udahlah. Cari saya kalian. Mau kau datangkan apapun, saya tidak akan mundur selangkah. Gak bakal kali emosi. Aku tinggal di Sudiang. Makassar ini Sudiang. 10 menit dari bandara. Kalau andai saja aku tidak punya anak di sini, aku kasih alamat rumahku. Dan kalau aku tunggu dalam 1 minggu kalian tidak datang, kalian cundang semua, biadab. Udah, jangan terpancing Pak Jamal. Orang cuma debat dialog agama pun kalian panik. Iya. Mancing. Kamu dikatakan bahlul karena kitabmu yang mengatakan. Kau dikatakan kotoran dari segala sesuatu karena kitabmu yang mengatakan. Mana sih lo? Sekali lagi ya, saya tinggal di Sudiang 10 menit dari bandara. Saya ngajar bela diri. Saya di Lantamal ngajar juga. Saya juga mengajar di salah satu BUMN bela diri. Seperti. Kalau mau cari saya silakan. Saya dari Black Panther Karate. Temui saya. Saya anak didik dari Ambojeta. Paham? Kau cari saja siapa guru bela diri Black Panther yang tinggal di Sudiang. Se-Makassar tahu saya. Orang ngajar. Udah Pak Jamal, jangan terpancing orang kayak gitu, nggak mungkin datang lah, suaranya doang. Saya tunggu seminggu kalian tidak datang, kalian pengecut. Orang dia itu. Kalau dia datang, gua transfer 5 juta ke dia. Gua kasih duit. Gua bayar 5 juta ke dia kalau dia mau berani datang. Kurang ngajar, sok-sok naik emosi. Ngapain emosi-emosiin kayak gitu? Orang dialog agama pun masih ribut. Nah, dia tuh anggar-anggar apa tuh tadi, anggar-anggar preman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak Arya, ada mau disampaikan Pak Arya? Pak Arya, kalau ada yang mau disampaikan. Ini siapa namanya, Bang Juma, gak usah turun, biar saya aja ketemu sama saya duel itu orang tadi itu. Enggak, dia nggak masuk di pintu gerbang saya, Bang. Sampai mati. Nggak masuk gerbang pintu saya, Bang. Dia nggak masuk. Orang kayak begitu, orang kayak begitu tuh bukan nanti orang kayak begitu tuh. Aman nanti. Enggak, orang kayak gitu punya tuh masa di sini. Orang gila dia itu. Pemakan B2 itu enggak. Bukan B2 itu. Saya turun dulu, nanti kalau Bang Juma ada apa-apa nanti lihat aja nanti. Orang-orang yang kayak begini tidak bisa lagi diskusi dengan Bang Juma dengan santun, dengan baik, bagi data. Iya, enggak ada adabnya. Cara menjatuhkan pemilik wisata itu. Rumah Hobbit Bolangi itu saya orangnya. Saya pemilik tunggal. Jadi kalau mau temui saya gampang kali. Tinggal ke Sulawesi Selatan, Kota Makassar. Rumah Hobbit Bolangi yang punya saya. Saya pemilik tunggal. Ya.
Sosok ngancam kalian. Saya malam minggu, setiap malam minggu nginap di sana. Seorang diri di hutan duduk. Datanglah kalian ke sana. Apa kek panah dari jauh kek apa kek? Dor dari jauh jarak 200 meter. Udah jangan terpancing Kalian orang kayak puas. gitu. Jadi orang kayak gini itu nggak bisa lagi berargumentasi Gila. secara intelektual. by Ayo mari data. kita makan dulu ngopi. Iya. Bismillah. Jadi caranya ya hanya untuk memancing emosi supaya kredit. Itu intinya kan. Diskusi baik-baik nggak mau lagi dia itu. Ini lab saya ditandai ini gimana? Host, Keluar dulu, Bang Hadi. keluar dulu, masuk lagi. Ada pelanggaran nggak? Enggak saya Emang dia mancing? maksudnya. Lab saya yang Tumbang semua ditandai. kita berarti. Enggak apa-apa, enggak. Kalau Oh, nggak itu apa-apa. kalau host enggak mempan, kalau kita harus keluar. Kecuali kalau Iya, keluar. hujatannya hujatannya tuh tergantung dari Si ngancam-ngancam. Kamu pikir masyarakat Indonesia ini diam-diam aja kalau kau ganggu Bang Suma? Hah? gila dia enggak sadar dia tuh. Ini mau mati tuh, tinggal nyawa dia pulang tuh. Udah jangan terpancing lah orang kayak gitu nggak ada apa-apanya itu nggak mungkin Om Do doang. Yakin 1000% Om Do doang. Dia biar roomnya rungkat bang gitu, dia mancing emosi. Iya. Tapi nggak Begini masalah ya, ya. Oten. Lanjut. Lawan kita pakai ilmu, jangan kayak PC sebut-sebut nak suku kau Padang. Saya tiap hari makan nasi Padang. Buat apa coba bawa suku segala? Iya. Kalau diskusi itu pakai ilmu, pakai data. Kalau kau bahas suku terus saya takut, bagus. Kalau saya nggak takut, itu yang bahaya. Sia-sia. Salah orang tadi itu bang. Bukan Salah orang apa-apa dia. gitu. Kalau seandainya pun dia bak suku seperti itu, loh pikirnya orang Padang itu bukan malah terus akan mendukung dia begitu, tidak, malah justru dia bakalan lewat dengan orang Padang itu Ini sendiri. kayaknya nih ada ini tadi kayaknya di Jakarta gini aja dia bro. Saya abangnya Bang Joma. Kayaknya lu lukat Jakarta deh. Nah gue di Percetakan Negara 2 nomor 12. Kamu datang deh di sini. Dia belum tentu orang Padang loh, Ahi. Di Jakarta dia tinggal ini. Dia itu. Tapi logatnya kayak Betawi Bang Juma. Kayak Iya, Betawi pakai- dia logatnya. Dia mau Tadi dia mengadu ngomong- domba antar Islam aja itu. Dia tadi Orang ngomong Padang itu masalah mayoritas Islam. Iya, dia tadi ngomong masalah pengki. Pengki itu istilah-istilah Betawi ya. Nah, gue di Jakarta Iya. nih, Bro. Jakarta Pusat. Lu datang aja, gue abangnya Banyuma wakili deh gitu loh ya. Gue pengen tes ilmu lu, ada nggak? Terserah lu mau Aduh, ngapain mati deh. dia. Enggak, tapi dia nanti dipukul sama itu orang di sana kan bukan. Ntar dulu, Bang. Saya kasih tahu sama Oten ya. Ntar dulu. Jadi, Aku yang undang dia. Nggak usah ke Makassar jauh-jauh. Kalau lu di Jakarta kan. Nah, lu berani ketemu gua. Sebelum kita ngobrol gua kasih cash 2 juta. Gua amplopin. Tapi lu ketemu gua. Habis itu lu ngomong, lu mau apa? Mau debat, ayo. Mau gua traktir kopi, ayo. Itu aja udah. Oke? Aku mau dong Bang, traktir kopi bang. Serius ini anak ini kayak pengki-pengki tadi kan ngomong pengki. Dia logat Betawi tau. Nah, saya juga bisa. Saya di Jakarta nih. Iya, Betawi Datanglah baik-baik sini, gua amplopin lu 2 juta, serius. Yang tadi itu ya. Gua kasih dulu duit 2 juta, cash, ada nih duit. Gua kasih apa gua buka open cam, gua kasih lihat duit. Nah, habis itu baru gua traktir kopi gitu. Terserah dia. Berani nggak ngomong kayak tadi di depan orang banyak. Nah, kalau dia berani ngomong kayak tadi di sini gitu. Masalah Nabi Muhammad sunat apa, gua tambahin 2 juta lagi. Kemarin yang ancam-ancam ngaku orang Makassar. Hari ini ngaku orang Padang. Iya, Apa maksudnya sih kalau maunya? kalau dia datang gua kasih, berani yang ngomong kayak gitu tadi, ngomong langsung di depan orang banyak, gua tambahin 4 juta. Serius, gua ada cash lebih dari situ itu ya. Lu datang sekarang deh, Bro. Percetakan Negara 2. Ya, lu datanglah gitu. Oke? Gak usah ke Makassar, kejauhan lu. Ntar lu gak bisa pulang lagi. Kalau di Jatinegara, Percetakan Negara kan masih bisa lu pulang. Maksud saya gini loh Bang Handi, gini loh Bang. Jangankan kalian ya, Belanda aja yang lengkap senjatanya kita usir kok. Jadi nggak usah bawa mau ribut fisik, mau kayak gimana. Orang Islam itu udah teruji loh. Gua nggak bisa ngebayangkan orang kayak gini ya. Mau jawab chat.
Gue nggak bisa ngebayangin orang yang kayak gini di tengah banyak orang Muslim. Dia berani nggak ngomong kayak gitu tadi kira-kira ya? Ini jangan datingnya ngomong apa sih berisik. Nah, Assalamualaikum kalau- warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berani ngomong di depan hidung saya, akhi, demi Allah saya keluarkan isi perutnya itu. Tapi Kak, paling kita Iya, kan pipi kanan kasih pipi kiri, nggak apa-apa. coba ke pun ada ngulungin gitu. Tenang. Nah, orang kayak gini beraninya cuma di sini aja, itu makanya kita karena jangan apa? terpancing gitu aja. Ada getarannya Paling tuh. mulutnya aja pindah ke samping nanti nggak apa-apa. Udah selesai. Sabar, Iya, sabar. janganlah. Maksud saya gini loh bang, jangan kau sebut-sebut suku, kau maki-maki orang. Enggak perlu lah. Kita dialog ajanya. Kita boleh keras, tapi dalam ranah diskusi, dialog, debat. Gak usah ngancam-ngancam kayak gitu. Gak usah ngancam-ngancam. Ngancam pun kalian cuma nggak ada yang takut samamu. Nggak ada yang takut. Sangat parah banget loh tadi itu argumentasi. Ganteng banget abang aku. Oke, para hamba Allah, akhi semua ya, akhi Zul, terima kasih, dan akhi siapa yang punya room ini, akhi siapa sih namanya? Pak Munir. Akhi Munir, terima kasih ya, dah berikan waktu untuk saya. Akhi Zul, akhi Zuma, ya terima kasih. Iya, akhi. Flos dan Makasih, akhi Bang. dan akhi Bisa. yang lain. Dinda Neflos. Barakallah. Lanjut. Terima kasih. Saya izin pamit untuk para hamba Allah yang ada di live comment. Terima kasih. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pakai nama Ripka lagi, Ripka nggak nama perempuan. Iya, kirain cewek tadi, makanya aku cepet-cepet naikin kan, takutnya dia cepet-cepet turun kataku. Tahu nggak Ripka itu siapa? Itu istrinya Ishak loh. Gak paham kali dia pakai nama-nama kayak gitu terus menghujat. Bang Ripka dibisukan aja lah bang. Host. Oh, ada di bawah kak. Oh sorry. Iya bisukan aja itu. Gak enak deh itu dibaca. Coba tanya alamat dia, berani tunjuk alamat. Ya nggak berani, karena berani dia. Kalau dia di Jakarta malam ini gue datangin maunya apa aja udah. Coba lu kalau lu masih di bawah, coba lu ketik alamat lu yang lengkap. Gue datang detik ini juga gue jalan. Kalau lu di Jakarta nggak nyampe setengah jam kok gue nyampe di rumah lu. Kalau lu agak selatan ya sejam lah ya. Gue datang bener. Nah, gue pengen datang baik-baik. Gue mau nanya lu maunya apa. Biar keluarga lu paham bahwa kelakuan lu di medsos gini gitu loh. Belum tentu juga keluargamu itu menyetujui kau berbuat begitu. Pinter, woi, pas mau diituin kabur dia. Maksudnya jangan dikasih kabur, dia suruh tulis alamatnya di bawah. Saya datang lah. Iya, kabur duluan. Saya kan di Jakarta lebih dekat. Tapi tujuan kami baik-baik kok. Ngajak ngopi kan. Pengen klarifikasi apa aja, maksudnya apa gitu loh. Apakah dia berani bicara kayak tadi kalau ketemu langsung? Gue pengen ngetes aja. Jangan semua karena di medsos aja berani. Di depan istrinya, keluarganya berani gak dia ngomong kayak gitu? Itu kira-kira. Kenapa ya nggak ada yang beres ya ini malam ya? Ada apa sih? Astagfirullahaladzim. Kalau debat ya nggak ada jalan lain ya kayak gitu. Biasalah itu. Marilah diskusi baik-baik. Kenapa sih harus saling hujat gitu? Masih ada di atas langit, masih ada langit bro. Saya belum pernah diskusi sama teman Kristen ya kayak gini menyebut alamatnya loh. Gue belum pernah loh. Gue pengen tes. Salah satu Kristen yang sering debat, yang berani ketemu Muslim hanya Luga Tambunan. Salah. Yang lain zero. Jarang misalnya. Gentleman loh kayak Luga Tambunan berani ketemu.
Diskusi kita terbuka gitu loh. Kita laitkan. Tapi dengan catatan tanda tangan dulu. Siapa yang berbicara tanpa data, ya sanksinya apa? Baru kita tekan bersama, kasih materai gitu. Tuh. Ayo naiklah teman Kristen yang santuy. Yang santuy aja sih. Riko Aldi ini siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu Bang Zuma bukan orang Padang dia itu Bang Zuma. Saya pastikan dia bukan orang Padang itu. Iya. Orang Padang itu mayoritas Muslim. Dia mau ngadu domba Muslim orang Padang dengan Makassar itu Bang Zuma. Kelihatannya sih gitu. Atau dia lagi mabuk kali tadi tuh. Kurang jauh. Bilang aja orang Madura keren. Mabuk. Orang Madura, ayo Mungkin carok gitu. mungkin ponakannya itu, Keren, kan? ponakannya si Ferguson. Orang Padang nggak ada yang kayak gitu. Nanti kalau bersentuhan dengan hukum, nangis. Dewek. Semua Kami disalahin. minoritas. Penegak hukum Minoritas disalahin, tertindas. YouTube disalahin, semua disalahin. Kami minoritas dianiaya katanya kan. Padahal congornya yang bocor. Wah, ada ceritanya coba. Oh, tadi ada bahlul kitab tuh naikin. Masih ada nggak ahli kitab itu? Yang Ahli kitab nggak ada. Tapi kalau di Jambak mungkin ada di bawah. Ada ya? Sabar ya teman-teman ada di YouTube ya. Sabar, jangan terpancing. Biasa itu. Kita naikin yang belum naik nih. Kira-kira siapa nih? Muksasin, wah ini sudah user silakan user. Kita naikin satu-satu ya. Sahabat-sahabat, saya 30 menit lagi ya. HP saya ini udah mendidih nih. Oke, Gurunda. Tinggal kasih Ini gula dari aja. pagi aku nih Gurunda. Gimana? Gurunda. Tinggal kasih Mau tahu gula. nggak? Ini dari Pak jam 6 loh. Dari jam 6 ini. Tapi nggak apa-apa ya HP-ku. Pakai Benar. apa? Jam Iya. 6 pas buka. Bang, Di saya Pote nggak 1. mau bantu es. Saya Bang Jumatan Juma tadi Pote ngajak satu. gilir gantian ya di sini ya kan. Oke, bantu Jumatan es tadi bawahnya. gantian di sini. Nggih. Iya. Tapi enggak Ripka, dengarkan saya Ripka ya. Saya di Makassar. Saya dekat bandara. Saya di Sudiang. Ya. Kamu dengan mudah bisa temukan saya kok. Kalau memang kamu mau bicara fisik dengan saya. Tapi jangan sekali-sekali kau datang dengan seorang diri. Ya. Minimal aku bawa 5 orang untuk hadapi saya seorang diri. Karena pasti ku patah-patah rahangmu. Jangan sebut saya Suma kalau saya dapat patah-patah kau. Udah jangan terpancing ah. Ya. Wah, udah Bang. Panjang. Oke. Batu aja ku makan. Apalagi kau. Nggak imbang itu Bang Cuma nggak imbang. Enggak, maksudnya supaya dia belajar. Jangan suka ngancam-ngancam gitu. Batu aja ku makan, ku bilang. Ntar ku sebarkan videoku ya. Saya pecahkan batu-batu pakai tapak tangan. Gak ada ilmu, murni fisik. Supaya kau tahu, mulutmu itu jangan terlalu lebih besar daripada kemampuanmu. Jangan sampai baru lihat saya nanti kau mencret. Ini yang namanya Bang Suman ternyata. Maaf. Jangan sampai kok kayak gitu. Itu udah banyak kejadian loh. Jangan sampai kayak Alek ya. Iya, jangan sampai kok kayak Alex. Itu yang kutakutkan. Ya. Kalau kau cuman modal nekat, jangan coba-coba ribut dengan saya. Meong aja kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kok sakit hati kali? Sakit hati kenapa kau sakit hati? Kau pakai akal lah. Orang berbicara tentang dalil dalam Al-Quran dan juga dalam kitabmu. Kita adu. Yang mana poin kebenaran itu? Kalau kemudian kitabmu itu memang salah menurut akalmu, jangan saya yang jadi sasaran. Mari kita telah, mari kita buka. Kamu bertanya tentang Islam, sebisa mungkin kami jawab. Ketika bertanya tentang Bible, ya jawablah. Ya. Adapun kata bahlul itu tadi kan muncul di kitabmu sendiri. 1 Korintus 4 nomor 10. Kan gitu. Jangan kau salahkan kita di sini. Ya, Saudara Ripka ya. Nanti kalau sudah habis pengaruh minuman keras, kau masuk lagi, kau naik lagi sini, kau minta maaf. Tapi jangan ulangi lagi. Ya, jangan lagi kau mabok gitu. Tulis aja lah matamu di sini bro. Siapa tahu kalau butuh apa ya saya anterin apa kebutuhanmu gitu. Gua bantulah. Kalau kau masih di Jakarta gitu. Saya datang misi yang baik. Mau tua. Saya masih muda loh Ripka ya. Saya masih bisa mengalahkan usia 20 tahun untuk lari maraton. Asal kau tahu. Ya jangan kau ngancam-ngancam fisik, ngancam-ngancam. Aku orang Padang. Kenapa rupanya kalau kau orang Padang? Adu domba itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Buas, mungkin ada yang mau disampaikan Bang. Kalau kau bilang dirimu, aku ini orang Kristen, nah barulah kami takut. Assalamualaikum. Tuhan aja kalian bunuh, apalagi kami. Tapi kalau kau cuma katakan orang Padang baik-baik, bilanglah, aku ini Kristen, Tuhanku aja kami bunuh, darahnya aja kami minum, dagingnya aja kami makan, apalagi dagingmu, apalagi darahmu. Gitu barulah kami takut. Sebut-sebut suku di Indonesia ini jangan. Aku pun lari maraton Bang Zuma. Lari aku Bang. Kalau dia ngaku aku ini Kristen, pengisap darah, pemakan daging, barulah kami takut. Kalau sebut-sebut suku jangan. Bagus. Baik, Kasih Pandai Plus mau bicara tuh. Kasih Pandai Plus mau bicara. Pandai Plus. Oh iya. Enggak, lanjut. Zombie. Nggak busa tibuna. Bang Neplos tafadhol ya Aki. Siap, Kang. Kenapa sih selalu mau bikin keributan nih? Kenapa ya? Karena Otan ini sudah kehabisan cara untuk menghadapi Sensei Juma ini. Jadi, iya udah kehabisan cara. Betul. Makanya mereka kesal. Izin host, izin semuanya. Sekedar memperkenalkan diri saja. Ya, silakan. Ya, saya dari Natuna, Kepulauan Riau. Ya Bang. Ya. Salam Bang Buas. Itu aja. Namanya serem sekali. Salam, selamat malam Bang Zuma. Bang Buas. Ya, malam Bang. Malam. Salam kenal. Ya. Hari ini bisa ngomong sama Bang Zuma, ngikut terus. Tapi makasih. Saya senang hari ini bisa ngobrol. Tapi suasananya lagi nggak baik Bang. Enggak lah. Iya betul. Saya ngikut dari tadi saya ngikut. Kita diancam-ancam kita. Nggak aman ini Bang kayaknya Bang. Suasana ini kayak mana Bang? Coba penjelasan ini Bang. Nasihatnya Bang. Silakan Bang. Nama Ripka lagi. Ripka kan nama perempuan. Apa ya? Enggak pakai. Bilang tadi dari pecah-pecah genteng apa itu sama di tempat kami juga kayak gitu juga tuh, ada makan kaca apa itu kan, gigit kaca, bukan makan kaca, gigit kaca. Emang nggak ada makanan lain? Oke, makasih, nggak apa-apa, saya diturunkan aja 400, saya cuma orang Makassar itu makanannya itu daging, debus. Makassar itu daging semua debus. Dicuci kakak gitu kami Bang. Kami tulang pun kami makan sini, kontrol, betul. Jantung kami makan, coto, jantung, limpa, usus kami makan semua. Itu namanya coto. Ayam. Jam 10 Maaf, ada yang jam 10 pagi. Maaf Bang Zuma tahu Natuna nggak Bang? Natuna ikan, pulau. Bukan ikan tuna itu. Oh, ikan tuna. Itu ikan tuna Bang. Itu ikan tuna.
Kalau pulau aku tahu bang. Pulau Natuna tahu. Pulau Natuna tahu. Iya, pulau. Batas negara Iya, kita. Pulau Masya Natuna. Itu harga Mantap mahal-mahal bang. di sana itu semua. Abang salut saya sama bang. Nyebrang ke Batam Saya pengen berapa tahu jam itu Bang? aja, Bang, abang. kalau ke abang Batam itu ternyata- berapa jam? Dari Natuna Gimana? ke Batam. Dari Natuna ke Batam. Dari mana tuh bang? Dari Natuna ke Batam. Saya ini kan Iya, dari Natuna ke Pinang dulu bang. Ya, Kalau pakai kapal ya, kami kan pakai kapal laut. Kalau kapal laut itu sekitar 2 hari 3 malam Buset, jauh juga ya. ke provinsinya. Nah, kalau dari Pinang ke Batam itu 1 harian dah nyampe. Tapi aman ya suasana Pulau-pulau di sana ya? kami ini Natuna ini provinsi Kepulauan Riau itu memang laut semua bang, pisah-pisah semua. Belum ada lagi ya Nah, kapal termasuk asing ya? tempat saya nih bang. Ya, tempat lintasan kapal-kapal asing. Kalau tempat saya nih bang, paling ujungnya bang. Iya. Kabupaten Natuna itu ada nama kecamatannya, Kecamatan Serasan dan Serasan Timur. Nah, itu paling ujungnya di Kabupaten Natuna bang. Oh iya. Masya Allah. Pulau kami itu dekat sama Kalimantan. Tapi jaringan di sana bagus bang ya? Jaringan maaf cakep lah bang. Sekarang saya tanya sama orang Telkomsel, itu di tempat bapak itu overload tuh pak? Ya betul, perlu ditambah lagi. Saya kan sering juga hubungan sama orang Telkomsel kan, masalah jaringan tempat kami lelet kali. Kalau siang ya aduh, apalagi jam segini nih, makanya sering hilang. Padahal harusnya baris depan itu yang harus, baris luar itu yang harus dimaksimalkan, karena kita butuh informasi keadaan di luar, batas luar. Itu Malaysia pernah masuk tuh bang Zuma. Malaysia pernah masuk tuh masang bendera tuh di tempat kami tuh. Iya. Mungkin dia cinta dengan tanah air Indonesia. Si Padan Ligitan. Ya karena dekat, mengaku ya, karena dekat bersaudara sih. kan. Iya Di sana- itulah. Di sana mayoritas agamanya apa bang di sana bang? Mayoritas Muslim semua bang. Kristen paling lah sekitar 30 atau 50 lah, sekitar 50 orang lah. Yang lain sisanya itu Muslim semua bang. Ada gereja di sana bang? Gereja ada, tapi gerejanya nggak gede, kecil gerejanya. Setiap hari Minggu aja aktifnya. Nggak ada niat masuk Ya gereja bang? jamaahnya nggak banyak. Masya Allah, enggak lah bang. Masa masuk riset dari kakek saya sampai dari buyut saya semua Muslim. Mungkin ingin ini ikut lomba karaoke di sana. Lomba karaoke di sini hobi nyanyi semua bang. Iya, mungkin di gereja ada lomba karaoke. Hancur. Oke, kita naikkan Dewa Molok ya. Saya 400 diturunkan aja, saya sudah Oke, gitu, Bang, ya. dimasuk di atas ini udah senang saya. Udah ngobrol sama Bang Zuma sama Bang Handi semuanya. Makasih semuanya. Assalamualaikum, salam dari Natuna. Pecinta Guru Nasuma pecinta Guru Nasuma, Masya Allah, tabarakallah. Makasih ya bangku. Setiap penjuru ada, pecinta Guru Nasuma ini ada setiap penjuru. Gitu loh. Iya, cinta tanah air. Ya makanya Bang Juma lu sentuh Indonesia goyang. Kita cari yang ini ya, makhluk-makhluk unik ya. Tak pilih dulu nih. Inilah Gurunda. Adik saya nggak pernah main TikTok, nggak pernah main Zoom. Tapi setiap hari, Seharian loh. pagi, sore, malam, yang didengar itu kalau diskusinya Bang Zuma, Andi Selebes, didengar itu. Ini satu room tadi dengan saya ini. Saya bilang, Masya Allah. oh ya. Setiap hari pagi dia, tapi dia nggak naik Zoom, nggak main TikTok, nggak, cuma dengar di YouTube aja. Halo. Sampai Malam. tidur dia di sampingnya itu HP-nya dengerin itu. Loh, kok tiba-tiba saya naik ya? Siapa? Ya. Ini aja Ya, Bang. salam sama adiknya Salam. Bang ya. Salam kenal semuanya sama abang-abang yang di atas ini. insyaallah. Ada ini di ruang tamu adik saya dari Apa namanya nih Bang? Kok ribet banget namanya? Bang Andi. Lagi
Apa namanya? Ada yang bisa baca nggak? Ragil. 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 Ya, lanjut. Tapi suaranya nggak Salam aneh. kenal Mbak Bidadari. Nggak asing suaranya, maupun Ragil siapa nggak asing suaranya. Bidadari surga nih, datang nih. Ragil, ada Macan. Macan siapa? Macan. Oh, kirain Mbak Mican. Tuh, Nggak salah apa-apa. baca pula aku. Disapa dulu aja. Iya, salah baca aku. Assalamualaikum Bang Andi, Bang Juma. Tak panggil Waalaikumsalam. Mican tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya Macan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ragil Jumatan atau mingguan? Bang Ragil. Loh kok langsung begitu sih tanyanya? Lah, Jumatan Iya. ya Jumatan. Sebentar dulu Pak. Itu paling Jumatan. lembut loh Bang. Pak, paling halusnya itu. Di mute dulu. paling halus itu. Iya halus tapi agak ini menusuk. Daripada gini Bang, kamu kafir atau muslim? Kan Wah, kesian Bang. Nggak gini aja. Agamanya apa Bang Ragil? Agamanya muslim saya. Oh, Muslim. Islam ya Bang ya. Alhamdulillah muslim. Jumatan dia. Bukan Sama lah kayak Bang Andi, saya kayak Gurunda Zuma muslim juga. Enggak, kayak muslim Bang atau Islam, Muhammad Bang? ini. Alhamdulillah. Agamanya Islam, dia muslim pribadinya. Udah ah. Oh. Mau debat Cuma aja. boleh saya tanya-tanya ya. Boleh. Silakan. Tanya nomor rekening saya juga Tapi boleh. jangan nanya nama bini ya Bang. Enggak. Yang saya tanyakan itu tentang Tuhan. Sejak kapan Silakan, Tuhan itu tafadhol. ada? Dan kenapa Sejak kita diucapkan. harus menyembah Tuhan itu? Sejak Dia ada lah. Sejak kapan Tuhan itu ada? Sejak sebelum ada pertanyaan itu sudah ada Tuhan itu. Iya. Dan mengapa kita disuruh untuk menyembahnya? Gimana? Karena memang perintahnya dia menciptakan manusia untuk menyembah. Oh, iya. Bagus lah Bang. Kalau nggak ada perintah menyembah nggak disembah dia. Pertanyaannya cuma dijawab dengan bagus gitu. Enak banget ini ya. Bagus lah Bang. Jadi sebelum pertanyaan itu ada, yang ditanyakan sudah ada. betul. Itu bahasa jawaban Sejak sederhana. kapan telur itu ada? Gitu kira-kira ya. Terus agama Tuhan itu apa Bang? Nggak ada lah. Nggak pakai agama. Tuhan itu nggak beragama, tapi dia pemilik agama Islam. Itu ya. Jadi saya punya mobil, tapi saya bukan mobil. Jadi Tapi saya dengerin dulu, saya mempunyai mobil, saya pemilik mobil itu, tapi saya bukan mobil. Begitu juga yang Anda maksud tadi. oh, Tuhan berarti nggak beragama ya? Tuhan itu nggak perlu diatur, dia yang mengatur. Agama itu untuk mengatur manusia, makhluk. Betul. Asik. Jadi jawab sederhana aja. Beredam suasana ini sebenarnya. Kalau saya salah mohon maaf ya, Agamanya muslim apa, ya muslim, kalau saya salah jawab tolong diluruskan ya. Oh, betul Benar, itu. benar, betul benar. itu. Terus kalau Ada yang Tuhan tanya nggak Bang? Yang Tuhan menanyakan itu- aja bilang betul kok. Sebentar Tuhan dia itu membuat agama, nggak membuat agama, tapi kenapa kok ada agama banyak Bang di dunia ini Bang? hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jawabannya. Buatan manusia itu Bang. Itu jawabannya, Bang. Mudah-mudahan ngerti arahnya. Iya. Agama sebelah pun begitu juga Bang. Agama yang lain Bukan pun nggak ada juga. Kristen. Kalau begitu mari kita diskusi by data mana yang benar kan gitu. Bang, di mana agama lain untuk seluruh umat manusia? Coba, di mana agama lain untuk seluruh umat manusia di mana? Ya di Islam Bang. Enggak maksudnya begini ya, Bang ya. Tidak ada satu pun dengar dulu, tidak ada satu pun pemeluk agama itu mengatakan agamanya jelek. Pasti mengatakan agamanya yang paling benar. Nah itu maksud saya itu Bang Andi, betul Bang Andi. Terus yang paling benar tuh yang mana? Kok semua aku yang benar tuh? Yang paling benar itu mari kita cek kitab suci itu. Islam itu bukan agama yang paling benar. Siapa yang bilang Islam agama paling benar? Gak ada. Islam itu bukan agama yang paling benar, tapi Islam adalah agama yang benar. Kalau Islam disebut sebagai agama yang paling benar, berarti ada agama lain yang benar. Cuma Islam yang paling tepat ini. Jawaban paling tepat ini. Kan begitu. Jadi Islam itu adalah agama yang benar. Secara tidak langsung yang lain berarti salah. Kan begitu. Iya benar tepat.
Wah mantap udah, Pak. Jawabannya Pak Neplos ini aku pegang lagi nih sebagai menjawab nih. Asyhadu. Asyhadu. Jangan Bang, gitu ini ya Muslim kok Pak Ragil ini. Oh, Muslim. Ini Pak Muhammad Jai. Astagfirullah. Pak Ragil ini cuma meredam suasana. Aku pura-pura nggak tahu aja. Bapak. Betul. Tadi udah Begitu, kenalan. begitu Pak Ragil kira-kira. Ya kalau sampai orang beragama terus dia tidak mempertahankan agamanya ya itu gimana ya? Perlu dipertanyakan. Ya pasti dia bilang agama saya yang benar, yang paling benar kan gitu. Ada lagi? Loh iya, tadi kan katanya Tuhan itu nggak menciptakan agama. Kok banyak agama terus kenapa nggak dibuat satu aja? Surah An-Nahl 93 dan Allah berfirman, jikalau Allah berkehendak maka Allah akan menciptakanmu satu umat saja, tetapi Dia akan menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, dan kamu akan diminta bertanggung jawab atas perbuatanmu itu. Kan begitu? Iya, itu di kitab Al-Quran yang ada ya. Yang di kitab lain ada nggak gitu? Kurang paham. Nggak ada kayaknya. Kita kan diberi manusia makhluk yang paling sempurna Bang, diberi akal supaya akal itu dipakai. Tapi ingat, akal kita ada yang selalu yang mempengaruhi akal kita. Siapa itu? IBLIS. Ini sangat berbahaya kalau nggak bisa dilawan. Allah hanya membenarkan satu agama Islam, yang lain nggak tahu. Taruh dulu Pak Jen, taruh Pak Jen, ini sudah mundur, maju lagi. Jadi ada yang selalu melawan akal kita, mempengaruhi kita itu tadi 5 huruf ya, IBLIS. Hati-hati dengan itu Bang. Kadang berbentuk nyata di depan kita, kadang berbentuk nyelonong di pikiran kita, kadang menusuk hati kita. Jadi ada IBLIS itu nyata di depan kita, kayak tadi naik nih, itu iblis yang nyata itu, yang baru naik tadi, ngacoin suasana. Jadi hanya tuh iblis harus asa Bang. IBLIS. Jadi kalau kamu berputus asa, hati-hati nanti dibilang orang. Makanya kita nggak boleh putus asa. Nah sekarang gantian nanya nih. Menurut Pak Ragil Tuhan itu apa ya? Gimana Bang, gimana? Menurut Pak Ragil Tuhan itu apa? Arti Tuhan aja dulu. Tuhan itu yang menciptakan kita semua Bang dan alam semesta ini. Salah Bang. Agamanya Tuhan apa? Tuhan itu adalah sembahan. Banyak Tuhan Bang. Oh ya pantas kalau banyak agama Bang ya, kalau banyak Tuhan ya. Tapi makanya harus ada nama Tuhan yang disembah itu. Tuhan Pak Ragil agamanya apa? Loh, katanya Tuhan nggak beragama tadi Bang, Tuhan, kok nanya? bukan itu. Enggak kan? Nama, itu kan jawaban nama Bang Tuhan Handi. itu. Aku nanya Anda. Kita kan nanya Anda. Tuhan Ini itu kan dua arah berarti ini. itu Tuhan itu adalah bahasa sisipan. Dikenal zaman dulu itu Tuhan. Ya setelah masuk ada orang Belanda namanya Leiddeker itu sebenarnya itu cuma candaan saja. Akhirnya Pulau Darminta itu membakukannya KBBI waktu itu menjadi Tuhan. Sebenarnya Tuhan. Jadi dalam bahasa Melayu tinggi itu nggak dikenal Tuhan, nggak ada. Orang Belanda yang mensisihkan kata H itu menjadi Tuhan. Apa itu Tuhan? Ya sembahan. Pohon bisa dijadiin Tuhan. Kuda bisa dijadiin Tuhan. Manusia bisa dijadiin Tuhan. Makanya Tuhan itu jelas harus punya nama. Nah, supaya jelas. Nama Tuhannya Bang Ragil apa? Nah itu. Siapa? Nama Tuhan saya Allah Bang. Pinter. Nggak pakai Bapa. Nama lengkapnya? Nggak pakai Bapa, Allah aja. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu. Masya Allah. Takbir. Astagfirullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Orang dia pendebat juga seperti kita kok. Nah ini juga kalau kayak begini ini bahasa ilmu standar untuk anak sekolah. Ini yang kalau kita bahas sama umat sebelah kakak kelar 60 hari 60 malam. Iya benar. Tuhan aja 1 minggu nggak kelar. Andaikan kita umat sebelah udah berantem kita nih, benar. Nggak kelar ini. Ini di sini intinya sebenarnya bagus pertanyaan Pak Ragil ini. Semalam ada Bang Muhammad ini, saya naik ke Komal Bang Raja Dolar. Saya nanya gitu juga kok saya yang dibilang oten, gimana? Enggak, soalnya abang ini pertanyaannya sepertinya mewakili mereka. Enggak, kasih tahu, perkenalkan dulu nama aslinya Kang, perkenalkan. Sebentar dulu Pak Jen. Tapi kalau kita di sini Pak, aduh Pak Jen ini ngomong dulu.
kita di sini itu dewasa dalam menyikapi. Kita bisa menelaah kok, langsung connect bahwa ini orang bertanya serius, ini orang bertanya ingin menguji, bertanya ingin memperkuat iman, bertanya ingin menyalahkan seseorang. Gitu. Kita bisa tes kok di sini, Bang. Jadi awal tadi Anda membuka pertanyaan, kita bisa connect kok, Bang. Tenang aja. Di sini orang berilmu lah. Ada Neplos ini. Lo tahu sendiri Neplos kalau nggak mau gitu, Bang, minyak tanah itu hilang di peredaran. Itu HP pun dibanting. Buktinya Dimakan, sekarang minyak Pak, tanah pakai sulit. Nasi pun dimakan. Apa hubungannya coba ya? Kalau saya marah itu saya makan handphone saya pakai nasi. Jadiin lauk. Apa hubungannya coba Neplos marah minyak tanah hilang di peredaran? Apa hubungannya coba? Tapi aku salut sama Bang Neplos nih. Hanya Bang Neplos yang bisa meluluhkan hati Ica. Siapa? Ica. Gangguan jiwa. Ngomong-ngomong, Pak Amir nggak kesana nih, gimana tuh Ica kabarnya? Udah jangan ngomongin cala, enak gua. Pak Ragil posisi di mana Pak Ragil? Pak Ragil posisi di mana, Bab? Pak Ragil nggak dengar apa ya? Oh, Bang. Oh iya, Pak. Maaf, Bang. Iya. Saya posisi sekarang lagi di Bang, di rumah, Bang. Salah, Bang. Anda posisi di dalam baju, di dalam celana, Bang. Loh, ya iyalah, Bang. Di dalam rumah, Bang. Iya, dalam rumah Siapa Anda kan. yang mau gantian ini sama ini apa penonton di bawah nih banyak banget ya. Kalau ada yang merasa sudah cukup. Memang bolehlah apa kita jawabannya Pak gantian. Ragil ini memang kalau teman-teman Udah, muslim saya dari turunin Padang aja, Kak. kalau Saya turunin aja, Kak. Anda menjawab kayak gitu, ya Anda dianggap memang Tapi Muhammad gitu. Zen ini kan nggak usah lah Bang Zen. Nggak Yang gini, lainnya kalau aja yang memang nggak Pak bicara. Ragil ini ya, Pak Ragil ini jawabannya memang kadang-kadang teman muslim kadang menyalahartikan pertanyaannya posisi di mana di rumah. Nah itu jawaban orang sebelah, Bang. Jadi gimana ya? Ya, gitu Bang Ragil. Jadi menjawabnya itu jangan ngambang gitu. Yang biasa ngambang itu yang kuning kalau lagi banjir, Bang. Jangan kayak gitu, nggak bagus. Itu apa itu Bang? Tahu, tuh gua nggak bisa ngomong. Nggak nafsu makan pula kita kan. Halo Bang Macan. Pak Ragil, Silakan kalau ada yang mau disampaikan Bang. Perkenalkan nama aslinya Pak Ragil, ayo Pak Ragil. Kenal semua ini Pak Ragil. Oh, tuh saya aslinya Jaimin. Oh, Jangan ada dusta. Join di Mas. Orang join di Mas. Tetangga saya sama Pak ini, Pak Muhammad Zen ini. Ayo Pak Macan, Pak Cuma Pak Muhammad Zen ini nggak bisa nerangin saya siapa. Iya, iya. Cuman ada di Kalimantan. Gimana? Hah? Ada di Kalimantan ya Pak Ragil. Kalimantan. Bang, sebentar Bang. Pak Macan monitor, Pak Macan. Ya, Pak Macan mau nanya, diam dulu. Pak Macan silakan. Ini masalah pesantren Zaitun itu Bang Andi. Jangan tanya-tanya sama saya nggak paham saya. Wajah itu Bang Andi, masalah pesantren Zaitun. Al Zaitun itu Bang Andi. Dibahas apa enggak ya? Dibahas apa enggak ya? Dan itu lagi viral. Gitu kan. Gimana tanggapan Bang Andi? Itulah Bang. Perlu kita bahas, sama-sama kita bahas kan. Panji Gumilang itu dalam hal Idul Fitri aja kemarin ya, kalau kita lihat itu sudah menyalahi. Kenapa sampai ada perempuan dalam saf depan satu? Kenapa mesti ada perempuan menjadi khotbah kan begitu? Kenapa safnya sampai berpisah-pisah begitu? Padahal bukan COVID-19 lagi. Jadi itu dipertanyakan. Jadi Anda bisa melihat secara akal saja bahwa itu sudah menyalahi gitu ya. Itu satu. Kedua, menurut para yang gue pernah dengar nih, bahwa mereka itu memang kelihatannya pesantren, tapi di dalamnya itu ada hal-hal yang orang dalam yang tahu, tapi setelah dibocorkan oleh para alumni-alumninya ya statementnya banyak kok. Apakah perlu saya ulang kembali atau tidak? Yang jelas bukan kapasitas saya sih sebenarnya menerangkan ini. Udah dibahas kemarin oleh Majelis Ulama Indonesia ya.
Ya simak aja di sana gitu. Masa nanti saya menjawabnya Oke, Bang Andi. berbeda dengan guru-guru kita kan gitu. Betul bang. Aku potong Bang Andi, ini ada Bang Riko mau iklan mungkin Bang Andi. Monggo. Kira-kira siapa yang mau di ini? Hah? Gak usah Bang Andi, please. Bang, Oh, Bang, nggak tegas lah. Bang, saya ada pertanyaan satu lagi, boleh Bang? Enggak dulu Pak Neples mau mempertegas. Enggak, ini Bang Riko nih mau naik, mungkin mau iklan dulu mungkin. Ya ntar dulu itu Pak Riko mah gampang. Oh enggak, oke, silakan. Tapadol, lanjut. Sorry. Silakan Bang Neples. Ya jelas lah, kita semuanya sekarang sudah transparan. Kenapa Al Zaitun itu disoroti? Karena ada beberapa temuan yang memang sepertinya kegiatan itu kontroversi. Ada lagi beberapa laporan dari alumni, ada kegiatan terselubung di dalam. Ada lagi bahwa Panji Gumilang terlibat dengan kasus pelecehan, kan begitu, dan lain-lain. Ada lagi beberapa narasi Panji Gumilang juga sepertinya mengarah kepada satu ideologi yang liberal atau mungkin sekular lebih tepatnya. Iya, ini yang bocor. Lalu kemudian Panji Gumilang beserta jajarannya bahkan santri-santrinya memakai atribut-atribut yang biasa dikenali atribut itu digunakan oleh kaum-kaum sebelah, kan begitu. Betul. Jadi indikasi-indikasi itu sudah cukup bahwa Panji Gumilang dan Al Zaitun dimungkinkan di situ adalah tempat beroperasinya, mungkin ya, tempat beroperasinya hal-hal yang pantas untuk dicurigai begitu, pantas untuk dikhawatirkan gitu loh. Karena dia menampilkan sesuatu yang sepertinya jarang atau tidak pernah ditampilkan oleh ulama-ulama sebelumnya begitu. Lalu dia tampilkan itu, sudah kuat indikasinya. Kayak gitu aja. Jadi dimungkinkan Al Zaitun itu adalah pesantren yang sesat. Kalau menurutnya Flos, dimungkinkan Al Zaitun adalah pesantren yang sesat gitu. Iya, karena ada lagi viral lagi ada katanya haleluya itu salam bukan untuk Nasrani saja, untuk orang kaum sebelah, tapi untuk umum katanya. Baru ini di YouTube ada, mungkin abang bisa. Ya buka jelas di YouTube. gini bang, kita menunggu Ya. saja Fatwa Majelis Ulama Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan sekarang kan udah ada investigasinya ya kan begitu. Ya mudah-mudahan secepatnya ya lah, jangan menggantung udah berapa tahun-tahun loh. Iya, Supaya Bang umat Andi. tidak resah kan gitu. Iya, justru itu makanya Bang Andi kan. Jadi bola liar jadi kan masyarakat sebelah nanti orang-orang yang sebelah itu kan udah yang pro sama yang sebelah, jadi orang tuh makin enak memasukkan yang nggak bisa diapakan sama kita kan gitu. Jadi bola liar jadinya. Saya setuju sama Bang Neplos. Alumni sendiri kok yang udah buka semuanya tuh. Kenapa nggak diambil itu? Bisa kok orang masuk ke dalam untuk investigasi. Yang paling fatal itu Bang Andi, bahwa kesaksian dari salah satu perempuan yang mengaku bahwa dia diminta untuk melakukan perbuatan tidak senonoh di saat dia ingin mendatangi orang tuanya yang sudah meninggal, lalu dipaksa untuk melayani si Panji Gumilang. Seharusnya perempuan itu sejak awal dia sudah dilaporkan kalau memang kegiatan itu tidak benar atau mungkin tuduhan itu tidak benar. Tetapi kenapa diulur-ulur? Nah, Nggak bisa gerak, kan nggak bisa gampang analisisnya, gampang sekali nih. Betul. Kayak begitu. Gitu aja. Campur balas semua orang. Anda kan udah bisa lihat di video bagaimana dia sholat Id seperti itu. Itu aja dilihat. Kok alasan apapun tidak diterima sesuai dengan. Coba ya, ini Bang Andi, mau tak tanya dulu sama typingan di bawah. Yang sepakat bahwa wajah Panji Gumilang mirip pendeta, ketik 1. Langsung aja ekstrim ya kan, kita coba-coba dulu eksperimen. Kejam kali Bang. Wah, wah ya sedikit yang melekat ya guys. Host cari oten host. Sepi cari oten. Ketik satu yang sepakat. Ah kan? di live chat YouTube saya juga 1 tuh banyak tuh. Ketik 1 dong. Tuh. Iya. Ini live di YouTube. Jangan mau ditakut-takuti bahwa seolah-olah Al Zaitun itu sepertinya dia dibentengi oleh para penguasa-penguasa di negara ini. Wah, Nggak ada urusan, nggak ada bosan urusan. sekali. Iya, nggak ada urusan.
Gak ada urusan. Mau di backup sama Rusia juga gak ada urusan yang kayak gitu tuh. Paling rumah Nevlos nanti dirudal kan, meninggal udah selesai, apa lagi? Mau gimana? Jangan Udahlah. sampai kalau bisa ya maksud saya itu secepatnya mengambil tindakan keputusan yang paling bijak gitu ya. Kenapa sebelum umat yang mengambil keputusan kan gitu ya? Iya. Kita sudah bosan lah ditakut-takuti. Kemarin Majelis Ulama Indonesia loh sudah satu meja di salah satu media televisi toh. Pastinya juga agak-agak sedikit kencang lah Pak kalau Ustadz kalau berbicara begitu. Jangan terlalu abu-abu lah. Nggak usah takut apa ya populasi Islam berkurang. Nggak usah takut. Islam itu nggak membutuhkan apa ya kuantitas tapi membutuhkan kualitas. Betul. Itu ya teman-teman. Betul ya. betul. Saya lebih percaya dengan Ustadz Abdul Somad daripada MUI. Sorry aja. Iya, betul, Bang. Jadi Betul, kalau Bang. Ustadz Abdul Somad sudah menganalisis bahwa itu orang gak jelas, ditangkap aja. Saya satu suara lah. Saya juga Satu suara satu saya. suara dengan UAS. Iya. Sama aku Ustadz juga Abdul Bang. Somad aja nggak nutup-nutupi loh. Kita kok nutup-nutupi. MUI nggak berani Bang, bongkar itu nggak berani orang. Berani ya MUI sih sudah tunggu aja kan investigasi sabar dulu lah. Iya Bang Andi, tapi udah berapa lama Bang Andi udah jadi bola liar, jadi banyak keluar jadi apanya kan udah dua saksi udah satu barang bukti Bang Andi sebetulnya kalau dalam kepolisian undang-undang kepolisian. Iya, Dua- Bang Macan. dua barang Bang bukti, Macan satu jangan beropini, Bang Macan. Jangan beropini. Jangan. Oke. Nggak boleh. Ada indikasi kita memang tidak boleh memvonis kan. Karena memang ada pihak-pihak yang berwenang dalam hal ini. Tetapi kita juga boleh berasumsi gitu dan itu dibenarkan. Jangan berasumsi, kita boleh berpendapat. Iya, Hak kita berpendapat. kok. Hak kita Berpendapat. kok. Iya, betul. Tapi pendapat yang bijak, kritik yang membangun baik solusi. Gitu. Solusinya memang ditangkap dulu si Panji Gumilang itu, diperiksa Gak ada dulu. cara lain apa? Gak ada lagi. Dibakar nggak mungkin kan? Jangan. Bang Juma diam aja Bang Juma. Lagi sholat dia mungkin. Oh lagi sholat dia kan. Jam 9 ya? Aduh. Jam 9. Iya. Sorry. Host itu user taikin tuh host, tarik host. Saya tadi kan mau tanya nih gimana nih. User cabut. Ya nanya aja masih mau dulu. nanya, silakan Pak Ragil. Iya. Itu Yang di atas lah dulu selesaikan. surat yang di bawah tuh biar aja. Al Imran ayat 90 itu untuk siapa Bang? Sebetulnya Bang. Oke, saya turun dulu ya kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah, masa kita mau benarin pernyataan Panji Gumilang bahwa hadis itu tidak ada yang doif? Dari mana itu coba? Itu mulut dia sendiri yang ngomong itu. Intinya Hadis itu tidak ada yang doif. Apa sih Al Imran 90? Innallazina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Itu ya Pak ya?
berkaitan dengan mahalnya harga tiket pesawat. Walaupun niat kita baik, tujuannya dakwah, kan begitu kan? Ya itu tadi jadi ngaco. Makanya yang mengetok itu rumah pamannya Nabi itu kan Umar bin Khattab, ketok-ketok gedor-gedor. Kenapa kan Nabi langsung aja yang ngetok-ngetok semua itu secara barbar? Kenapa harus Umar bin Khattab? Kan begitu. Jadi memang itulah yang bijak tadi. Gitu. Jangan campur aduk lah. Cuman kata-kata tadi permusuhan kan gak enak. Di Al-Maidah 54 itu ada apa itu. bedanya saya bertanya sama keluarga saya, apa bedanya kita bertanya sini sama Oten? Kira-kira Anda mau bertanya ke keluarga itu apa? Masalah ini. Topik ini gitu. Mertua Anda kan masih Kristen ya, Bro? Iya. Gini aja, Bang. Gini aja. Kasih kayak Solusinya adalah kan kita berdebat di sini untuk menjalin persaudaraan. Iya, gini aja. Solusinya adalah kalau memang Anda punya keberanian, Anda debat aja, buka speakernya di depan mereka. Kalau ada Kristen di sini suruh dengerin. Suruh dengerin perdebatan kita. Ini loh. Ya kok solusinya kayak gitu, Bang? Emang selama ini solusi kita debat kayak gitu ya? Ini ya, kalau mau nyoba dialog, satu aja dulu syaratnya. Sederhana ini. Kalau mau nyoba dialog, coba dulu lihat reaksi pada saat Bang Dewa Molok itu baca Quran di dalam rumah mertua. Coba dulu lihat reaksinya selama 1 minggu. Bacain itu Al-Quran kuat-kuat. Baru bisa kebaca karakternya mertua, bisa diajak dialog atau enggak, begitu loh. Karena kalau sejak awal ternyata misalnya mertua itu punya punya sense yang sedikit sensitif mungkin atau lebih sensitif kepada Islam misalnya, itu kan jadi kacau nanti. Jadi kacau. Jangan Bang, malah ada yang kepanasan. Iya. Bang, katanya, coba Bang. baca Al-Quran aja dulu di rumah mertua. Enggak, kalau Bang. bisa udah. Ada bukan yang semakin tenang makan Pak Jen sebentar, semakin Pak Jen. panas katanya. Pak Jen sebentar biar Pak naik kelas dulu Pak Jen. Ya lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Tadi sempat saya tinggal. Ya sekali lagi saya katakan bahwasanya admin saya memang lagi ibadah ya, nggak keluar dari kota Makassar. Sehingga saya seorang diri. Tadi aku ke lantai 1, ada tamu di bawah ya, aku tinggalin. Ternyata admin nelpon, ada ini katanya ndak nampak. Sorry ya teman-teman, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Mungkin juga baiknya kita tutup aja komal kita ini. Kita tutup sesi kali ini karena saya lihat perbincangannya ini antar Islam ya, antar Muslim, berbicara membahas tentang metode debat kayaknya ini dipermasalahkan. Jadi kita tutup aja dulu ya sahabat-sahabat sekalian ya. Karena kita udah berapa jam ini sesinya? Udah berapa jam? Udah 3 jam, 4 jam ya. Kita tutup aja dulu. Pintar menjabarkan, dia tahu tentang Bible. Istri saya bertanya, coba tanya yang begini supaya saya bisa jelaskan sama orang tua saya. Saya gitu, mau jawaban Bang Andi. Coba kasih senjata. Ntar dulu. Orang bagaimana mau menjawab? Apakah orang tua lu bertanya? Istri saya yang minta. Iya. Istri Anda kan meminta jawaban. Apakah sudah ada pertanyaan ke istri Anda dari ibunya atau bapaknya? Betul. Kemarin Cek sahabat-sahabat gimana? Kita tutup atau gimana ini? Udah 4 jam kayaknya ya. Apa pertanyaannya? Ada pertanyaan, kita bantu menjawab. Kenapa? Apa pertanyaan mertua Anda kepada istri Anda? Apa pertanyaannya? Belum nanya Bang Andi. Ya kalau belum nanya gimana mau dijawab? Iya. Atau gini aja, pura-pura dia pengen belajar gitu. Kalau dia mau mulai lu cari gara-gara namanya. Bukan Bang. Enggak kan Bang, sebelum kita Cek berbicara tes mic. Seperti istri saya berbicara sama Suara saya kedengaran sahabat-sahabat. Kan dia harus ada senjata, dia harus ada ilmu dulu sebelum itu dilepaskan gitu loh. Makanya saya bertanya untuk mengambil senjata itu. Maksudnya kayak gitu loh.
Pelajari Susah amat sih. baca Bible aja. Ya, yang ingin Udah 4 jam ini, sahabat-sahabat sekalian. Itu sih solusinya Bang Andi. Bang, yang ingin ditanyakan tuh apanya apa coba yang ingin ditanyakan Gini. Yang ingin diketahui adalah tentang Islam atau tentang Bible? Tentang Bible. Tentang Bible. Nah, berarti sama dengan istri belum begitu paham tentang Bible. Iya. Betul? Oke begitu. Oh ya udah. Berarti sarannya adalah kalau saya pribadi ya sarannya adalah sering-sering aja dulu sementara ini dengar Sensei Juma berdebat. Sering-sering aja dulu terus dicatat nanti. Banyak penjelasannya itu nanti. Sebaiknya itu sih langkah terbaik untuk sementara Maksud ini. saya sih bertanya begitu sama Bang Zuma, makanya saya naik sini untuk mencatat-catat. Kan kita harus berbicara begitu untuk tidak masuk ke jalur hukum. Kan itu Bang Zuma sudah pintar untuk tidak masuk ke ranah hukum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Iya, gimana? Jadi gini ntar. Bro, lu ambil pulpen catat. Saya catat aja. Catat ya. Yohanes 3 1 sampai 2. Yohanes 4 19. Catat aja. Gua kasih nih bahannya nih. Jangan apa namanya gini aja. Gini Sensei. Jadi beliau ini, Bang Dewa Molok ini ada mertuanya itu masih non muslim, istrinya mualaf. Jadi ada niatan dari istrinya ingin mengajak dialog mertuanya seputar Bible kan begitu. Nah istrinya, istri beliau ini ingin selama ini mendengar penjelasan Sensei sehingga ada hal-hal yang ingin diketahui dari istri beliau ini tentang Bible gitu loh. Nah, jadi beliau nanti ingin mempertanyakan hal-hal yang berkaitan dengan Bible supaya nanti bisa dijadikan bahan diskusi terhadap mertuanya. Karena yang punya jalur untuk ngobrol dengan mertuanya itu istrinya, kan itu orang tua istrinya, bukan beliau ini. Nah, gitu. Iya. Jadi silakanlah Bang Dewa Molok, apa yang ingin ditanya tentang Bible sama Sensei, silakan Mas. Ya saya sih bertanya tentang persembahan Dewa Molok ini Bang. Kan di dalam apa? Raja-raja. Di kitabnya Yahudi itu kan Yahweh apa itu yang Bang Dewa Molok, mohon maaf nih Bang Dewa Molok, ini ada permintaan dari teman-teman. Bang Dewa Molok boleh nggak kita mendengar bareng-bareng syahadat supaya tidak terjadi fitnah? Boleh? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya? Alhamdulillah sudah ya teman-teman. Beliau muslim. Beliau Beres ya muslim. PR-nya. Saya udah sering sama-sama beliau. Siap. 2 Raja-Raja 23:10, 2 Raja-Raja 17:17, Imamah 18:21, Imamah 22. Di sana Dewa Molok dijelaskan. Bang Andi diurut dulu Bang Andi, senjatanya diurut dulu. Oh, ya lu baju aja. Iya, dari perjanjian lama, ntar perjanjian baru gitu. Perjanjian lama Bang, perikut apa itu yang pertanyaan Yahudi ini tidak meminta dari manusia atau mempersembahkan hewan Bang? Datanya itu banyak, yang pasti imamat itu hampir semuanya. Kalau yang Tuhan syariatkan di dalam imamat 4, syariat ketentuan tentang kurban penebus salah itu ada di imamat 4. Kalau dia yang salah itu adalah rakyat jelata seorang diri, itu yang diminta adalah kambing betina. Imamat 4 27:28. Kalau yang bersalah itu seorang diri tapi dia adalah tokoh atau pemuka agama, maka dia ada tertulis yang diminta itu adalah kambing jantan. Imamat 4 22:23. Kalau seluruh umat Israel berdosa, maka persembahannya adalah lembu jantan muda atau sapi. Imamat 4 nomor 13 nomor 14. Nah, kalau yang berdosa itu adalah imam di Lewi, imam Lewi yang berdosa, salah seorang dari imam Lewi yang berdosa, maka yang menjadi korban adalah sapi muda yang jantan. Jadi jelas ya? Jelas bahwasanya yang berdosa imam, yang berdosa rakyat jelata, yang berdosa itu tokoh atau pemuka, yang berdosa itu Bani Israel semuanya. Maka
Hewan-hewannya itu jelas pembagiannya. Kemudian kalau perintahnya mempersembahkan itu di dalam Imamat 1 nomor 2. Katakan kepada Bani Israel, jika mereka hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, maka haruslah persembahanmu itu berasal dari hewan ternak, yaitu sapi, lembu, domba, kambing. Itu perintah. Kemudian bagaimana Tuhan itu melarang mempersembahkan manusia? Itu banyak tertulis seperti yang diterangkan Bang Handi tadi. Imamat 18:21, Imamat 20 nomor 3, kemudian Mazmur 106, 2 Raja-Raja 23:10, 2 Tawarik 28 nomor 8, Yeremia 7 nomor 31, Yeremia 32 nomor 35. Bahkan Yesus mengajarkan untuk mempersembahkan persembahan Nabi Musa di dalam Matius 8 nomor 4 dan Lukas 5 nomor 14. Sederhana. Larangan kemudian membunuh manusia yang benar, larangan membunuh Yesus ada terekam dalam Keluaran 23 nomor 7. Gitu. Jadi tidak ada jalan kemudian Bani Israel itu mempersembahkan manusia apapun judulnya. Tidak ada. Yang ada. Ya gini Bang, kan Paulus itu kan yang dia katakan itu bukan firman Tuhan menurut Paulus sendiri. Kan itu tidak bisa diambil sanggahannya, Bang. 2 Korintus 11 nomor 17. Itu betul itu. Iya, nggak bisa diambil sanggahan untuk itu. Karena bukan firman Tuhan menurut Paulus. Iya, makanya Ibrani 10 nomor 10, Roma 14 nomor 9, Efesus 5 nomor 2 itu tertolak karena itu bukan firman Tuhan menurut Paulus. Nah, kan udah jelas. Terima kasih, Bang. Iya. Maaf Bang Andi kalau tersinggung, Bang Nepus semuanya di sini ya. Tapi nggak saya sih cuma mau nanya kayak gitu sih. Tapi kalau materi ini Anda sampaikan ke mertua, saya rasa mertua lu nggak nyampe. Insya Allah Bang, berdoakan. Tapi kalau Bang Andi jangan gitu Bang Andi jangan gitu. Biarin dulu usaha dia Bang Andi. Insya Allah. Tapi kalau saya maunya saya titip lebih baik kalau mau diskusi santai tentang konsep ketuhanan saja. Supaya Anda juga ringan untuk menjawabnya kalau ditanya balik. Iya. Itu. Terima kasih banyak ya Bang. Bang Zuma. Iya. Jadi sebelum Anda pamit saya kasih kisi-kisi Imamat 1, Imamat 10, Imamat 18. Pelan-pelan dicatat. Iya Bang. Kalau perintah mempersembahkan hewan kurban Imamat 1. Ya. Kalau perintah kemudian untuk jangan mempersembahkan manusia ke dewa Molok Imamat 18. 3 aja dulu kuasai. Iya Bang. Kalau hukuman bagi mereka yang mempersembahkan manusia jadi penebus salah Imamat 20. Pelajari itu 3 poin. Itu udah kena itu. Perintah mempersembahkan hewan sebagai penebus salah Imamat 1. Perintah kemudian untuk jangan mempersembahkan anak manusia sebagai penebus salah kepada dewa Molok Imamat 18. Larangan ancaman Tuhan kepada yang mempersembahkan manusia kepada dewa Molok Imamat 20. Itu aja dulu. Iya Bang, terima kasih banyak Bang. Imamat 18. Minta maaf semua yang di room ini ya. Minta maaf semua karena ada tadi kesalahan kayak gitu. Gak apa-apa, santai aja. Gak apa-apa. Kayaknya saudara ini orang Sulawesi juga ya? Bang, saya sih yang orang Parepare Bang. Silona Bang Handi. Kalau bisa ganti namamu, jangan pakai nama itu. Saya sih juga yang dulu pernah yang bernama Rokardus. Saya sih ganti-ganti nama. Jangan bagus kau. Pakai aja nama-nama yang stabil. Iya Bang. Di Parepare di mana kau ini? Di depan di BTN Godam. BTN Kodam yang mana? Pernah bicara dengan di kilometer 7 sana. Yang di tengah kota. Bukan. Lakesi. Bukan. Bomas CP. Di Perumnas, dekat Perumnas. Oh iya, dekat lapas. Woke Iya. Oke. Iya. Baju Kiki. Kampung saya kau pakai. Kampung gitu bisa mas bukan lumpuh lapak D. Lapak D bisa masuk. Lapak D. Iya, Lapak D bisa.
Bacu Kiki bisa. Iya Bang Di. Bugis Pinrang Kika. Sidrap. Oh Sidrap. Siapa? Sidrap mana? Alak Kuang. Sidrap Tanrute dong. Oh Tanrute dong. Yang umat terjemahan nggak ngerti. Kan ikut tumbang. Iya Bang Di. Mil lo kasih anu ilmu cek dikasih. Tapi manya-manya tomo-tomo agak tator. Iya. Tolotang. Oh, tolotang pokoknya di Amparita. Amparita. Bang Juma wadah. Ada terjemahan barunya. Bang Andi, Pak Macet Ikina. Enggak, dia berikan. Dia berikan. Tapi manya-manya mana kepada sisep tos pinro bicara ogi, Je. Pak Sidap mau itu pinro kuwi sebari-bari. Iya, ba. Wasi Je den rumah cobi-cobi lang kok. Tak tahu pare-pare campur-campur bahasa ana ding. 3 tahun saya di Pare-Pare Ngerti saya Pare-Pare katanya. Tapi manya-manya mertua manya-manya. Dewa Bang, kita nih umat terjemahan Bang, jangan lagi tuh Bang. Ini bahasa Aramaik Bang, Aramaik. Ya. Original text-nya itu ya. Kadang angka ya ralawa saha itu intinya kalau mau belajar bahasa Bugis. Keluar bahasa teksnya sudah. Kan maca itu ya Bang, siapa tahu ada hotel yang mau turun, yang mau naik Bang, saya turun dulu kalau anu ya Bang. Tapi besok-besok kan anu dia ganti nama mu nggak bagus lah itu. Iya Bang, iya. Nanti sadar wali kotamu nanti bagaimana? Gimana Pak Ragil? Ya Bang, terima kasih banyak Bang. Terima kasih banyak Bang Andi. Masih patokan Bang kan? Masih patokan kan? Iya masih patokan. Iya. Pak Ragil mau pakai original text juga ini gimana Pak Ragil? Yuk pamit Kak Yolo deh. Apa bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Bang Zuma dengan Bang Handi pakai original text. Gimana kalau kita pakai original text-nya juga gitu loh. Kok nyeletek? Silakan Bang. Tadi nyeletek apa? Nggak ngerti saya nyeletek. Nyeletek itu bukannya makanan ringan itu Bang. Bang Juma, tadi YouTube sempat katanya berhenti. Memang dia. Iya, saya ke bawah ada tamu tadi di bawah. Pantesan. Tapi udah aktif lagi? Udah, alhamdulillah. Anak-anak pada lari ke saya. Bang Juma katanya. Mati balik. Iya, mungkin ditutup aja dulu Bang Handi, tutup. Oh iya. Udah berapa jam? 4 jam ini ya? Saya baru 1 jam 45 sih, tadi kan saya break dulu. Oh ya udah, kalau gitu aku matikan aja dulu ya. Oke. Nggak ada oten kan? Nggak ada. Banyak di bawah Bang. Banyak masih di bawah, banyak yang ngantri soalnya. Entah ini oten entah. Iya. Aja dulu. Itu Karim Limoto tuh. Pak Banyak Karim. ngantri Bang, ada 10 orang Bang. Bentar, Pak Karim. Bang Andi minta pencerahan. Halo Pak Karim. Cobi-cobi itu artinya apa? Cobi-cobi. Petutuai. Oh, petutuai. Kirain bercanda Bang. Andi bukan. Itu ada user. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. User. Bang Andi minta pencerahan dong. Kok saya? Bang Juma dong, ada guru di sini, masa saya? Enggak Bang Andi, memang khusus dia dikirim untuk Abang. Iya Pak Karim, silakan Pak Karim. Atau user apa, silakan. Iya ini nggak ada oten di sini jadi kurang enak ini kita. Apa Bang? Yang penting kita kasih air gula biar enak. Begini Pak Karim, maksud saya begini ya, teman-teman yang punya harta berlebih begitu ya, jangan disimpan, nggak dibawa mati itu. Iya betul. Jadi ya, berbagilah kepada orang-orang yang membutuhkan begitu. Seperti Pak Riko ini kan, beliau ini ada jualan, ya dibelilah. Jadi enaknya apa kalau nggak ada oten begini kita bertanya kepada yang lebih tahu. Boleh kan? Ke host. Ya, gini. Kita bertanya ke host bagaimana pengalamannya bergerilya dia selama ini. Aduh. Ya, tanya hostnya bagaimana selama ini kalau diomelin sama Andi Slebes, coba tanya dia. dia rajin kali di komal-komal oten itu Bang. Bayangkan 1500 tahun aku ngajar Bang, nggak ada yang ikut satu pun Bang. Yes. Bayangkan 1500 tahun. Ini hostnya ini sudah kuperingatkan dia, kau janganlah kau berjamaah sama oten, pergi lagi, balik lagi, pergi lagi.
Tiap hari aku omelin dia. Sekarang udah sadar dia. Gaji honor aku soalnya. Masa aku makan duit haram? Iya. Besar loh honorku nih ngajar di sana. Sabar banget dia. Enggak, ini bercanda doang. Mengingat masa lalu, Bang. Sama Pak Munir. Iya Pak Munir ya. Dulu ya iya di zaman Zoom ya. Betul. Kita ini bukan hari ini kan mau udah bertahun-tahun yang lalu begitu. Oh, Bang Munir yang biasa ini ya, yang masuk di Zoom-nya Oten, kemudian dilempar ke Zoom-nya Muslim. Iya. Ininya live-nya maksudku. Benar ya Bang ya? Kurang ingat sih kalau itu. Maksudnya Bang Munir ada di mereka, kami nggak bisa naik nih. Kami nggak bisa naik. Iya, yang dia relay Bang Juma. Iya, Dia relay. Waktu itu kita di Zoom, Bang Munir masuk ke sana, dia relay ke kita. Iya itu betul itu. Kita dengar gitu. Oh ternyata yang begini tuh yang diomongin gitu loh. Bang Munir berkamuflase di sana, dikira Oten. Betul. Bukan, aku nggak nyamar. Mereka udah tahu. Oh, udah tahu. Memang disambungkan betul. Berarti abangku ini yang putih itu ya kan? Iya betul Bang. Betul. Masya Allah. Yang putih jenggot kan CIA aku. Kalau nggak di CIA nggak mau. Cuma di CIA aja. Edo ya di sana ya Edo. Edo Airben kan banyak kan waktu itu. Bang Suma. Iyalah. Tes 1 2 3 Masuk. Bisa dengar Bang Suma. Iya dengar. Bisa kasih ini satu supaya kita di sini bisa ini Kak, ayat dari Allah supaya kita yakin betul begitu Bang. Maksudnya? Bahwa Allah itu satu-satunya begitu Bang. Ikhlas aja baca Bang. Ikhlas Bang. Enggak tahu. Kita enggak tahu orang Papua itu. Saya ingin bertanya kepada Bang Juma. Karena nggak ada Oten kan kita cari ilmu buat Bang Juma. Tafadhol Bang. Halo. Iya, jawab. Bertanya langsung Bang. Oh iya. Ya, kan Islam di zaman Bani Israel itu menurut Bang Juma tadi diminta untuk berkorban ternak dan sebagainya untuk jika ada dosa. Nah, saya mau bertanya, kalau Islam sekarang yang kita berkorban di Idul Adha itu fungsinya untuk apa Bang Juma? Yang berkorban di Idul Adha. Kisah Nabi Ismail ini. Iya, jadi kurban itu baik di dalam bahasa Ibrani maupun bahasa Arab ya. Itu maknanya, artinya adalah mendekatkan diri. Jadi kurban diadakan itu demi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sama segala perintah yang kemudian Allah sampaikan kepada kita, ketika kita lakukan itu tujuannya apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Walikulli ummatin ja'alna mansakal liyazkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Jadi itu adalah syariat. Nah, kenapa Allah menerangkan syariat ini fa ilahukum ilahu wahida falahu aslimu, supaya kita ini kemudian apa? Berserah diri. Ini perintahnya, aslimu, berserah dirilah kalian. Jadi berserah diri itu artinya mendekatkan diri. Ibarat kata gini, ada orang melakukan pelanggaran hukum. Ketika dia menyerahkan diri berarti dia mendekatkan diri kepada pihak yang berwajib. Gitu. Nah, inilah yang dimaksud apa hikmah dari kurban di Islam. Itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk nebus dosa. Ya, artinya ketika kita berdosa tanpa ada syariat kemudian di Islam mau dipersembahkan. Lain kaidahnya ketika perintahnya memang di dalam kitabnya orang Yahudi ya memang untuk penebus salah. Nah, kenapa harus ada penebus salah? Supaya orang itu mendekatkan diri kepada Allah. Karena tidak ada orang yang bisa dekat kepada Allah tanpa suci, tanpa kudus. Harus suci dulu. Makanya di Islam ketika kita ingin beribadah, kudu wajib suci, lahir, batin. Gak boleh kita mendekat diri kepada Allah dalam arti syariat ketika kita itu tidak bersih.
seperti itu, Bang. Jadi hikmah kurban itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ibarat kata gini, antara kita dengan pencipta kita itu ada tabir. Ini tabir. Tabir itu ibarat kaca, gitu ya, ibarat kaca. Semakin banyak dosa yang kita lakukan, maka semakin kaca itu, semakin apa yang ada di sebelah kaca ini tidak terlihat oleh kita. Semakin bersih kaca ini, maka semakin jernih kita melihat apa yang ada di sebelah kaca. Nah, orang yang bersih jiwanya, orang yang senantiasa berzikir, bertaubat, mensucikan diri dari dosa apapun, semakin bersih dia hubungannya dengan Allah, itu seakan-akan orang-orang seperti ini itu seakan-akan mereka itu benar-benar melihat Allah. Lari ke ihsan. Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan sekiranya engkau tidak mampu melihatnya, sesungguhnya Allah itu melihat. Jadi orang yang sudah bersih dari dosa itu takut mengambil barangnya orang, takut kemudian berdusta, takut bermaksiat, karena merasa dilihat oleh Allah. Kenapa merasa dilihat oleh Allah? Karena sudah tidak ada cermin lagi, dekat sekali dengan Allah. Maka itulah hikmah daripada. Oke, terima kasih Bang Juma sudah menjelaskan kurban itu artinya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan berkorban. Oke, ada pertanyaan berikut ini, tapi maaf ya, saya ini memang betul-betul tidak tahu apa sebab terjadi perbedaan kisah yang dikorbankan, yang diminta untuk dikorbankan pada zaman Nabi Ibrahim itu antara Islam dengan Kristen. Islam yang Ismail, sementara di Kristen Ishak. Kenapa terjadi perbedaan seperti itu? Baru saya punya pertanyaan tadi, gimana Bang? Cuma user saya juga nggak, user nanti diulang lagi aja. Perbedaan Bang, coba perbedaan ujian ke Nabi Ishak sama Ismail. Kita di Papua semalam jadi Bang. Ntar habis ini Bang. Iya, jadi terkait dengan sebenarnya kalau kita berbicara terbuka dengan teman-teman Yahudi ya, beda dengan Kristen. Siapa yang dikorbankan? Maka mereka akan mengatakan tidak ada yang dikorbankan, baik Ismail maupun Ishak. Nah, kalau di Al-Quran diterangkan bahwa yang dikorbankan itu adalah Nabi Ismail alaihissalam di dalam surah As-Saffat. Sementara di dalam Kejadian 21, 22, 23, kalau kita melihat secara terstruktur dan kita telaah dengan kritis, sebenarnya di sana pun yang dikorbankan itu, yang hampir dikorbankan itu juga adalah Ismail. Itu. Apa pembuktiannya? Dalam kitab Kejadian 21 nomor 14, Ismail tinggal di Beersheba. Kejadian 21, 33, Abraham berada di Beersheba. Kejadian 22 nomor 2, Abraham mempersembahkan anaknya di tanah Moria. Setelah mempersembahkan anaknya dikembalikan kepada ibunya. Nah, di Kejadian 22 nomor 19, setelah persembahan terjadi, Abraham dan anaknya kembali ke Beersheba. Siapa yang tinggal di Beersheba? Hagar. Siapa Hagar ini? Ibu Ismail. Nah, kenapa nggak kembali ke Hebron? Sementara di Hebron itu di dalam Kejadian 23 yang tinggal di sana adalah Sarah. Kenapa tidak kembalikan anaknya Sarah ke Sarah? Kenapa anaknya Sarah dikembalikan ke Hagar? Kan nggak nyambung. Iya betul. Oke. Nah, ketika kita telah dengan kritis, maka sebenarnya yang nyaris dipersembahkan itu benar adalah Nabi Ismail alaihissalam. Mantap. Lanjut. Nah, orang Yahudi dalam hal ini kita tidak pernah ribut sama mereka tentang itu, nggak pernah ribut. Yang ribut ini bani terjemah, yang mengambil terjemahan kitabnya orang kemudian ngotot, bukan Ismail, tapi Ishak. Padahal itu nggak penting kali. Lah kalau Ishak memang apa hubungannya dengan Kristen? Lalu kalau bukan Ismail terus apa hubungannya dengan? Nggak ada hubungannya. Sama sekali nggak ada hubungannya. Kenapa? Di dalam Kejadian 17 nomor 7, Tuhan pencipta langit dan bumi yang memproklamirkan dirinya bahwa aku akan menjadi Tuhanmu wahai Abraham, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Jadi mau sekuat apapun orang ini kemudian mengatakan kita tidak sama Tuhannya dengan Bani Israel, dalam hal ini pengajaran para nabi,
Selama kejadian 17 nomor 7 tidak direvisi, maka selama itu juga mereka membohongi diri mereka. Mereka mencoba menipu diri mereka sendiri. Karena jelas di situ Tuhan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu wahai Abraham, Tuhan keturunanmu secara turun temurun." Nah, baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah keturunan Nabi Ibrahim, dan sebagai keturunan Nabi Ibrahim, beliaulah yang kemudian mengajarkan litubayyina linnas kepada seluruh umat manusia untuk mengajarkan menyembah hanya kepada Tuhannya Abraham, Ibrahim, Ishak dan Yakub. Gitu, Bang. Oke, terima kasih kawan-kawan. Silakan lanjut bertanya kepada Bang Juma. Kepada yang lain juga. Tuh Pak Yusr. Tadi ada ketinggalan Pak Yusr apa Pak Yusr? Sebelum saya tutup. Pak Yusr. Waduh. Iya, Pak. Tadi mau nanya apa, Bang? Saya di Wamena semalam ini, Pak. Satu saja untuk ini. Mau nanya gimana kita supaya percaya bahwa Allah itu memang ada. Kalau saudara mengatakan ada, definisi ada itu apa? Itu dulu. Supaya kita percaya begitu, Pak. Teman-teman Muslim di Wamena kan bisa enggak ini, Pak? Ya enggak. Gimana ya? Karena Baik, Bang. Ini boleh saya sambung pertanyaannya, Bang? Mungkin ada hubungannya, Bang. Bersambungannya begini, saya pertanyakan gini. Jika ada yang menanyakan aku, kata Allah, tentang aku, jawablah wahai Muhammad bahwa aku lebih dekat daripada urat lehermu. Itu maksudnya gimana? Iya, baik. Jadi pengakuan Allah, aku lebih dekat daripada urat lehermu, itu adalah sebenarnya kalau kita menggunakan akal sehat itu adalah sindiran. Kenapa dikatakan sindiran? Karena bagi orang yang berakal, mereka akan menangkap poin bahwa dirinya bukan ciptaan dirinya, kan gitu. Pandai bicara, bisa melihat, bisa mendengarkan, makan lewat mulut, diusus, diolah, dibuang lagi kembali, kantuk, tidur, lapar, kenyang, dan seterusnya. Itu adalah suatu kondisi yang ada pada diri manusia, yang kalau manusia itu sadar, dia akan tahu bahwa semua aspek yang ada pada jasad saya ini tentu bukan milik saya, ada yang memiliki, bukan ciptaan saya, ada yang menciptakan. Siapa yang mengadakan saya? Siapa yang menciptakan saya? Pasti adalah sesuatu yang maha sempurna. Oh, nggak ada kok, kan aku nggak melihat. Nah, apakah mata kita ini mencakup semua apa yang kita inginkan? Apa yang kita ingin lihat bisa dilihat? Contoh, kita yang ada di Jakarta, bisa ndak mata kita itu melihat Makassar dari Jakarta? Nggak bisa. Apakah karena mata kita itu tak mampu melihat kota Makassar, maka boleh kita katakan kota Makassar itu tidak ada, fiktif? Karena kita tidak melihat. Tentu tidak, bukan? Nah, bagaimana dengan rasa pahit atau rasa manis atau rasa asin? Rasa asin itu ada, yes. Bisakah manusia mewujudkan rasa asin itu? Tidak. Loh, kalau begitu asin itu nggak ada. Faktanya ada. Akal itu ada, tapi nggak ada orang yang bisa melihat akal. Apakah berarti akal itu nggak ada? Ada. Buktinya, ya kita bisa berkarya, kita bisa mencipta. Makanya Allah mengatakan, wala'allahum yatafakkarun. Manusia ketika diajarkan sesuatu tentang teori, tentang praktik segala aspek, maka manusia itu kudu harus tahu bahwa saya diminta untuk berpikir. Nah, bagaimana dengan Allah? Bagaimana bisa mengatakan bahwa Allah itu ada? Analoginya sederhana. Bagaimana bisa membuktikan bahwa akal itu ada? Bagaimana bisa membuktikan akal itu ada? Orang mencipta,
orang berkarya, orang berkata-kata. Ada yang mengatakan Bang Suma ketika menyatukan satu kata menjadi sebuah kalimat, maka muatannya itu mudah dipahami. Itu kata orang. Ini kenapa bisa terjadi? Karena Bang Suma berakal. Bang Suma punya loncatan berpikir. Berarti kata demi kata, lontaran yang keluar dari mulut Bang Suma menjadi sebuah kalimat, itu adalah hasil daripada adanya akal. Begitulah Allah. Akan adanya Allah membuktikan bahwa adanya alam semesta ini. Ada alam semesta ini bukti adanya Allah. Meskipun kita tidak bisa melihat akal, tetapi karena hasil dari akal mampu berkarya, menciptakan komputer, menciptakan laptop, menciptakan HP, maka itulah wakil keberadaan akal, adanya ciptaan yang dihasilkan daripada cara kerja akal. Dengan adanya alam semesta ini, itulah bukti bahwa wujud Allah itu ada. Berkat adanya alam semesta ini dan adanya jasad ini yang begitu sempurna, tersusun dengan biologis yang begitu apik, yang begitu canggih, yang begitu hebat sekali, dari akal yang terdiri dari jasad biologis, darah, ada di dalamnya unsur daging dan seterusnya, mampu membuat pesawat, mampu membuat baja yang berton-ton, beribu ton itu melayang ke udara. Itu kenapa? Karena ada kekuatan akal yang tak terlihat, itulah yang maha dahsyat. Ada komputer yang komponennya begitu sempurna. Ada kapal selam yang komponennya begitu sempurna. Ada pesawat yang komponennya begitu sempurna. Ada mikroskop yang begitu sempurna. Siapa itu? Akal. Berarti akal ini mampu kemudian berkarya. Bagaimana dengan alam semesta ini? Nggak ada itu air hujan terangkat ke langit. Yang ada hujan turun dari langit. Kemudian terjadi siang, terjadi malam. Sawah dipanen bulan ini, tidak habis bibitnya, muncul lagi sawah padi berikutnya, panen lagi. Ikan di laut diambil hari ini, besok ada lagi bibitnya. Burung di udara diambil hari ini, besok ada lagi burungnya. Kenapa semua itu bisa berkesinambungan? Karena ada yang mengadakan. Itulah Allah, bukti adanya Tuhan. Karena kalau tidak ada Tuhan, tidak ada pencipta, maka mustahil alam semesta ini ada. Kenapa? Penciptanya aja kagak ada, bagaimana mungkin ada ciptaan? Nah, karena ciptaan ini sudah ada, maka hukum logikanya, hukum wahyunya, hukum ilhamnya, so pasti ada yang mengadakan. Itulah Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Allahu Akbar. Satu lagi boleh, Pak? Silakan. Mungkin gantian sama yang lain yang bisa menjawab. Dinda Neplos. Tanya satu lagi, Pak, boleh, Pak? Boleh. Dinda Neplos monitor. Bang Handi monitor. Siap Sensei. Mungkin yang ini saya tambahkan sedikit, Gurunda, boleh? Iya, silakan. Nanti dibantu jawab ya. Sedikit banget. Iya, silakan. Sekarang Bapak, kalau ada di dalam, coba Bapak keluar dulu sebentar, lihat alam semesta ini seperti apa. Lalu Bapak berpikir di situ, apakah Tuhan-Tuhan yang lain seperti halnya manusia, patung, sapi, lembu, dan pepohonan itu bisa menciptakan ini semua gitu? Pikir di situ Pak ya. Tuh, untuk membuka akal Bapak gitu, untuk menerima adanya Tuhan, Allah. Gitu ya. Silakan yang lain disambung. Begini Pak, saya mau tanya Pak. Saya ikut teman muslim kayak ke masjid sholat. Itu kira-kira sholat saya diterima enggak Pak? Ada syaratnya. Silakan Ustadz Gurunda. Ya, saudara muslim, saudara Islam. Di Wamena minoritas, cuman saya enggak pernah ke gereja juga. Cuman banyak teman muslim, cuman saya ikut-ikut saja, cuman enggak tahu apa yang dia itu, cuman ngikut saja gitu Pak. Itu kira-kira gimana Pak? Diterima enggak Pak? Logikanya gini. Anda cerdas, Anda pintar. Pada jam 8, jam 7 Anda bangun. Habis itu Anda menggunakan seragam SMP. Jam 8 Anda belajar matematika sampai jam 10.
Jam 10 Anda belajar bahasa Indonesia. Bergulir setiap hari, Senin sampai hari Sabtu Anda belajar. Tapi Anda tidak terdaftar di sekolah. Kira-kira Anda bisa naik kelas, dapat ijazah? Tidak. Padahal Anda pintar, lebih pintar dari mereka yang mendaftar sebagai siswa. Ada sekolah di samping rumah Anda, SD, SMP. Anak muridnya banyak. Anda tidak termasuk murid. Tapi ketika murid itu belajar, Anda juga belajar. Ketika murid itu berhenti belajar, keluar main, Anda juga keluar main. Maksudnya di rumah Anda keluar ibadah. Main maksudnya. Nah, atau sekali-sekali Anda masuk ke sekolah, ikut di dalam kelas belajar. Ikut Anda di situ sebagai orang yang mendengarkan guru. Ya. Kenapa anak ini kan bukan murid. Oh, dia orang susah. Tidak ada duitnya untuk bayar sekolah. Ya biar supaya dia cerdas, biarkan aja duduk masuk di kelas mendengarkan. Pada saat ujian, Anda pun ikut ujian. Tapi apakah kemudian Anda dapat rapor? Anda mendapatkan ijazah? Tidak kan? Nah, begitulah kalau Anda tidak kemudian memenuhi syarat untuk menjadi seorang Islam, meskipun Anda melakukan ibadah-ibadah yang sama dengan Islam, tapi kalau Anda tidak bertauhid, tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang Muslim, maka itu percuma, sia-sia. Sebagaimana sia-sianya anak yang cerdas, pintar, rajin, tapi tidak terdaftar di sekolah. Murid Percuma, bodong kan? namanya. Percuma. Jadi kalau Anda sudah melakukan sholat, Anda sudah melakukan amalan Islam, tinggal disyahkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, resmi menjadi siswa sekolah. Anda ujian, Anda naik kelas, lulus dari sekolah, Anda dapat ijazah. Ijazahnya adalah Jannat Firdaus. Demikian. Tapi jangan Syaratnya lupa, apa itu, Pak? Kita bersyahadat. Syaratnya juga. Kita bersyahadat, mempersaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan yang terakhir, yaitu Rasulullah. Gimana itu, Pak? Gimana? Ini dari tadi ada radio rusak itu di mana ya? Kok saya pening kali kepalaku. Di ini. Di Pak User kata, di Pak Karim ya, bukan? Enggak, saya sembunyi, Pak. Karena keluarga ini tuh. Saya sulama ngikuti, cuman enggak pernah ini, Pak. Ini semalam juga kebetulan keluarga tidur. Gimana caranya itu, Pak? Nah, ikut syahadat saya, Bang. Ikutin saya. Bersyahadat, Pak. Bersyahadat. Gimana, Pak? Bersyahadat aja di sini. Mendaftarkan dulu, artinya mendaftar dulu. Biar gak Syahadat. jadi murid bodong. Gimana itu? Di sini aja. Kalau mau ikuti saya. Iya, bisa, Pak. Baik. Yakinkan diri dulu. Sudah lama saya ini, Pak. Teman-teman kebetulan di Wamena sini banyak teman saya yang Muslim. Wamena, Papua. Dari Papua ya? Iya, Papua, Pak. Oh, Masya Allah. Anda yakin Islam itu agama benar, Bang? Selama ini teman-teman baik semua. Yakin sih, Pak. Alhamdulillah. Ya udah kita bersyahadat ya, terlepas nanti abang saya ini belajar Islamnya kepada siapa silakan aja. Yang pasti Anda melembutkan hati Anda untuk menerima bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah Allah, dan risalah yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya sekarang ini untuk berhubungan dengan Allah dan berhubungan kepada sesama manusia, yaitu melalui utusannya bernama Nabi Muhammad SAW. Anda yakin itu? Insya Allah yakin. Masya Allah. Ya udah, kita Bang Handi kita langsung ya, teman-teman ya. Silakan Deplos. Silakan yakinkan diri dulu, silakan lanjut. Tafadhol Guruda. Iya. Baik, ikuti saya. Nama lengkapnya siapa, Bang?
Namanya siapa, nama panggilannya gitu? Bisa saya ini Pak, nanti takut keluarga ini jadi Pak. Maksudnya saya enggak yang sama keluarga jadi Pak. Mungkin Oke, bisa enggak. Pak nanti kalau Panggilannya nggak bisa. Nggak bisa ya? Ya udah, ayo. Ya ikuti saya ya Bang ya. Allah melihat kita. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah nabi dan rasul Allah. Sah. Amin. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Sahabat-sahabat sekalian, ya ternyata ada hikmah di balik dialog kita sepanjang malam ini. Ternyata diam-diam sahabat kita mendengarkan dialog dan sisi kebenaran yang ada di sela-sela perdebatan yang sengit sepanjang malam tadi, itu ternyata membuahkan hikmah pengajaran dan membuat teman kita itu lembut hatinya dan mengakui Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan dan juga baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah utusan Allah. Mungkin ada masukan dari sahabat-sahabat yang lain. Waktu dan tempat saya persilahkan. Makasih banyak. Iya, sama-sama Bang. Semoga ini tidak main-main ya. Semoga ini yakin Ya dengan Allah ya Karim kepada Allah. Sebentar dulu Pak Jen. Dan kepada Rasulullah ya. Pak Jen dengerin dulu Pak Jen. Iya ya. rahmatnya dan menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Sebentar. Jauh-jauh di Tolong yang lain silent dulu, biarkan Pak user dulu menikmati. Alhamdulillah bersaksi di TikTok. Silent dulu sebentar yang lain ya. Tolong Pak Munir juga itu. Biarkan Pak user dulu apa yang Anda rasakan setelah bersyahadat, Bang. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Jadi ada hikmah yang kita petik di malam hari ini ya, mulai dari awal malam sudah sholat maghrib ya Bang Juma ya. Kok aneh-aneh semuanya yang masuk, tapi terbayar sudah dengan saudara kita ya. Tiba-tiba minta disyahadatkan ya Bang Juma ya. Iya. Ada hikmah gitu. Mungkin Ya, ada saran-saran yang lain ya. Syarat-syaratnya silakan Bang Andi. Ya silakan Kenda. Ada yang mau dikasih masukan? Ya. Ke sahabat kita ini. Saya nggak bisa berkata apa-apa ini Bang. Saya merinding ini mendengarnya. Mudah-mudahan saudara kita yang baru ini menjadi Islam yang taat dan juga menjadi Islam yang beristiqomah dalam ibadah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Yang jelas adalah segala dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal baiknya terbawa sampai saat ini. Jadi abang paling bahagia di hari ini begitu. Dosa-dosa abang itu dihapus sudah begitu. Kami sebenarnya cemburu loh sama abang. Abang gak punya dosa sampai detik ini abang cuma ya. Itu bang yang saya tanya tadi bang. Saya pun iri bang dengan orang mualaf ini bang. Karena bagaimanapun besar dosanya langsung dihapus bang. Sementara kita yang terlahir dari bayi itu muslim berjibun yang mana dosa bang. Gitu. Dan saya minta doanya bang kepada sahabat kita ini, saudara kita yang baru. Waktu dulu kacak ya, tapi banyak kan. Karena Bang User tadi nggak mau memperdengarkan namanya begitu ya. Kemungkinan masih ada kendala-kendala keluarga. Bang User memang asli sana ya Bang, nggak usah sebut tenaga kampungnya. Asli sana ya Bang. Memang terlahir dari Kristen ya Bang. Masya Allah. Belum bisa berkata-kata. Iya. Bang Neplos, ada yang sampaikan Bang Neplos. Ini adalah awal dari perjalanan yang sebenarnya ya. Perhatikan dalam hal ini, berarti kita sudah berada dalam perjalanan yang sedang diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana semua perbuatan itu akan diperhitungkan baik dan buruknya. Kan begitu. Tidak ada satu, itu suara siapa? Diskusi lagi lah. Jangan ceramah lah. Ceramahnya apa diskusi lagi jadinya kan. Pak Munir. Iya. Tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan jaminan terhadap apa yang akan terjadi di masa mendatang, tetapi justru yang menjamin itu adalah hanya Allah satu-satunya. Itu yang pertama dulu ya. Kita tidak tahu bahwa apakah hari ini kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau jangan-jangan di masa mendatang kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu sifat Allah adalah menghinakan dan memuliakan. Khafidun, membolak-balikkan hati. Ya, Maha membolak-balikkan hati juga ya. Ya, membolak-balikkan hati, lalu kemudian rafidul, yaitu meninggikan ataupun memuliakan orang. Allah menyesatkan siapa saja yang Dia kehendaki dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Kita dalam hal ini akan kembali kepada Allah dengan membawa pertanggungjawaban kita masing-masing. Kan itu harus dicatat. Dan buku petunjuknya sudah Allah berikan, yaitu Al-Quran dan Hadis. Dan setiap manusia itu akan membaca petunjuk itu. Silakan dibaca petunjuk itu supaya kita tahu nanti bahwa jalan yang kita tempuh adalah jalan yang sebenarnya. Kan begitu. Jadi ini adalah awal dari perjalanan yang sebenarnya. Akan ada lagi nanti perjalanan-perjalanan yang lain yang kita nanti bersama-sama akan melaluinya. Pada saat di dunia kita sudah selesai. Mungkin kita sudah selesai. Tetapi akan ada perjalanan selanjutnya, itu perjalanan di yaumil akhir atau yaumul hisab. Dan di situ semua manusia hanya memikirkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena saking besarnya kebesaran Allah itu untuk menunjukkan di hadapan makhluknya bahwa apa yang telah Allah firmankan atau apa yang pernah Allah beritakan itu benar, gitu ya. Itu betul benar. Jadi kalau sudah masuk kepala harus masuk badan. Artinya apa? Kalau sudah masuk Islam maka harus menjalankan apa yang sudah diperintahkan di dalam Islam, dan itu bisa diawali. Jangan tunggu pintar dulu baru beribadah, tetapi beribadahlah sampai pintar. Celakanya adalah kalau kita menunggu kita dulu berilmu baru kita beribadah. Contoh, misalnya kalau ada nanti suatu saat orang berkata, kamu sholat tapi kamu nggak tahu artinya apa, bacaannya apa, itu sama dengan berarti kita harus tahu dulu arti bacanya baru sholat. Itu salah. Sholat dulu sampai pintar, bukan pintar dulu baru sholat, tapi sholat dulu sampai pintar. Kan begitu.
Artinya memang Amin. betul. Iya. Jadi mudah-mudahan Boleh lanjut bertanya? Ntar dulu bang, belum kelar. Jadi mudah-mudahan kita saling mendoakan saja. Ini juga mendoakan jangan henti-hentinya lah ya menuntut ilmu dalam hal ini, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan Islam, dan begitu ya, terus belajar saja. Alhamdulillah saya bersyukur sama Allah Ta'ala telah diberikan waktu untuk menyaksikan hal yang mulia ini, begitu. Silahkanlah, itu aja mungkin. Terima kasih. Yang jelas. Boleh lanjut bertanya Bang Juma? Ntar dulu Bang, yang jelas saudara kita bertambah hari ini. Saran kami adalah jangan mempermainkan syahadat itu. Jangan segan-segan bertanya apabila tidak tahu. Yang jelas, yang paling jelas adalah harus mandi wajib dulu. Segera laksanakan perintah rukun Islam itu. Ya, sholat. Betul. Puasa, zakat, betul. Dan seterusnya begitu. Dan izin boleh mandi? Ya. Satu hal yang mau saya tekankan kepada teman-teman, perhatikan ya teman-teman semua. Seandainya syahadat ini benar, maka kecelakaan besar bagi kita menganggap bahwa ini adalah hal yang main-main. Seandainya syahadat ini benar di hadapan Allah Ta'ala dan Allah memuliakan orang ini, maka kecelakaan besar bagi kita yang menganggap bahwa ini adalah permainan. Artinya adab kita di hadapan Allah Ta'ala, terlepas itu benar atau salah, tetapi kita secara beradab, kita bukan orang-orang yang melampaui batas. Hanya Allah yang mengetahui itu. Maka pilihan kita adalah hanya bersyukur saja. Bersyukur saja. Penilaian itu bisa kita hadirkan, kemungkinan apapun bisa kita hadirkan. Tapi dalam hal ini saya takut ada kecelakaan yang paling besar di hadapan Allah. Kenapa? Karena Allah menjadikan peristiwa ini bisa saja benar. Seandainya benar, lalu kemudian saya membuat satu kemungkinan bahwa ini permainan, maka saya adalah orang yang celaka, betul-betul celaka di hadapan Allah. Bagaimana mungkin Allah memuliakan kejadian ini, tetapi kita justru mencurigai Allah Subhanahu Wa Taala? Maka ini bentuk adab kita, tetap kita bersyukur sama Allah Taala bahwa ini terjadi. Sudah selesai, khalas. Ya, itu saja. Jadi saya terusin dikit ya Bang, bahwa jangan sungkan-sungkan, jangan malu bersinergi dengan kami. Kami semua saudara kamu yang baru. Itu satu. Jangan bersolok karir. Apapun yang Anda nggak tahu, tanyakan kepada lingkungan Anda. Kalau nggak segan-segan, ntar dulu Bang. Nanti minta nomornya Bang Juma, nomor kami semua di sini. Apapun itu gitu loh. Yang jelas memulai ini harus mandi wajib. Terus kedua ya kalau belum disunat harus segera disunat Bang. Itu wajib untuk laki-laki. Kira-kira begitu. Identitasnya Bang Endi, identitas untuk pengurusan identitasnya Bang. Ya itu juga. Kedua adalah segera kalau ada masjid dekat sana ya minta aja. Kalau bisa disaksikan oleh orang banyak supaya nanti kalau Anda masuk masjid nggak dicurigai lagi gitu. Terus kedua ya kalau bisa ada waktu keduk capil merubah identitas. Itu sih saran kami. Karena nggak menutup kemungkinan kalau ajal kita Anda meninggal nanti terus KTP abang masih Kristen, keluarga Anda nanti menguburkan secara Kristen loh. Itu loh Bang. Itu yang perlu diperhatikan. Sekali lagi jangan segan-segan hubungi kami apabila ada apapun itu. Udah, maaf Bang, saya mau nanya serius nih. Udah disunat Bang? Setelah diam-diam sudah sih Bang. Teman yang ini. Ya? Sudah Bang. Alhamdulillah. Ya, harus mandi secepatnya Bang, mandi wajib ya. Iya, karena dulu tanya teman muslim katanya harus disunat, itu saya langsung itu. Mantap, sudahlah. Apalagi langkah-langkahnya Bang Juma? Iya, ini belajar ngaji, belajar sholat, dekatkan diri kepada teman-teman muslim yang taat ibadah. Jangan jauh dari masjid, sering-sering ke masjid ibadah, sholat. Dan betul kata Bang Handi, kalau misalnya nanti saudara kita ini butuh sesuatu, jangan sungkan-sungkan. Nomor HP saya ada di channel Zulkifli M. Abbas Official. Silakan kontak di sana.
Sekira gitu ya. Cukup teman-teman kita ya. Pak Jadi Karim. benar yang dikatakan Adinda Neplos tadi bahwa kita jauhkan suuzon. Kalaupun misalnya beliau hanya bercanda atau memframing, itu urusan dia dengan Allah. Itu bukan hak kita untuk kemudian menghakimi. Kita hanya sekedar memfasilitasi. Kalaupun misalnya terjadi seperti hal-hal yang kemarin ternyata hanya pura-pura, itu urusannya dengan Allah. Nanti oknum-oknum yang seperti itu jawabkan tindakannya di hadapan Allah. Tidak ada yang bisa lolos dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Bang Yusar, kenapa? Bang Yusar, tadi kenapa Anda menangis bahagia apa seperti apa? Ada yang apa yang dirasakan, Bang? Ada yang ingat masa lalu seperti apa, Bang Yusar? Berbagi dong sama kita. Ya, maksudnya pelong saja selama ini yang saya pendam sudah ini semua. Iya, artinya Anda sekarang terikat dengan syariat-syariat Islam, abangku, ya. Tidak lagi seperti dulu bebas untuk tidak menyembah kepada Allah. Tapi surat-surat pendek udah bisa ya, Bang? Surat-surat pendek. Ya belum ini sih Bang, karena teman ajari cuma sedikit-sedikit. Kebetulan teman juga banyak Muslim, saya ini di ini teman-teman yang Muslim yang ngancurkan sunat juga teman-teman Muslim. Abang asli sana apa? Dari Jawa? Iya Bang. Asli sana ya. Masya Allah. Nanti kalau mau belajar-belajar lewat YouTube, ini saran dari saya pribadi, nanti silakan teman-teman guru yang lain. Saran saya pribadi, kalau mau belajar-belajar dari YouTube soal-soal agama itu, ada 2 tokoh yang menurut saya itu sangat-sangat kredibel menjelaskan tentang Islam. 2 tokoh saja. Jadi jangan terlalu banyak guru begitu ya. Jangan terlalu banyak dipikirkan dulu faham yang mana, faham ini, itu A, B, C, dan D. 2 saja, kalau saran saya pribadi 2 saja. Pertama Ustadz Adi Hidayat, yang kedua Ustadz Abdul Somad. Nah, 2 aja. Setuju. Setuju. Setuju, sepakat. Mantap, Ya. mantap. Yang lain di skip dulu. 2 itu aja kalau mau tanya-tanya tentang Islam. Silakan lihat ceramah-ceramah 2 tokoh yang memang betul-betul kredibel keilmuannya. Itu mungkin barangkali. Iya, setuju. Kalau saya pribadi, saya berhunuzon kepada Bang Usar ini, bersangka baik. Jadi sebelum saya turun, saya minta doanya semoga kita di atas ini diberikan kesehatan dan juga iman bertambah dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Tolong Bang, kami didoakan Bang. Tidak bisa Bang. Saya mau bertanya dulu. Mau Pakai bahasa bertanya dulu buat Indonesia, Bang Bang. Jabang. Tak dulu Bang Karim. Belum bisa berdoa Iya. juga. Bang Juma, saya mau bertanya dulu. Pak Karim nafsu banget sih Pak Karim. Ya teman-teman, kalau Gus Bah itu sudah filsafat teman-teman. Saya tahu keilmuan beliau, tapi dia sudah itu udah tingkat tinggi banget. Nah makanya saya anjurkan tadi 2. Iya, udah tinggi banget. Itu hafiz Quran ya. Kita tahu lah Gus Bah itu jangan-jangan waliullah itu. Cuman itu udah kajiannya udah kelasnya udah beda itu. Janganlah. Gitu. Kawan-kawan boleh bantu saya mau bertanya sebentar saja. Ini Pak Karim ya, Pak Karim silakan Pak. Silakan Pak. Kesini Bang Juma, ini sesinya lain. tanya. Iya. Silakan Bang, silakan. Iya, apa tanggung jawab kita orang yang menuntun orang kafir atau orang-orang yang di luar Islam itu untuk bersyahadat. Kan misalnya ada orang ingin saya tuntun bersyahadat, apa tanggung jawab saya? Mana ya? Maksudnya apa sih? Ya, jadi kan ada seruannya itu Bang. Seruannya kan jelas tuh. Agar kita kemudian menyuruh manusia kepada jalan yang benar. Kan itu. Iya. Itu kan seruan Tuhan itu. Seruan Allah untuk kita perintahkan dalam surah Al-Quran. Dalam surah An-Nahl ayat 125 kalau nggak keliru.
Iya, situ maksudnya batasannya kalau seandainya orang itu dia ternyata tidak dituntun sampai di mana kita punya tanggung jawab. Seandainya dia kembali lagi kafir atau kita tidak mengajari dia, itu bukan tanggung jawab kita. Kalau kita tidak mengajari dia sampai dia menjadi Islam yang baik. Jadi perumpamaan orang-orang mu'alaf itu seperti bayi. Bagaimana bayi yang lahir dalam keadaan Islam, dalam keadaan Muslim, ketika kemudian mereka tidak dibimbing, bisa jadi mereka menjadi kafir. Begitulah juga teman-teman kita yang mu'alaf. Hanya perlakuannya itu beda. Kalau anak bayi yang baru lahir, suci bersih, laksana kertas tanpa noda, begitu juga orang non-Muslim yang mu'alaf, itu suci bersih tanpa noda. Perbedaannya, bayi kudu harus dituntun dari nol. Kalau orang dewasa itu ketika dia Muslim berarti dia sudah menyadari Islam itu agama benar. Karena menyadari Islam itu agama benar berarti dia diarahkan oleh pikirannya sendiri untuk tunduk kepada perintah-perintah atau syariat-syariat dalam Islam. Dengan demikian, dengan sendirinya orang yang betul-betul bersyahadat akan belajar dengan baik. Namun tugas kita kemudian bukan hanya yang mensyahadatkan, tapi tugas kita sebagai seorang Muslim semuanya. Makanya ada lembaga-lembaga mu'alaf, ada yayasan-yayasan mu'alaf. Itulah fungsinya kita. Bagi kita yang tidak bisa terjun langsung membina mu'alaf, cukup mendukung yayasan-yayasan ini untuk mengembangkan sayapnya di dalam membina para mu'alaf. Jangan justru dianggap yayasan mu'alaf ini adalah Berarti beban. orang awam seperti saya, kalau ada kawan yang mau bersyahadat, saya ini awam tidak bisa tuntun. Bagaimana tanggapan Pak Juma kalau misalnya ada kawan saya mau saya syahadatkan? Disyahadatkan aja. Tanggung jawab saya. Disyahadatkan aja, dibimbing aja bersyahadat. Habis itu diarahkan kemudian untuk belajar kepada guru yang memang memiliki keilmuan yang bersanad. Dalam arti kata mereka memang memiliki ilmu minimal bisa dipertanggungjawabkan. Mengajari mereka ngaji, mengajari mereka sholat, mengajari mereka dasar-dasar Islam itu sendiri. Dan itu bukan cuma tanggung jawab yang mensyahadatkan, tapi tanggung jawab kita semua. Makanya Islam itu ibarat satu tubuh. Seperti itu, Bang. Kalau sekiranya user ini Bang ada di Jakarta, saya langsung samperin beliau. Kalau bisa minta nginap di sini seperti kejadian lalu-lalu. Satu lagi Bang Juma katanya. Sebentar Bang, setiap ada kalau orang seandainya ada orang yang dia belajar sendiri terus kemudian dia bersaksi sendiri, ya itu salah, tetap sah. Masuk ke kamar, kunci kamar. Dia belajar sendiri, lalu dia paham, lalu dia berilmu, lalu dia bersahadat sendiri, bersaksi sendiri. Tidak bisa, belajar sendiri tidak bisa. Kalau belajar sendiri nggak bisa. Nggak bisa. Kecuali kalau misalnya dia belajar Al-Quran, belajar kaidah-kaidah umum itu bisa. Tapi kalau dia mau melakukan ibadah prosesi sendiri dengan cara dia sendiri itu nggak boleh. Jadi harus berjamaah. Ntar nggak bersanad lagi. Iya. Oke, lanjut kawan-kawan, lanjut. Nggak bisa. Ya. Izin ya, kalau seandainya ini Pak Yusr ada di Jakarta, saya akan jemput beliau nginap di sini seperti yang lalu-lalu. Kalau ada orang di Jakarta bersyahadat, langsung saya ketemu nginap di sini, saya bimbing dia. Belum disunat, saya akan antar ke rumah sunat. Saya perkenalkan kembali kedua orang tuanya. Kami ini yayasan Bang. Di samping Makassar Mu'alaf Center MMCI Makassar Mu'alaf Center Indonesia, ada juga Yayasan Jujaidin Cakrawala Cemerlang. Banyuma ada semua di dalamnya. Kita ini pembina mu'alaf Bang. Itu kira-kira ya. Bang Yusr kalau ada apa-apa hubungi kami. Jangan segan-segan bersinergi dengan kami. Ya, Bang Yusr, kenapa? Nanti kalau ini saya ke situ. Silakan Bang, saya tunggu Bang. Kalau anak di Jakarta saya Bang. Oh di Jakarta Pak. Iya. Ke Makassar juga boleh. Makassar saya ada juga di boleh. Makassar. Kalimantan juga boleh, monggo. Minta kontak WA-nya Bang Andi. Ya. Nomor saya ada di nomornya Bang Juma ada di Jukilpi Abbas di YouTube ada. Nomor saya juga ada di Handis Lebes Channel. Nomor saya ada di sana Bang. Buka YouTube sejenak. Ya. Ada nomor saya di sana. Iya. Yang jelas Abang jangan bersolo karir. Ada sesuatu yang meragukan
bertanyalah. Jatuh ah. Selama ini teman yang ngajari ya, Pak. Salam buat temannya ya, Bang. Ya. Siapa ada yang ini yang mau hitam putih nih? Siapa nama teman Abang yang paling dekat dengan Abang yang paling berkesan sehingga Anda bersyahadat? Siapa namanya, Bang? Iqbal. Iqbal. Kalau Iqbal ada mendengarkan di sini, apa yang Anda mau katakan sama Iqbal? Terima kasih banyak selama ini. Masuk. Telah mengajari sedikit tapi bisa ini. Mudah-mudahan saudara Iqbal mendengarkan ya. Ini soalnya live di YouTube, Bang, live di YouTube. Terus ini tidak akan pernah hilang karena sudah masuk ke dalam YouTube. Itu ya. Jadi Anda boleh nonton kembali nanti, baik di Zulkifli Mabas maupun di channel Hadis Labes channel, ada di YouTube. Jadi teman-teman, mudah-mudahan suatu saat Iqbal mendengarkan ini, inilah sahabatmu sudah bersahadat. Kedua, Bang, apa yang ingin Anda katakan kepada kedua orang tua, Bang? Belum ini, Bang. Dalam hati aja, Bang. Maksudnya ungkapkan aja, Bang. Semoga saja orang tua Abang bisa seperti Abang, kan gitu. Itu intinya. Iya, belum bisa ini, Pak. Cuman nanti mungkin kasih taunya pelan-pelan apa. Oke. Baru Abang dalam satu keluarga, baru Abang yang memeluk Islam ya? Iya. Yang paling berkesan apa, Bang? Kenapa? Ini belum ditanya tadi. Kenapa, Bang? Ya, secara ndak ini tiap hari kalau dia ke masjid saya ikut saja, Pak. Oh. Dan dia cuma ikut gerakannya gini saja, ikut saja. Dan ada kenyamanan gitu, Pak. Jadi selama ini sudah ikut-ikut ke masjid gitu ya, Bang ya? Iya. Tapi kenapa baru saat ini, Bang, ingin mengikrarkan syahadat? Ini di media sosial loh, Bang. Ini didengar jutaan orang loh. Enggak apa-apa. Sudah lama sebetulnya, Pak. Cuman baru kali ini bisa masuk. Sudah ada 1 bulan yang lalu ikuti, cuman baru kali ini bisa masuk. Ada yang ingin disampaikan ke Bang Juma, Bang? Silakan. Terima kasih banyak saja. Sama-sama. Mohon bimbingannya saja. Iya, kalau butuh nomor HP saya, ada apa-apa di channel Zulkifli Mabas Official, itu nomor saya pribadi. Oke, dan pesan kita habis ini saudara belajar ya, belajar perdalam lagi ilmu Islamnya kepada saudara Iqbal agar dibimbing lebih baik lagi, utamanya cara-cara sholat gitu. Habis ini besok ya silakan, atau hari malam ini masih bisa, silakan Anda bersihkan diri Anda, kemudian Malam di sini, Bang, sudah 1:30 ya, Bang. Oh iya. 1:30. Iya. Baik, cukup. Iya, Bang Handi. Ya cukup. Bang Juma lah yang tutup. Oke, sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, ke session berikutnya, kita tutup dulu sesi ini. Alhamdulillah, meskipun dari tadi kita ada polemik yang terjadi, ada riak dalam diskusi, itu biasa ya. Yang terpenting pesan saya, teman-teman Kristen kalau naik di komal-komal jangan ngancam-ngancam, jangan bawa-bawa suku. Mari diskusi, kita boleh gontok-gontokan, tapi jangan sampai mencederai persatuan dan kesatuan bangsa kita ini. Ingat, kita beragama untuk saling menyayangi, kita beragama untuk memamerkan bahwa agama kita baik, bukan justru sebaliknya. Jika kami Muslim ini ada salah, ada keliru, ada khilaf di dalam penyampaian, ditegur, disampaikan, diingatkan. Begitu juga sebaliknya. Kami juga akan selalu memberikan masukan-masukan yang positif.
Kepada teman-teman Oten sekali lagi saya katakan tidak usah sok jagoan bawa-bawa suku, karena belum tentu juga suku yang Anda bawa itu mendukung Anda. Jangan kemudian Anda merasa hebat dengan membawa sebuah suku, karena belum tentu juga agama Anda yang mayoritas pada suku tersebut. Ingat, umat Islam itu ada di mana saja, dan umat Islam itu adalah persatuan yang sangat kuat. Mereka laksana satu tubuh. Ketika satu tubuh yang tersakiti, maka tubuh yang lain pun akan merasakan. Ini saya diancam kayak begini, ini udah banyak kali yang kemudian WA saya, jangan khawatir, kalau perlu saya kirim, Anda mau yang berpangkat apa untuk mendampingi abang, untuk menjaga abang dan anak-anak. Jadi nggak perlu ngancam-ngancam kayak begitu, karena dengan mengancam kayak begitu itu malah merendahkan golongan Anda dan bahkan merendahkan diri Anda sendiri. Santai saja, kalau mau ketemu dengan Bang Suma silakan aja ke Makassar, kita bicara baik-baik, kita ngobrol baik-baik. Tidak perlu kemudian Anda panas, ya, nggak perlu kemudian Anda stres, karena yang kami sampaikan itu adalah kebenaran, bukan sesuatu yang kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itu, sekali lagi, mari kita mempererat persaudaraan sebangsa dan setanah air, meskipun kita beda keyakinan, tetapi kita punya kewajiban, yaitu mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Jangan hal yang positif ini dialog lintas agama, Anda merubah menjadi ladang maki-makian, ladang saling membenci satu sama lain. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri mewakili teman-teman sekalian yang ada, yang channel-channel yang berafiliasi dengan Komal 400. Salam satu Tuhan, salam tauhid, subhanakallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Live YouTube kita tutup dulu teman-teman sampai